Sidang kasus pembunuhan terhadap Yosua sudah memasuki pekan ke-6. Namun masih ada keraguan, akankah vonis yang dijatuhkan kepada para terdakwa, khususnya Ferdy Sambo yang menjadi dalang pembunuhan, bakal sesuai harapan. Jika Sambo bisa menggerakkan puluhan anggota kepolisian serta membohongi banyak orang, tak menutup kemungkinan ia juga bisa mempengaruhi persidangan hingga putusan yang akan dijatuhkan. Akankah jaksa bekerja profesional tanpa tekanan dan majelis hakim bisa memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban? Inilah Satu Meja Forum, kasus Sambo. Siapa bisa main mata dalam tanda tanya? Ceritakan semua yang saudara ketahui, tidak usah kau tutup-tutupi. Betul. Kenapa tadi tengok-tengok ke belakang, macam kayak masih ada beban apa lagi? Tidak. Kan saudara sudah mengatakan, saudara merasa rugi kan? Rugi ya. Dengan peristiwa ini? Betul, yang mulia. Karena saudara dianggap yang mengetahui TKP yang pertama. Kepada saudara terdakwa Ferdy Sambo, bagaimana terhadap keterangan para saksi ini? Apakah benar semua? Benar sebagian, salah sebagian, atau salah semua? Panggung persidangan adalah panggung depan, sementara panggung belakang tak pernah bisa ditebak. Ruang negosiasi bisa saja terjadi. Siapapun bisa bermain dalam lorong-lorong gelap persidangan. Siapa bisa main mata? Itulah tema Satu Meja Forum malam ini dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio. Di sebelah kanan saya ada Roni Talapesi, kuasa hukum dari Richard Eliezer. Malam, Bung Roni. Di sebelah kiri saya ada praktisi hukum senior dan Ketua Umum Pradi, Oto Hasibuan. Malam, Bang Oto. Di ujung sebelah kiri ada juru bicara Komisi Yudisial Miko Ginting. Malam, Bang Miko. Dan kemudian melalui sambungan Zoom ada kuasa hukum keluarga Yosua Martin Simanjuntak. Malam, Bang Martin. Selamat malam, Mas Budiman dan para narasumber yang lain. Oke, sebelum mulai dulu kita coba lihat tayangan berikut ini. Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua masih berjalan. Puluhan saksi sudah dihadirkan. Sejumlah kejanggalan terungkap di pengadilan, mulai dari keterangan saksi yang diragukan hingga bukti transfer uang mencurigakan 200 juta pasca jasad Yosua dimakamkan. Dari rekening Ricky Rizal ada uang masuk sebesar 100 juta sebanyak 2 kali. Kepada saudara terdakwa Ferdy Sambo, bagaimana terhadap keterangan para saksi ini? Apakah benar semua? Benar sebagian, salah sebagian, atau salah semua? Kesaksian di pengadilan menguak kronologi sebenarnya dari skenario Sambo. Namun, masih ada keraguan. Akankah tuntutan dan vonis yang dijatuhkan sesuai harapan? Seperti yang diungkapkan oleh pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan, yang menginginkan jaksa dan hakim bersikap garang ketika memeriksa Sambo dan PC saat menjadi saksi maupun terdakwa. Saya majelis berharap ketika FS, ketika PC ya memberi keterangan sama berbelit-belit tidak masuk akal, bohong, saya kira harus berani juga. Tapi kalau nanti lembek-lembek, saya akan pertanyakan ada apa nih ketua majelis takut sama Sambo. Lalu, akankah jaksa bekerja profesional tanpa tekanan dan majelis hakim bisa memberikan rasa keadilan? Oke, saya akan memulai diskusi ini ke Martin Lukas Simanjuntak, kuasa hukum dari keluarga Yosua. Bang Martin, saya pernah membaca pernyataan Anda yang khawatir dengan kekuatan jaringan dan uang yang dimiliki Sambo. Apakah sekarang Anda masih khawatir juga? Tentu masih khawatir, Mas Budiman. Kita tahu seberapa kaya orang ini ya. Kaya dalam tanda petik, karena kekayaannya menurut saya ini perlu teliti ulang ya, apakah legal atau ilegal. Sebagai contoh, bagaimana orang ini bisa memberikan uang ya kepada ajudan, ya, menurut versi dari Ferdy Sambo ya, untuk 3 dapur.
dan masing-masing 200 juta. Sedangkan dia punya pendapatan itu yang kita tahu ya hanya 35 juta. Jadi dari segi resources kekayaan saya yakin beliau ini memiliki uang yang cukup banyak. Nah, lalu yang kedua, kekuasaan ya. Kekuasaan memang jabatan yang bersangkutan sebagai Kadif Propam itu sudah dicabut, tapi bukan berarti yang bersangkutan punya networking itu semuanya serta-merta hilang. Enggak. Saya yakin sampai saat ini ya yang bersangkutan masih memiliki kuncian ya. Manakala juga dalam pengalaman dalam pekerjaannya ini mungkin saja yang bersangkutan ini memiliki kartu-kartu truf tertentu yang mungkin saja dicatat dalam buku hitam yang sering dibawa oleh Verdi Sambo. Martin, kartu truf kuncian apa yang Anda maksud? Apakah ada gejalanya juga sekarang ketika persidangan sudah dibuka? Gini ya, Mas Budiman, saya melihat ya, ketika pada saat Verdi Sambo itu tahap 2 di Kejaksaan. Lihat, terdakwa atau tersangka yang lain itu diekspos ke media. Bahkan cara melepas maskernya itu seperti mereka ini semua orang biasa. Namun ketika Verdi Sambo dan PC tidak diperlakukan sama seperti para tersangka yang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya cara menanya majelis hakim, ya ini dengan hormat, bukan saya menuduh atau apa. Tapi ketika berbicara kepada para terdakwa ini juga pendekatannya juga berbeda ya. Oke, namun memang saya paham ini tidak bisa dijadikan acuan terhadap adanya dugaan-dugaan tertentu. Namun dua hal tadi yang saya tegaskan bahwa uang dan networking itu memungkinkan saja ya untuk seseorang ataupun satu kelompok mendapatkan privilege dalam sistem hukum kita. Karena kalau dibilang pasti, Mas Budiman, tentu tidak ada yang pasti di dunia. Oke. Yang pasti di dunia ini hanya adalah ketidakpastian. Ketidakpastian. Oke, Bang Martin, saya ke Bang Oto Hasibuan. Bang Oto, kalau mengikuti jalannya persidangan sampai pekan ke-6, apa yang Bang Oto catat dari proses persidangan itu sendiri? Ya terus terang aja memang ya, kalau kita melihat persidangan ini, saya teringat dengan kasus yang saya pernah tangani, kasus Jessica. Oke. Ya. Tapi perbedaannya adalah, kalau di kasus Jessica ini kan terbalik, upaya untuk menghukum Jessica di sana besar. Tapi sekarang ini yang kita bicarakan upaya membebaskan Sambo yang besar. Nah, ini kan bertolak belakang. Kontras ya? Kontras sekali gitu ya. Sehingga pada waktu itu saya sebagai kuasa hukumnya Jessica itu betul-betul berat sekali melakukan pembelaannya ya, karena bagaimanapun ingin sebagian orang ingin supaya Jessica dihukum. Nah, tetapi yang jadi soal buat saya sebenarnya bukan itu. Saya hanya mau melihat dari perspektif kacamata penegakan hukum kita secara menyeluruh. Saya teringat, kalau boleh saya sedikit bercerita, pernah menangani suatu kasus di Hong Kong, perkara pidana yang mana orang yang menjadi terdakwa itu orang Indonesia. Dan kasus itu adalah mengenai money laundering. Nah, waktu itu saya tentunya berhubungan, kami menyewa seorang puisi, Queen Counsel dari London, tetapi untuk berhubungan dengan itu kan kami memakai seorang solicitor, karena kita nggak bisa langsung kan. Jadi suatu persidangan pada waktu itu berjalan, saya melihat hakim ini, dan saya memakai kacamata Indonesia, seperti yang ada dalam judul kita hari ini. Jangan-jangan hakim ini sudah bermain ini. Pikiran saya begitu. Ini 20 tahun yang lalu ceritanya itu. Sehingga saya bisikan pada solicitor ini, Mr. Lau kalau nggak salah namanya, Mr. Lau, saya bilang, apakah hakim ini kira-kira sudah bermain? Kenapa dia terlalu memberatkan klien saya? Langsung dia tarik saya keluar persidangan itu. Dia langsung agak marah sama saya. Dia bilang, Pak Oto, katanya, jangankan untuk ngomong seperti itu, mikir aja, kami tidak pernah diizinkan untuk itu, katanya. Jadi bayangkan, ngomong, apalagi jangankan ngomong, mikir aja nggak boleh. Nah sekarang kita lihat bagaimana cara berpikir mereka tentang hukum. Nah sekarang ini terang benderang kita, Kompas TV sudah buat judul, bahwa apakah mungkin ada permainan main mata. Ini kan bertolak belakang lagi nih. Di sana untuk mikir aja nggak boleh, di sini membicarakannya secara terus terang. Tapi bukankah ada realitas empirik yang menuju ke situ? Justru itu yang saya sampaikan. Karena beberapa juga pejabat selalu mengatakan, mari kita kawal kasus Sambo. Ini kan aneh. Mestinya kan kalau berpikir secara positif dan negara hukum yang betul-betul negara hukum,
Kalau sudah sampai di pengadilan nggak perlu dikawal lagi oleh manusia ini. Sudah manusia. Sudah hakimnya sendiri yang mengawal salah yang itu. mikir gitu atau gimana? Ya saya pikir fakta yang salah. Faktanya yang salah? Faktanya yang salah. Nah fakta ini siapa yang membuat? Tentu kita manusia-manusia ini juga kan. Oke. Para pemeran-pemeran ini yang membuatnya. Jadi kalau faktanya gimana Bang? Dari proses persidangan memang harus kita serahkan saja kepada majelis. Seharusnya kan kita harus serahkan kan. Seharusnya. Okay. Itulah idaman kita dalam penegakan hukum yang benar. Tapi fakta yang sekarang ini bahkan pejabat-pejabat pemerintah kita selalu mengatakan kawal. Nah sebenarnya dengan adanya kata kawal lah persidangan itu sudah menunjukkan negara kita ini sakit. Penegakan hukum itu sakit. Tapi Bang, saya tertarik dengan pernyataan Bang Oto tadi. Ada upaya-upaya untuk membebaskan Sambo. Indikasi yang tangkap oleh Bang Oto yang mana nih sebenarnya? Ya ini dari topik ini kan sudah terlihat. Dari judul ini aja sudah berlihat. Kalau ada judul mengatakan bahwa ada bermain mata, ya tentu nggak yang bermain mata siapa? Nggak mungkin korban. Nggak mungkin pengacara korban. Pasti yang lain kan gitu. Nah, dari situ saya merasakan, saya tidak bisa menuduh, tapi saya punya feeling berarti apa yang dibuat oleh Kompas di dalam judulnya ini pasti adalah merupakan tangkapan daripada produksi dari masyarakat yang ada. Tapi celahnya di mana Bang? Kalau memang katakanlah ada upaya-upaya untuk negosiasi atau dan lain sebagainya, celah yang harus betul-betul dikawal, itu di mana sebenarnya yang belum terjadi itu? Saya kira kalau udah ada upaya, nggak mungkin siapapun nggak bisa mengawal ini. Nggak bisa mengawal? Nggak mungkin. Artinya panggung belakang akan bermain terus? Ya, kalau memang begitu cara berpikir kita kan. Nah, cuma persoalannya saya hanya berpikir dan mengharapkan satu titik. Ini kan kasus pembunuhan ya. Bukan kasus bisnis biasa. Ya. Ini ada hubungannya dengan darah. Masyarakat sudah mengetahuinya. Ya, bahkan dunia sudah terbuka. Kalau ini sampai lagi ada seperti itu, menurut saya cukup tragis juga. Tragis ya? Baik. Bung Roni, jadi kalau tadi dari Bung Martin mewakili keluarga Yosua agak khawatir gitu. Kalau Anda ya sebagai kuasa hukum dari Richard Eliezer gimana? Iya Mas Budiman, sejak persidangan pertama ketika kami dari tim penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, kemudian kami mendapatkan kesempatan untuk pemeriksaan saksi lebih awal ya, sehingga persidangan ini kelihatan begitu dinamis. Karena apa? Ketika saksi diperiksa di awal untuk terdakwa Richard Eliezer, tentunya strategi dari pengacaranya FS atau PC itu akan buyar ya. Karena kita lihat karena pemeriksaan saksi ini kita punya dapat kesempatan pertama, jadi ketika kita bertanya mereka tidak bisa berbohong. Banyak hal-hal baru yang terungkap lah di pemeriksaan. Artinya Anda tidak terlalu khawatir dengan proses persidangan ini? Nah, ini yang saya sampaikan Mas Budiman dari awal ya, bahwa ketika kami sudah mendapatkan kesempatan untuk pemeriksaan saksi dan menurut kami bahwa ini sudah ada titik terang untuk Baradae atau Richard Eliezer. Dan kemudian dalam proses kami harus digabungkan dengan terdakwa yang lain, Kuatmaruf dan Ricky Rizal, kami menghormati karena sikap kooperatif dari Richard Eliezer. Dalam perjalanan kasus ini saya melihat bahwa sidangnya terbuka, kemudian penglihatan saya ya bahwa ketika akses untuk media bisa meliput, kemudian pengunjung bisa datang, tidak dibatasi ya. Dalam proses ini saya melihat bahwa ini on the track, masih berjalan ya, masih berjalan. Dan kemudian saya melihat bahwa pertanyaan dari jaksa dan juga kepada dari hakim ya, kepada yang terdakwa Richard Eliezer, nah terkait dengan pembuktian ya, ini sesuai dengan strategi, maksudnya yang kita harapkan. Ini masih dalam jalur yang sebenarnya lah ya, proses persidangan itu ya. Oke, baik. Bung Miko Ginting, ini Komisi Yudisial kan yang mengawasi proses persidangan itu agar hakim juga bisa menjatuhkan vonis dan prosesnya menjadi lebih terbuka dan tidak ada penyimpangan. Tapi apa sih yang mau diawasi oleh Komisi Yudisial? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Lagi The Game akan segera dimulai. Saya akan menemani Anda menikmati The Game Pizza. Umpan green cheese melebar, saus mayones melesat, bola-bola ayam jeder. Baru The Game Pizza. Juara pizzanya nendang rasa kejunya. 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera.
dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. YouTube semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Andai kamu bisa menjadi seperti yang kuminta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Awali hari dengan Nuvo. Wash away kuman. Nuvo hand spray wet wipes. Cukup Nuvo, perlindungan keluarga 24/7. Wingscare. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. First Media dan XL mempersembahkan layanan konvergensi untuk kemudahan aktivitas digital harian di dalam dan di luar rumah. Dapatkan paket internet kebun First Media hingga 1 Gbps dan paket foto bersama XL hingga 100 GB. Harga mulai dari 300 ribuan per bulan. Dan rasakan mudahnya membayar 2 tagihan dalam 1 pembayaran. Langganan sekarang untuk menikmati juaranya internet di dalam dan di luar rumah. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Harusnya saya yakin ya, karena hakim benar-benar tegas di sidang ini. Percaya dan tidak percaya. Soalnya sekarang kan karena di Indonesia ini kan kalau untuk hakim tuh susah banget untuk ininya. Ya berharap sih kemenangan ada di pihak keluarganya almarhum ya. Kalau dari sekarang sih kan kelihatannya ya hakimnya lumayan tegas ya, cuma nggak menutup kemungkinan kalau banyak hakim-hakim yang sebelum-sebelumnya itu juga sering ada kerjasama gitu, kayak dibayar. Jadi ya tetap harus berjaga-jaga aja. Hakimnya juga udah cukup tegas ya. Sejauh ini yang saya lihat di TV sih saya percaya ya Mbak, soalnya kelihatannya tuh hakimnya tuh tegas, udah gitu dari cara mereka menyampaikan gitu kan. Oke, Bung Miko, tadi suara-suara dari rakyat ya, antara percaya, nggak percaya, tegas, tapi ya khawatir gitu. Nah, Komisi Yudisial itu apa sih yang diawasi ketika memantau persidangan? Yang diawasi apa sih sebetulnya? Pertama, ini yang perlu dipahami dulu ya Mas Budiman, bahwa kita tidak masuk dalam area apakah hakim harus menjatuhkan vonis tertentu gitu ya, pertama ya. Itu kedua, kita tidak masuk dalam peraringannya hukuman. Ya. Yang kita masuk adalah dalam konteks menjaga kemandirian hakim. Oke. Nah, kemandirian hakim itulah sebagai alas untuk kemudian hakim bebas kan dalam memutus. Berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan bahan-bahan pembuktian dan berdasarkan hukum kan. Nah, pada akhirnya memberikan keadilan terutama bagi keluarga korban gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa lihat dalam beberapa indikator lah ya.
dalam berbagai indikator. Pertama kan indikator kalau menggunakan bahasa Mas Budiman, indikator depan ya, bagaimana hakim mempunyai otoritas dalam persidangan, yang mengendalikan persidangan ya kan, jawab jawab antara beberapa pihak, kemudian mengatur bagaimana ritme pertanyaan kepada saksi begitu ya. Nah, itu kan salah satu ciri indikatornya. Nah, indikator yang kedua ini yang juga dilakukan oleh Komisi Yudisial itu mengirimkan tim-tim yang tidak tampak. Oh, ada tim tidak yang tidak tampak ini yang kemudian ya memang kita tidak tahu dia di mana dan apakah sedang memantau atau tidak memantau begitu ya. Nah, ini kita lihat gerak-gerik dari hakim ya. Apakah kemudian ada tidak hanya dalam konteks ada main mata bahasa Kompas, tapi juga apakah ada intimidasi misalnya. Intimidasi. Nah, itu kan juga sejauh penting untuk dilihat. Sampai sejauh ini kita tidak melihat hal itu. Tapi awalnya kita hakim, kalau jaksa ada yang ngamatin nggak? Kalau jaksa itu ada komisi kejaksaan ya. Oh, Komisi Yudisial nggak ngamatin tidak mengawasi jaksa. Nah, awalnya memang ada, jujur saja ada ini ya, ada cara berpikir melihat bahwa ini bakal banyak tekanan massa begitu ya, baik dari semua pihak lah. Karena ini kan juga cerita-cerita sebelum masuk ke persidangan itu kan begitu marak dan kita tadi Bang Otto menyampaikan bahwa kita memang dalam kerangka ketidakpercayaan, tidak hanya pada kasus ini kan, tapi juga pada sistem hukum kan, pada akhirnya gitu. Nah, tapi kemudian ketika kita hadir di pengadilan, kemudian kita melihat dan memantau begitu, tampaknya hakim sampai hari ini memang masih pegang otoritas ya dalam menyelenggarakan persidangan gitu. Oke. Kembali ke Bung Martin. Bung Martin, jadi kalau Anda amatin sampai pekan ke-6 kelihatannya aspirasi atau ekspektasi dari keluarga Yosua masih oke kan terhadap jalannya persidangan ini? Ya, sampai dengan kami terakhir memberikan kesaksian masih oke, Mas Budiman. Namun saya masih ingat ya, beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah tanggal 20 November, bertepatan dengan hari lahirnya almarhum ya. Pada saat itu, hari lahirnya almarhum, hari ulang tahun, kalau masih sebutan umurnya 28 tahun. Nah, itu kami mendengarkan ada hasil evaluasi dari pihak kejaksaan dan pengadilan. Saya tidak tahu apakah ini pasti atau tidak ya. Namun intinya mengatakan bahwa salah satu hasil evaluasi adalah untuk tidak menyiarkan secara live persidangan. Nah, menurut saya ini sudah tidak relevan ya. Karena kenapa? Kalau yang dimaksud adalah agar masing-masing saksi tidak mendengarkan ataupun melihat kesaksian yang lain di depan persidangan, tentu ini sudah tidak relevan lagi. Kenapa? Karena toh juga nanti akan ada siaran tunda, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau memang ada dugaan ataupun niatan-niatan tertentu, mereka tinggal kongko-kongko di luar pasca persidangan dan briefing. Jadi menurut saya sudahlah, Presiden kita sudah memberikan instruksi buka seterang-terangnya, ya sudah, apalagi. Saya paham memang lembaga yudikatif dalam hal ini memiliki kewenangan tertentu, tapi kalau kita mengikuti persidangan sebelumnya di mana ketua umum saya waktu itu membela salah satu terdakwa, itu pun keterangan saksi itu boleh diperdengarkan. Yang Anda baca apa Bung Martin dengan evaluasi itu kalau benar? Jadi gini ya, satu sistem yang baik itu adalah transparan, Mas Budi. Transparan. Ya. Oke. Nah, kalau tidak transparan itu cenderung ada indikasi kebohongan di situ. Kalau ada indikasi kebohongan, ada potensi besar timbulnya satu kejahatan. Nah, silakan ditafsirkan aja kejahatan apa yang saya maksud ya. Tapi saya tidak berniat untuk menuduh ataupun menuju kepada orang-orang tertentu, tapi saya berbicara berdasarkan teori mengenai transparansi itu sendiri. Jadi hanya orang-orang yang gemar berbohong dan suka kejahatan lah yang tidak suka dengan transparansi. Demikian, terima kasih. Oke, Bang Otto. Jadi kalau tadi ya, kalau tesis ini kan judul Main Mata ini kan dibangun dalam sebuah rangkaian panjang ya, pada upaya-upaya untuk mengkondisikan situasi tertentu itu memang ada. Nah, sekarang gimana sih mengawasi agar itu tidak terjadi meskipun peradilan kan ada panggung depannya, ada panggung belakangnya. Tadi Komisi Yudisial melihat ada makhluk yang tidak kelihatan dan lain sebagainya. Gimana mengawasi ini semua? Makanya saya bilang ya, ini serba salah sebenarnya kita ini ya. Kalau melihat persidangannya, terus terang aja saya lihat ketua majelis hakim, timnya itu kan sebenarnya cukup bagus. Bagus ya? Bagus melihat saya. Saya tidak melihat ada keraguan kalau dari prosesnya ya? Dari prosesnya, pertanyaan-pertanyaannya, saya melihat bahkan terkesan juga dia betul-betul ingin menggali kebenaran di sana. Makanya saya katakan tadi, saya nggak berani berburuk sangka juga dalam kasus ini. Dan tidak harus juga kan? Ya, tidak harus juga berburuk sangka. Cuma karena topiknya ini adalah main mata, saya hanya mengatakan bahwa kalau itu benar ada,
kita hanya berharap kepada Ketua Mahkamah Agung yang mungkin juga memberikan pengawalan kepada majelis hakimnya. Oke, tapi gini, kalau realitas empiriknya ya, kekuatan Verdi Sambo kan luar biasa. Banyak polisi yang kemudian ikut dalam skenario atau perintah yang bersangkutan. Ya, upaya-upaya LPSK coba kemudian dikondisikan. Nah, ini gimana melihat latar belakang yang seperti itu? Ya, memang dari background dari awal kasus ini kan memang kita sudah melihat yang negatif gitu ya. Skenario dari Sambo dan sebagainya, LPSK dan sebagainya. Tetapi kan di tengah jalan juga Presiden Jokowi juga muncul untuk memberikan dukungan agar penegak hukum ini bagus. Oke. Sehingga kita timbul harapan kita, harapan masyarakat bahwa ini akan dibuka dengan secara baik, terang benderang. Kapolri juga sudah membukanya, bahkan menyampaikan pada persidangan. Sampai di tahap ini kan semuanya oke kan gitu, bagus kan gitu. Nah sekarang fase yang terakhir nih ya di persidangan. Kita mulai curiga lagi nih, ya kan? Tentunya curiga ini macam-macam. Apa sebabnya? Apakah karena trauma dengan yang dulu? Apa memang di tengah jalan ada yang muncul gitu? Nah, kalau menurut saya, biasanya hakim itu tidak ada takut pada siapa kecuali pada Ketua Mahkamah Agung. Pada Ketua Mahkamah Agung. Jadi menurut saya kalau Ketua Mahkamah Agung turun tangan, dia mengawal langsung kepada majelisnya, selesai urusannya. Kalau dalam proses persidangan ada pergantian jaksa itu di tengah jalan masuk akal, masih oke ya? Kalau pergantiannya itu memang karena orangnya sakit atau pindah tugas itu mungkin biasa. Tapi kalau tiba-tiba timnya dia keluar dari situ tanpa ada sesuatu sebab, ya itu juga boleh menjadi pertanyaan kita. Dan sebaiknya ada penjelasan juga supaya tidak ya kenapa gitu ya. Ya memang saya dengar di luaran ada mengatakan bahwa ada satu tim jaksa katanya tiba-tiba tidak lagi menjadi jaksa di dalam kasusnya PC ya kan gitu ya. Nah terus terang aja saya nggak tahu backgroundnya kenapa, apakah dia sakit, apakah dia pindah keluar kota ya. Tapi kalau memang itu keluarnya itu tidak dijelaskan pada masyarakat, mungkin ini juga menjadi pemikiran yang negatif juga dari masyarakat. Kenapa ya? Karena katanya nih ya kebetulan si jaksa ini kan agak agresif dalam membongkar kasus ini. Ya, jadi kalau tiba-tiba ada keluar sehingga orang berpikir wah ada apa gitu ya. Nah hal-hal begini bisa membuat kecurigaan orang akan bertambah. Gitu. Dan jangan-jangan itu pula yang menjadikan judul daripada topik kita malam ini jadi seperti itu. Kita mencoba mengawal ya, mencoba mengamati. Bung Roni, memang ada sih peristiwa yang pergantian jaksa itu memang ada kan? Kalau di berkas Baradae atau Richard Eliezer tidak ada ya. Saya tidak tahu kalau di berkas terdakwa yang lainnya ya. Tapi saya kan fokus kepada Richard Eliezer atau Baradae karena apa, Mas Budiman? Bahwa dia sebagai justice collaborator, dia kooperatif, dia mengungkap sebenarnya dalam proses ini. Kita harapannya kan ini kan sampai di ujung persidangan kan semuanya kondusif ya. Dalam arti apa? Apa yang sudah disampaikan oleh klien saya ini kan sudah terbukti dalam proses persidangan yang sebelumnya, pembuktian dari saksi-saksi. Ketika saksi ada yang berkata bohong, kemudian mereka klarifikasi, mereka ralat, sesuai dengan pernyataan dari klien saya yang sudah disampaikan di berita acara pemeriksaan di penyidikan. Nah, dalam proses berikutnya kan kita berharap bahwa berjalannya ini berjalan sesuai dengan rasa keadilan. Dalam kasus ini kan Baradae juga mencari keadilan, mengingat bahwa yang saya sebelumnya sudah sampaikan Mas Budiman bahwa dia adalah tulang punggung keluarga, kemudian masih muda punya harapan keluarga. Kami tidak mau ini tercederai karena ada hal-hal yang tadi seperti topik malam ini ya. Karena mengingat bahwa bukti-bukti persidangan ini, bahwa yang apa yang disampaikan Baradae atau Richard Eliezer ini sudah sesuai, sudah persesuaian. Ini sudah mengkerucut sebenarnya. Jadi sudah kelihatan kasus ini sebenarnya. Kalau gini, kalau dari bacaan Anda setelah sidang ini memasuki pekan ke-6, apakah kemudian Bung Roni juga mencium ya ada upaya-upaya untuk kemudian mengorbankan Richard atau mengamankan yang lain dalam proses persidangan sampai sekarang udah bisa tertebak kan sebenarnya arahnya akan kemana, tapi analisisnya setelah jeda berikut ini. Dapatkan ragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interaktif untuk ikut polling dan bertanya langsung kepada narasumber dalam program-program live. Kapanpun dan dimanapun,
langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga www.kompas.tv, lebih dari TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. Selamat malam saudara, saatnya Kompas Update pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Vidi Batlolone. Saudara, mesin anjungan tunai mandiri atau ATM yang berada di dalam minimarket di Desa Sukamekarsari, Lebak, Banten dibobol kawanan pencuri. Seluruh uang di dalam ATM ludes digondol pencuri. Saudara, seperti inilah kondisi mesin ATM yang rusak dibobol kawanan pencuri. Diduga kawanan pencuri menggunakan mesin las untuk membobol mesin ATM. Pencuri masuk dengan membobol atap minimarket. Pelaku berhasil melarikan diri dengan menggunakan mobil yang telah menunggu. Terima kasih telah menyimak Kompas Update. Saya Vidi Batlolone. Selamat malam, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Chilgo. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Chilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Chilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Lagi The Game akan segera dimulai. Saya akan menemani Anda menikmati The Game Pizza. Umpan green cheese melebar, saus mayones melesat, bola-bola ayam jeder. Baru The Game Pizza. Juara pizzanya, nendang rasa kejunya. Golf is a game of improvements. To improve my game, I improve my body. I improve my technique. I improve my mind. Rehydrate and protect with UC 1000 Isotonic, the unique electrolyte drink with 1000 milligrams of vitamin C. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Sebentar lagi The Game akan segera dimulai. Saya akan menemani Anda menikmati The Game Pizza. Umpan green cheese melebar, saus mayones melesat, bola-bola ayam jeder. Baru The Game Pizza. Juara pizzanya, nendang rasa kejunya. Golf is a game of improvements. To improve my game, I improve my body. I improve my technique. I improve my mind. Rehydrate and protect with UC 1000 Isotonic, the unique electrolyte drink with 1000 milligrams of vitamin C. Sehat itu penting, biar aktivitas lancar. Agar mata sehat, bantu jaga dengan minum iFit. I need you, iFit, iFit. Formula iFit membantu memelihara kesehatan mata. I need you, iFit, iFit. I love you, iFit. Minum iFit. Dari Lapi.
Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala? Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uhi. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Harusnya bisa sesuai ya, karena kita lihat dari awal hakim sudah tegas ya, kita berharapnya keadilan di Indonesia ini seadil-adilnya. Untuk saya pribadi berharap vonisnya itu supaya menjatuhkan benar-benar untuk Sambo ya. Kasihan juga untuk keluarga almarhum kan, kedua orang tuanya gitu. Saya berharap keadilan sih nyata, maksudnya benar-benar para hakim dan semuanya itu berpihak pada masyarakat gitu. Mungkin ya belum tahu sih ya, cuma ya kita lihat aja ke depannya. Ya doanya sih semoga sesuai. Tapi ya kalau misalnya ternyata ada praktek jahat gitu, ya mungkin aja nggak sesuai ya, Mak. Sejauh yang saya ikuti menurut dari kinerja hakim, mungkin menurut saya akan sesuai sih. Karena dilihat dari sejauh ini, hakimnya juga tidak pro ke siapa-siapa ya. Harusnya sih sesuai dengan ekspektasi masyarakat ya. Kalau nggak seumur hidup, hukuman mati itu sih yang pantas ya. Karena mereka ini kan FS ini punya power. Udah gitu udah terbukti kalau dia nih memanipulasi kejadian yang sebenarnya. Oke, Bung Roni, emang ini bukan sistem juri ya, tapi itulah suara-suara publik ya, suara-suara publik yang terekam bahwa vonisnya memang ya harus sesuai dengan rasa keadilan publik. Kalau Anda yakin bahwa ini juga akan tetap bisa berjalan seiring dengan aspirasi, ekspektasi publik itu sendiri? Ya, selama persidangan Baradae atau Richard Eliezer, saya melihat bahwa ada titik terang ya. Kemudian kami melihat bahwa ada hal yang terkait dengan pembelaan klien saya, kesaksian, kemudian kami melihat bahwa ketika jaksa penuntut umum bertanya, kemudian hakim bertanya, kami berpikir bahwa ini sudah sesuai on the track ya. Jadi saya sampaikan seperti itu. Karena apa? Bahwa Baradae ini kan didukung, kalau dibilang banyak juga yang simpati terhadap dia ya. Dalam proses persidangan ini bisa hadir itu, dalam ruang sidang itu, kalau saya boleh bilang Mas Budiman, datang dari Aceh, dari Bali, dari Surabaya. Mereka itu datang sendiri? Datang sendiri. Bukan dimobilisasi? Bukan. Okay. Mereka datang sendiri, mereka menyampaikan mereka simpati terhadap Baradae atau Richard Eliezer, sehingga mereka memberikan dukungan. Karena apa? Karena dalam hal ini kan sudah kelihatan dalam persidangan, terungkap persidangan. Dia sebagai alat, dia hanya diperintah. Sebagai alat. Dia sebagai alat diperintah, sehingga orang simpati kepada dia. Masih muda, punya harapan, punya masa depan. Nah, itu hal-hal seperti itu yang kita lihat bahwa dalam proses persidangan ini, kami dari tim penasihat hukum melihat bahwa datangnya orang yang simpati terhadap Baradae dari seluruh Indonesia menggambarkan bahwa betapa publik dari seluruh Indonesia ini memantau atau mengawasi persidangan ini. Ini yang membuat kami optimis bahwa persidangan ini harusnya berjalan Kalau sesuai. dalam bacaan Bung Roni, ada nggak sih upaya-upaya intervensi untuk mempengaruhi persidangan sejauh ini? Kalau dari kami ya, sekali lagi bahwa Baradae sebagai justice collaborator ketika menyatakan keterangannya di persidangan persesuaian dengan saksi yang lain, kemudian saksi yang tidak sesuai terbantahkan, dipatahkan oleh kami, tidak ada intervensi. Jadi kami diberikan ruang oleh jaksa penuntut umum maupun majelis hakim ya terutama untuk kami bereksplor, menanyakan lebih dalam lagi. Itu yang tolak ukur saya, Mas. Oke, Bang Oto, tadi ada aspirasi publik ya, ini bukan sistem juri tapi juga itu aspirasi publik. Ada juga survei indikator politik Indonesia yang menyimpulkan bahwa hukuman yang pantas adalah seumur hidup atau hukuman mati. Ini apa yang sedang terjadi dalam proses sistem hukum di Indonesia? Seakan-akan publik mendahului proses persidangan atau gimana yang Anda baca? Ya, memang harus kita jelaskan juga pada publik bahwa jangan sampai kecewa karena kita bukan sistem juri dan hakim ini tidak juga terpengaruh dan tidak harus mengikuti apa yang diminta oleh masyarakat.
Karena dia memberikan putusan hakim itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan ya? Ketuhanan. Jadi bukan berdasarkan pendapat publik. Bukan. Tapi dan juga bukan berdasarkan keuangan. Ya? Bukan. Ya. Demi ketuhanan yang Maha Esa kan, itu poinnya gitu. Nah, jadi kalau itu menjadi pokok, bisa saja berbeda dengan keinginan publik gitu ya. Nah, oleh karena itu yang jadi soal buat kita ini sekarang sebenarnya kan kasus ini kan very simple sebenarnya. Faktanya kan sudah jelas, ada sudah mengakui, ya Sambo sudah mengakui bersalah. Tinggal kalau kita berpikir tadi yang negatif tadi, berarti kan permainannya kan hanya di dua hal. Pasal mana yang mau dipakai? Apakah memang pasal pembunuhan berencana atau memang pasal pembunuhan biasa 338 umpamanya. Itu saja persoalannya di sini. Kalau soal dihukum atau tidak, saya kira itu tidak bisa terelakkan, ya kan? Nah, kalau untuk kasus PC memang menjadi debatable. Kalau dia berhasil mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak terlibat dalam pembunuhan dan dia justru adalah merupakan orang yang dilecehkan, maka tentunya akan menjadi soal juga. Nah, karena dilecehkan atau dilecehkannya PC sebenarnya tidak ada isu yang penting di dalam apakah dia ikut terlibat atau tidak. Bisa saja dia dilecehkan, tapi dia terlibat dalam pembunuhan, tetap dia juga ikut. Tapi kalau dia sudah bisa bebaskan dirinya bahwa dia tidak ikut dalam pembunuhan, maka soal pelecehan tadi itu hanya merupakan motif yang bisa berkaitan dengan Sambo. Oke. Kalau Bang Oto sebagai pengacara profesional, celah-celah hukum seperti apa sih yang bisa meringankan hukuman bagi Sambo maupun bagi PC? Kalau untuk meringankan untuk Sambo menurut saya yang mungkin dia bisa fight di sini adalah ya persoalan apakah betul-betul ada perencanaan itu. Perencanaan ya? Dimensi perencanaan. Ya. Okay. Nah itu mungkin akan persoalan yang akan serius ya. Apakah mungkin dia bilang bahwa perbuatan itu direncanakan dari Malang atau mungkin perencanaan itu bisa terjadi pada saat di Jakarta. Oke. Cuma menjadi soal sekarang begini, kan selalu motif dipersoalkan adalah pelecehan. Lantas kalau bukan pelecehan, lantas apa dong? Apa? Itu menjadi soal. Oke. Jadi kalau di sini jaksa juga harus membuktikan ini juga. Motif juga ya? Kalau bicara motif kan, karena tentang teori tentang apakah motif harus dibuktikan, sampai sekarang kita tetap masih menganut prinsip itu kan. Walaupun ada yang mengatakan tidak perlu motif itu dibuktikan. Tapi itu hanya sebagai alasan saja. Tapi kalau memang harus dibuktikan, jaksa harus buktikan. Nah kalau bukan pelecehan, apa dong? Masa Sambo membunuh tidak ada motif? Oke, baik. Kita tanya ke Bung Martin lah. Bung Martin, sampai pekan ke-6 dan kuasa hukum Yosua dan keluarganya memang memantau ketat. Motif ini sudah cukup terang atau seperti apa sih? Ya, saya setuju dengan ini ya Pak Oto Hasibuan bahwa motif itu dalam pembunuhan berencana sangatlah penting. Kalau kita analogikan dalam satu ujian ya, kalau kita mau masuk satu universitas, misal contohnya ya, kalau mau masuk universitas yang grade-nya A itu nilainya harus 100 gitu ya. Tapi kalau mau yang grade B itu nilainya cukup 80. Nah sama dalam unsur pembuktian pembunuhan berencana, kalau tidak ada motifnya ya, itu nilainya B nanti, Mas Budiman. Oleh karena itu, saya pikir ini sudah jelas ya. Ini kan kalau dalam surat dakwaan hanya klaim sepihak yang belum tentu bisa dipastikan kebenaran. Dan hanya bersandarkan kepada satu keterangan dari yang mengaku korban. Walaupun dalam konteks kasus ini, dia tidak bisa mengasosiasikan dirinya sebagai korban karena dia terdakwa. Ya, kecuali kalau PC melaporkan dan berkasnya naik P21, itulah baru dia menjadi korban. Dalam hal ini dia menjadi terdakwa sehingga dia memiliki hak ingkar. Jadi mau dia bohong sesuka hati pun itu tidak masalah. Oleh karena itu kita butuh ketegasan dari jaksa penuntut umum, khususnya ya jaksa yang katanya informasinya dikeluarkan. Ya, saya pikir ya, kalau memang benar dia dikeluarkan ya, ibu ini harus dimasukkan kembali karena keluarga ini sangat mengapresiasi bagaimana cara berperkara ataupun seni berperkara dari jaksa tersebut. Karena jaksa tersebut sangat berempati dan mewakili apa isi hati dari keluarga korban pada saat memeriksa memeriksa saksi dan juga menjalani persidangan. Saya yakin dan saya memberikan dorongan kepada jaksa untuk berani ya nanti pada saat menuntut itu menentukan motifnya dengan motif yang sebenar-benarnya, yaitu tanpa ada pelecehan seksual, yaitu yang ada hanya
disinformasi dari orang-orang ataupun terdakwa sehingga membuat ya orang-orang tertentu marah dan terjadilah perencanaan dalam kasus meninggalnya almarhum Brigadir Joshua. Demikian Mas Budiman. Tapi kalau seandainya kemudian tuntutan atau vonis tidak sesuai dengan ekspektasi dari publik termasuk dari keluarga Joshua, seperti apa Bung Martin? Saya tambahkan sedikit gini ya, tadi Bapak Otto Hasibuan mengatakan bahwa memang majelis hakim ataupun ketua majelis hakim itu tidak disandarkan terhadap pendapat masyarakat. Ya. Namun pengalaman kami terakhir ya bersidang di Ciamis dan putus di bulan April kemarin, salah satu pertimbangan majelis hakim itu adalah social justice. Jadi saya pikir tidak mutlak itu tidak bisa dipertimbangkan. Nah, namun memang itu sebenarnya memang kan kalau kita melihat atas apa yang sudah dilakukan dan apa yang kelihatan ya terhadap para terdakwa ini, memang selain mencoreng nama institusi, membuat reputasi dari institusi juga jadi bobrok, dan juga membuat gerah publik dan membuat marah publik. Nah makanya implikasinya adalah sesuai dengan survei dari Litbang Kompas ya, kepercayaan publik terhadap polisi itu cuma tinggal 48%. Nah, jadi memang harus dipuaskan juga ini keinginan publik. Nah, namun kalau kami ya dalam hal ini perwakilan keluarga, ada dua hal yang kami butuhkan dalam putusan nanti, Mas Budiman. Yang pertama adalah dengan sudah terang benderangnya unsur-unsur dari pasal 340. Jadi kami meminta pada saat putusan nanti yang terbukti adalah pasal 340. Mengenai vonisnya seperti apa, kami serahkan semua kepada hakim. Lalu yang kedua, dipulihkan harkat martabat dari anak klien kami, ya, karena ya Mas Budiman ini akhirnya karena ulah-ulah orang-orang ini ya mengaku ada kekerasan seksual, menuduh kekerasan seksual, dan sekarang juga menyerang mengenai kepribadian ganda. Ini benar-benar menghancurkan harkat martabat dari korban maupun keluarga. Nah, saya ada sedikit tambahan. Ini pendapat pribadi saya ya. Untuk terdakwa yang lain dalam hal ini sebagai justice collaborator, ya, Richard Eliezer. Kalau memang yang bersangkutan konsisten sebagai justice collaborator, perlu dipertimbangkan juga hal-hal yang meringankan buat yang bersangkutan. Apalagi kalau dalam peristiwa tersebut pasal 48 KUHP ini bisa terpenuhi unsurnya, ya silakan saja nanti. Overmah ya dia. Bebas. Ya, baik. Bung Miko, jadi apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Komisi Yudisial agar memastikan bahwa peradilan ini bebas dari intervensi apapun yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Copat coklit, padahal cuaca emang gak bagus. Hai lo, ngapain? Waduh, gua ketahuan. Bedu, ternyata lo ya netizen Budiman. Kita itu harus tetap menjaga prokes dan segera vaksin booster. Jangan dianggap enteng dong. Mari kita tetap jaga prokes dan lengkapi dosis vaksin dengan booster. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Gentle Gen, kelopak deterjen tumbuhan. Bikin tangan lembut. Kayak nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, kelopak deterjen tumbuhan. Awali hari dengan UFO. Wash, wash away.
cukup Nuvo, perlindungan keluarga 24/7. Wingscare. Pesta Rakyat Simpedes kembali hadir di Kota Mojokerto mulai dari tanggal 25 hingga 27 November di lapangan Surodinawa, dimeriahkan oleh Rizky Febian, Demasi, Padi, Dewi Persik, Happy Asmara, dan Nela Karisma. Juga diramaikan dengan karnaval budaya, berbagai diskon produk UMKM terbaik, edukasi UMKM, serta banyak acara menarik lainnya. Tidak ketinggalan juga akan ada beragam hadiah istimewa. Ayo datang dan rasakan kemeriahannya. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Kembali ke Bung Miko Ginting. Bung Miko, jadi KY ini mengawasi proses persidangan. Apa sih yang harus diawasi betul agar proses persidangan ini betul-betul fair, transparan, dan akuntabel tanpa intervensi dari siapapun juga? Ya, tadi yang pertama yang paling tampak ya, Mas Budiman tadi, bagaimana hakim menyelenggarakan persidangan. Dan saya kira semua kita mengapresiasi ya bagaimana hakim menunjukkan otoritasnya untuk berimbang ya terhadap semua pihak, sekaligus juga menggali kebenaran material. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya hakim juga terlihat menunjukkan independensinya, dalam arti ini kan ada juga nuansa penormalan ya, tapi dalam tanda kutip. Jadi penormalan bahwa ini ya perkara yang simpel, perkara yang sederhana, tidak perlu dibesar-besarkan lah begitu kira-kira ya dari sisi hakim saya lihat ya. Dan kemudian salah satunya misalnya ekspresinya adalah tidak usah ditayangkan secara langsung misalnya. Kita punya perdebatan di situ. Tapi saya kira ada juga gestur-gestur bahwa ini ya hakim punya otoritas dan kita sudah tahu sebenarnya mau kemana begitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua saya kira juga kasus ini mengajarkan kita banyak hal ya. Salah satunya soal partisipasi publik. Ya kan partisipasi publik ini di satu sisi itu kan prinsip dia pilar ya untuk menjaga kemandirian hakim itu. Kita lihat bagaimana bagaimana transparansi pengadilan itu didorong karena partisipasi publik yang juga besar ya, datang ke persidangan, kemudian seperti kita kemudian memberikan opini ya di luar persidangan dan sebagainya gitu. Nah di sisi yang lain juga ini yang perlu diimbangi gitu. Jangan sampai kemudian juga narasi-narasi di luar persidangan kemudian mempengaruhi hakim juga. Nah di sini kita belajar soal keberimbangan gitu. Nah tapi dalam satu titik saya kira juga kalau tadi kita curiga begitu ya, ada bayi mata dan sebagainya. Satu yang tidak bisa dilawan Mas Budiman, itu suara publik. Suara rakyat gitu. Tapi kalau tadi dikaitkan dengan pernyataan Bung Martin bahwa akan ada evaluasi agar siaran langsung, siaran tunda itu dihentikan, posisi Komisi Yudisial seperti apa? Ya, gini, terbuka untuk umum itu kan tidak sama dengan penayangan secara langsung. Ini kan juga, ini yang selama ini kita dorong ya, bahwa hati-hati juga kita untuk memberikan penayangan secara langsung. Salah satunya adalah integritas pembuktian. Tadi Bang Martin kan memberikan jawaban bahwa integritas pembuktian kan tidak relevan lagi karena ada tayangan tunda dan sebagainya. Nah itu satu pertimbangan. Nah tapi saya kira memang makna terbuka untuk umum itu dalam persidangan, ini terlepas dari kasus ini ya, itu juga perlu kita maknai. Apa yang dimaksud dengan terbuka untuk umum gitu ya. Nah kalau kita memaknainya di Komisi Yudisial, terbuka untuk umum itu adalah ketika publik tidak dihalangi aksesnya ke lokasi persidangan. Karena ada dimensi apa? Dimensi keamanan hakim, keselamatan para pihak, dan seterusnya gitu ya. Yang kemudian yang kedua, dimensi apa? Dimensi kemandirian hakim ketika misalnya satu persidangan itu tidak ditayangkan secara utuh. Kemudian di framing dan sebagainya macam. Nah itu satu titik ya. Jadi ini tapi di luar dari kasus ini saya kira. Silakan Bung Martin. Ya ini memang yang menjadi alasan di awal bahwa memang kami meminta lokasi persidangan itu tetap ditetapkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun difasilitasi oleh gedung yang lebih besar. Karena kenapa? Yang mau nonton ini banyak, Mas Budiman. Nah, namun pada saat itu Humas dan juga Ketua PN Jakarta Selatan mengatakan bahwa sebagai alternatif agar orang-orang tidak berkerumun datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sidang akan bisa disiarkan secara live, ya. Dan juga dapat dikawal oleh media. Nah ini kan akhirnya tidak konsisten manakala di tengah jalan hal ini diamputasi. Nah maksud saya ini ya Mas Miko, kita perlu lihat juga inkonsistensi dari penetapan ataupun keputusan yang dilakukan oleh
dalam hal ini adalah ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena tanpa transparansi saya pikir output dari prosesi persidangan ini akan dipertanyakan nanti kalau tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban dan juga publik dalam hal ini. Demikian, terima kasih. Baik, Bung Martin. Bung Roni, jadi sejauh ini apa sih sebenarnya yang Anda harapkan agar proses persidangan ini betul-betul fair dan memberikan keadilan bagi Yosua, bagi Eliezer, dan bagi publik itu sendiri? Ya, kita berharap bahwa proses persidangan ini berjalan baik ya. Karena perlu diingat bahwa jaksa dan majelis hakim mempertaruhkan reputasinya dalam proses ini ya. Karena ini menjadi amatan atau menjadi perhatian seluruh publik di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua ya, harapan kami ini berjalan baik, transparan. Kita ikhtiar lah bahwa keadilan itu ada untuk Baradae atau Richard Eliezer. Tadi saya terima kasih juga buat Bung Martin tadi sampaikan ya, kalau memang Baradae di dalam proses pembuktian ini kemudian kita bisa membuktikan dia hanya sebagai perintah tanpa mendahului majelis hakim, tentunya kita harapan bahwa putusan itu harusnya yang terbaik untuk Baradae atau Richard Eliezer. Dan kami berharap bahwa jaksa penuntut umum juga pun dalam hal menuntut juga sesuai dengan fakta-fakta persidangan, mengingat bahwa Baradae atau Richard Eliezer ini adalah justice collaborator. Oke, baik. Bung Oto, jadi ada kesaksian saksi di persidangan, ada opini publik, ya, ada keterangan terdakwa, ada juga narasi-narasi banyak yang harus dipegang oleh jaksa dan hakim ketika memutuskan itu sekarang apa dalam kondisi yang seperti sekarang ini? Ya, hakim harus berani ya. Kalau jaksa jelas dia harus melihat fakta-fakta di persidangan. Ya. Hakim juga harus melihat apa yang terbukti dalam persidangan. Dia tidak boleh berpikir tentang apa yang dikatakan oleh masyarakat di sana. Sebab kalau itu terjadi itu akan bias nanti. Sebab bayangkan ya, pendapat masyarakat ini kan bisa timbulkan juga dari tayangan-tayangan yang dilihatnya mungkin tidak seluruhnya utuh juga. Mungkin hari ini dilihat siaran dari TV yang A, besok dilihatnya dari yang B. Ya kan? Yang narasumbernya di sana A, di sini narasumber B. Masyarakat bisa melihat yang berbeda juga. Nah, atau angle yang dilihatnya berbeda. Karena ini kan sistemnya kan mungkin sistem juri kita. Nah, jadi hakim itu harus betul-betul tidak terpengaruh dengan apa yang dikatakan masyarakat. Nah, soal social justice itu ada dalam hati dia kan. Subjektivitas hakim kan memang selalu harus ada di dalam perkara ini. Karena bagaimanapun kan hakim kan memutuskan berdasarkan dua alat bukti yang sah ditambah dengan dengan bukti-bukti yang sah ditambah ada keyakinan kan gitu ya. Nah, itu yang harus dia pertahankan. Sepanjang dia merasa dia sudah yakin buktinya cukup, ya dia harus lakukan aja. Oke. Ya. Dalam situasi yang seperti sekarang, masihkah kita bisa berharap bahwa kekuasaan kehakiman itu betul-betul bebas sebebas-bebasnya dari berbagai tekanan yang kelihatan maupun tidak kelihatan? Kita harus berharap begitu. Walaupun mungkin faktanya bisa berbeda. Tapi kalau kita, makanya saya bilang tadi, saya tidak berani dalam kasus ini berburuk sangka. Ya, karena faktanya kita lihat di dalam persidangan menurut saya masih oke. Ya, ketua majelisnya bagus ya, anggotanya juga bagus. Pertanyaannya saya lihat juga cukup bagus ya, dan tidak ada yang melihat memihak. Jadi kalau hasilnya lah ya. Kalau kita berburu sangka, waduh sayang sekali nanti. Ya. Jadi kita dukung aja dia. Kita tapi tetap bahwa pengawasan terhadap pengadilan dan hakim ya itu bagian penting juga dari kemandirian hakim ya. Nah, ini judicial nih. Keadilan. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.
lempar batu. Kasus penganiayaan kucing berujung kematian kembali terjadi. Saya melihat bapak-bapak gitu, usia 40-an, dia lagi udah standby megang batu ukuran besar. Dia mengakui melempar kucing tersebut dengan menggunakan batu. Kami sangkakan dengan pasal 302 ayat 2, penganiayaan terhadap hewan. Selama 5 tahun ke belakang, apakah berkurang setelah penegakan hukum ini? Apakah ini membuat jerah? Tidak, malah meningkat. Target Rabu 23 November pukul 10:30 malam Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Kita masih ada tim lagi di belakang. Kita masih ada tim di belakang, Kang. Iya, Kang ya. Oh, ya Kang ya. Wah, maaf ya Kang ya. Iya Kang. Ini juga sama darurat sama sekali. Iya Kang. Di belakang masih ada teman, Kang. Mendingan kita mundur deh. Kita mundur aja deh. Kita mundur aja. Kita nggak usah ngasih bantuan. Kita mundur aja. Mundur. Mobil yang membawa sembako untuk korban gempa di Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat dicegat warga yang juga mengharapkan bantuan. Setelah 3 hari terjebak di reruntuhan bangunan akibat gempa di Cianjur, saudara, seorang anak berusia 6 tahun ditemukan selamat selama 3 hari. Reza. Baik Yasir dan juga saudara, ini saya belum tidak bisa mendengar apa yang Anda tanyakan, namun jika yang Anda tanyakan adalah terkait Aska, begitu memang saat ini Aska ataupun anak yang berusia 5 tahun ditemukan selamat setelah tertimbun 3 hari di reruntuhan rumahnya, begitu akibat gempa. Ini sedang dirawat atau mendapatkan perawatan di RSUD Sayang Kabupaten Cianjur. Mungkin bisa Anda lihat seperti apa ini suasananya, dan ini Aska begitu sedang dilakukan perawatan, dan jika Anda lihat di layar televisi mungkin Aska ini menangis begitu. Aska ini menangis karena tadi kami berbincang dengan petugas medis yang ada di RSUD Sayang begitu. Saat ini kondisi Aska memang belum stabil begitu dan juga masih dilakukan perawatan. Aska tadi disampaikan oleh tim medis yang ada di RSUD Sayang ini bahwa saat ini kondisinya demam begitu, badannya sedikit panas dan memang tidak mau makan. Dan saat ini Aska sedang diberikan cairan atau istilahnya adalah rehidrasi. Rehidrasi itu adalah diberikan cairan ke dalam tubuh Aska menggunakan infus begitu. Karena pada saat ditemukan, Aska pada saat itu selama tertimbun kurang lebih 3 hari begitu, ditemukan dalam kondisi dehidrasi karena memang selama 3 hari tertimbun reruntuhan rumah akibat gempa begitu. Aska tidak mendapatkan asupan makanan ataupun minuman, dan saat ini sudah dilakukan perawatan. Dan pada saat datang ke RSUD Sayang memang Aska mengalami dehidrasi begitu, namun karena kesigapan dari tim medis bisa tertangani dengan baik. Namun secara keseluruhan di tenda milik BNPB ini, bantuan dari BNPB ini ada sekitar 3 orang atau 3 pasien korban gempa Cianjur pada Senin siang kemarin begitu. Saat ini memang kondisinya sudah mulai stabil begitu. Kemudian memang dari 693 orang korban gempa yang berdatangan ke RSUD Sayang sejak Senin lalu hingga saat ini, memang saat ini yang dirawat tersisa 27 orang di RSUD Sayang ini. Dan dari 11 tenda memang yang diisi dengan kapasitas 20 hingga 50 orang ini memang hanya ada 1 tenda yang diisi begitu, dan tenda-tenda lainnya ini sudah kosong begitu. Artinya pasien atau korban gempa tersebut sudah pulang ke rumah kerabatnya, memang yang memiliki kerabat dengan tidak ada dampak akibat gempa kemarin begitu. Rencananya memang Presiden Joko Widodo besok hari Kamis sekitar pukul 9:30 siang ini akan meninjau, melihat langsung kondisi pasien dan juga korban gempa yang memang masih dirawat di RSUD Sayang
Dan informasi yang bisa kami berikan selanjutnya adalah untuk IGD di RSUD Sayang ini memang yang tadinya ada di dalam ruangan, ini dipindah ke luar begitu, didirikan tenda darurat kembali begitu sebanyak 1 tenda untuk IGD, karena memang jika dirawat di dalam ruangan ini dikhawatirkan memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena memang bagian dari RSUD Sayang ini ada yang mengalami keretakan termasuk bagian IGD. Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Reza Pratama yang menceritakan bagaimana kondisi Aska yang berhasil selamat pasca tertimbun 3 hari dan juga bagaimana kondisi pengungsian di rumah sakit RSUD Sayang di Cianjur. Dan saudara, selepas jeda kami masih punya informasi penting dan pilihan di Kompas Malam, diantaranya soal PPATK yang memastikan telah melacak aliran dana Ismail Bolong terkait dengan kasus dugaan aliran dana tambang ilegal. Bahkan PPATK siap memberikan data tersebut jika diminta oleh pihak berwenang. Click to change. Apple milk. Great. Juicy. Double. Let's make change. SA Change. Ini lebih strong. Baru. Barista Special Blend by Top Coffee. Diracik tepat. Barista Special Blend by Top Coffee. Aroma dan rasanya strong, never wrong. Lo harus coba. Enaknya, no debat. Dari Wings Food. Click to change. Apple milk. Great. Juicy. Double. Let's make change. SA Change. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Data Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Gentle Gen, kelapa deterjen tumbuhan. Bikin tangan lembut. Kayak nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut, wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, kelapa deterjen tumbuhan. Dari dulu janjinya begitu, katanya saling jaga, tapi bukan main, hanya cerita. Katanya cinta, tapi nggak ada aksi. Ayo tunjukin bukan mainmu, dari kecil lama-lama jadi bukti. Bukan main, bukan main, bukan main. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Eksekusi lahan PT PN 3 di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara kembali ricuh. Warga penggarap yang sudah belasan tahun ini berada di lahan milik PT PN 3 Kebun Bangun terlibat saling dorong dan juga adu mulut dengan aparat, Saudara. Kericuhan ini sudah berulang kali terjadi dalam 1 bulan terakhir. Bahkan warga sebelumnya sempat menghadang alat berat. Eksekusi melibatkan 1.000 personel gabungan dari TNI dan juga Polri serta Satpol PP dan juga petugas keamanan perkebunan. Ada 119 bangunan rumah atau pondok yang telah dirobohkan dengan luas lahan yaitu 62 hektar dari 66 hektar lahan. Selanjutnya nanti apabila ini sudah selesai kita akan lanjutkan kepada rumah-rumah yang kosong. Rumah-rumah kosong, rumah-rumah yang tidak layak.
Dan yang nanti tahap terakhir kita akan lakukan pembersihan terhadap rumah-rumah yang masih diduduki oleh masyarakat. Tentunya untuk luas areal kita sudah menduduki hampir 95%, hampir 61 sampai dengan 62 hektar dari total 66. Pemilik lahan ada berapa kakak bang yang sudah menerima Sugawati? 254. 254 iya. kakaknya. 254 kakak. Tinggal 15 kakak lagi yang sudah mendaftar namun belum menerima. Saudara mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa hari ini dikonfrontasi dengan 2 tersangka lain terkait dengan kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea di Polda Metro Jaya. Teddy Minahasa dikonfrontasi dengan AKBP Dodi Prawira Negara dan seorang pengusaha bernama Anita. Ada perbedaan keterangan antar tersangka atas hilangnya barang bukti 5 kg sabu. Hari ini masih berlangsung konfrontir antara Irjen Pol Teddy Minahasa melawan mantan anak buahnya Dodi Kapolres dan juga pengusaha namanya Linda atau Anita. Saudara, terkait dengan surat penyelidikan yang mengusut dugaan suap tambang ilegal yang diungkap oleh Ismail Bolong beberapa waktu lalu, PPATK pun memastikan telah melacak aliran dana Ismail Bolong terkait dengan kasus dugaan aliran dana tambang ilegal. Bahkan PPATK siap memberikan data tersebut jika diminta pihak berwenang. PPATK mengaku telah melacak aliran dana siapapun yang menjadi perhatian publik termasuk Ismail Bolong, saudara. Namun PPATK belum akan mempublikasikan mengenai rincian transaksi yang dilakukan oleh Ismail Bolong. Sebelumnya, saudara, Ismail Bolong mengungkapkan adanya aliran dana tambang ilegal ke sejumlah perwira polisi. Apabila diperlukan, ya, kita juga bisa melakukan koordinasi dengan penegak hukum, ya. Kemudian once mereka untuk kasus tersebut misalnya sudah ada investigasi, ada penyidikan yang dilakukan, apalagi ini sudah perintah Kapolri meminta informasi kepada kita, tentu kita juga akan tindak lanjuti permintaan informasi tersebut. Sebelumnya, saudara, usai sidang Selasa kemarin, mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo membenarkan adanya laporan penyelidikan tambang ilegal di Kalimantan Timur yang ia tangani saat masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Untuk lebih jelasnya, saudara, Sambo meminta agar langsung menanyakan hal tersebut kepada pejabat yang berwenang karena sudah ada suratnya. Kasus dugaan suap tambang ilegal ini, saudara, mencuat setelah video pengakuan dari mantan polisi Ismail Bolong terkait adanya bisnis tambang batu bara yang hasilnya disetorkan ke sejumlah petinggi Polri. Pak, itu betul Pak, Bapak sempat menandatangani laporan pengaduan Pak hasil tambang ilegal di Kaltim, Pak. Komentarnya nggak ada itu surat. Pak, ada surat itu Pak? Ya sudah benar surat. Gimana Pak? Benar surat itu Pak? Ya, tanyakan ke pejabat yang berwenang, surat itu sudah ada. Makasih Pak. Sementara itu, saudara, sidang perintangan penyidikan yang akan kembali dilanjutkan besok, di mana sidang masih beragendakan pemeriksaan saksi. Sidang digelar mulai pukul 8.30 pagi dengan terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Irfan Widianto, Baikuni Wibowo, dan juga Cuk Putranto. Para anak buah Sambo ini akan kembali menjalani persidangan karena didakwa menghalangi penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Sidang hari Kamis akan dilanjutkan dengan agenda yang sama di hari Jumat dengan terdakwa Arif Rahman Arifin. Saudara, mantan Kanit Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Ridwan Soplanit mengaku Verdi Sambo ikut menembak Yosua. Ia pun merasa menjadi korban prank skenario Sambo soal pelecehan seksual Putri Chandrawati. Terjadi ada
bukan terjadi peristiwa tembak menembak, tapi ada peristiwa nggak usah sungkan, udahlah. Ya, peristiwa menembak, Yosua ditembak, bukan tembak menembak. Yosua ditembak. Betul. Oleh siapa? Oleh Baradae dan FS. Oleh Baradae dan FS. Ya. Bukan tembak-menembak, melainkan penembakan. Itulah yang diyakini mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Ridwan Soplanit, saat memberikan kesaksian di persidangan pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Awalnya Ridwan menjelaskan dirinya mendapat cerita dari Ferdi Sambo terkait kronologi tembak-menembak antara Yosua dan Eliezer. Meski sempat ragu untuk menjawab pertanyaan hakim, Ridwan menjelaskan hal itu hanyalah rekayasa Sambo. Ridwan bersaksi jika Yosua ditembak tidak hanya oleh Richard Eliezer, tetapi juga oleh Ferdi Sambo. Saat ditanya hakim, Ridwan Soplanit menyebut pertama kali tiba di TKP Duren 3 dengan para ajudan dan staf Ferdi Sambo yang berwajah tegang. Ia pun mengaku tertekan karena diintervensi hingga sempat jatuh sakit selama sepekan. Waktu terlalu cepat untuk saya bisa, terkecuali saya mengetahui peristiwa dan saya mulai dari awal. Bisa konsen yang Langkah-langkah saya sudah pasti. Siap. Ini kan saya juga datang juga, kan saya korban juga. Ya kan, saya di-prank juga kalau saya bilang kan dari awal persidangan ini saya tidak menceritakan ini. Karena saya anggap ini etika persidangan, saya menceritakan bukan meyakinkan hakim. Tapi saya sebagai saksi perbalisan mewakili institusi, saya menceritakan fakta. Selanjutnya kalau Ya, Ridwan memang merasa dirinya adalah korban prank skenario Ferdi Sambo soal pelecehan seksual Putri Chandrawati. Kasus pembunuhan Yosua masih jauh dari titik terang. Proses persidangan pun berlangsung, di mana sidang besok akan menghadirkan sejumlah saksi terkait kasus perintangan penyidikan dengan terdakwa para anak buah Sambo. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyebut kasus yang melibatkan mantan Kadif Propam Ferdi Sambo termasuk dalam perkara yang menarik perhatian publik di bidang tindak pidana hukum. Perhatian publik ditangani. Hal ini disinggung Jaksa Agung Saudara saat menyampaikan pencapaian kinerja yang dilakukan oleh bidang Tipidum Kejaksaan Agung saat rapat dengan Komisi 3 DPR RI Saudara. Jaksa Agung menyebut Saudara, kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat ini menarik perhatian, begitu pula dengan perkara narkoba atas tersangka Irjen Teddy Minahasa. Selama periode Januari sampai November 2022, Kejaksaan Agung telah menangani Tipidum hingga tahapan eksekusi mencapai 691.461 perkara. Yang menarik perhatian publik ditangani bidang tindak pidana umum adalah pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Kedua, peristiwa Stadion Kanjuruhan. Ketiga, perkara perbankan dengan modus kredit fiktif oleh perusahaan Indosuria. 4, perkara ujaran kebencian dan tersangka Alvin Lim. 5, perkara investasi bodong Binowo atas terdakwa Indra Kents. 6, perkara narkoba atas nama Teddy Minahasa dan lain-lainnya. Selepas jeda di Kompas Malam Saudara, sebuah mobil yang membawa sembako untuk korban gempa di Warung Kondang Cianjur, Jawa Barat dicegat warga yang juga mengharapkan bantuan. Dalam video amatir ini, warga meminta pengendara menurunkan bantuan untuk wilayah mereka. Dari dulu janjinya begitu, katanya saling jaga, tapi
Gentle, pelopor deterjen tumbuhan. Bikin tangan lembut. Kayak nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, pelopor deterjen tumbuhan. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Click to change. Appleman. Great. Juicy. Double. Let's make change. SA Change. Sering menghadapi noda membandel? Pusing nyucinya? Gunakan Vanish baru. Hilangkan 100 noda termasuk noda membandel, serta rawat warna pakaian. Buktikan Vanish sekarang. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Dari dulu janjinya begitu, katanya saling jaga, tapi bukan main, hanya cerita. Katanya cinta, tapi nggak ada aksi. Ayo tunjukin bukan mainmu, dari kecil lama-lama jadi bukti. Bukan main, bukan main, bukan main. Kue Pati Dolken mempersembahkan Barista Special Blend by Top Coffee baru. Ini yang lebih strong dari kopi pilihan Indonesia. Racikan kopi sempurna dari ahlinya. Aroma dan rasanya strong. Diracik penuh ketepatan. Kopi dan gulanya pas. Kompas TV, independen, terpercaya. Sidang kasus pembunuhan terhadap Yosua sudah memasuki pekan ke-6. Namun masih ada keraguan, akankah vonis yang dijatuhkan kepada para terdakwa, khususnya Ferdy Sambo yang menjadi dalang pembunuhan bakal sesuai harapan. Jika Sambo bisa menggerakkan puluhan anggota kepolisian serta membohongi banyak orang, tak menutup kemungkinan ia juga bisa mempengaruhi persidangan hingga putusan yang akan dijatuhkan. Akankah jaksa bekerja profesional tanpa tekanan dan majelis hakim bisa memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban? Inilah Satu Meja Forum, kasus Sambo. Siapa bisa main mata dalam tanda tanya? Ceritakan semua yang saudara ketahui, tidak usah kau tutup-tutupi. Betul. Kenapa tadi tengok-tengok ke belakang, macam kayak masih ada beban apa lagi? Tidak. Kan saudara sudah mengatakan, saudara merasa rugi kan? Rugi. Dengan peristiwa ini? Betul, yang mulia. Karena saudara dianggap yang mengetahui TKP yang pertama. Kepada saudara terdakwa Ferdy Sambo, bagaimana terhadap keterangan para saksi ini? Apakah benar semua
benar sebagian, salah sebagian, atau salah semua? Panggung persidangan adalah panggung depan, sementara panggung belakang tak pernah bisa ditebak. Ruang negosiasi bisa saja terjadi. Siapapun bisa bermain dalam lorong-lorong gelap persidangan. Siapa bisa main mata? Itulah tema Satu Meja The Forum malam ini dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio. Di sebelah kanan saya ada Roni Talapesi, kuasa hukum dari Richard Eliezer. Malam, Bung Roni. Di sebelah kiri saya ada praktisi hukum senior dan Ketua Umum Pradi, Oto Hasibuan. Malam, Bang Oto. Di ujung sebelah kiri ada juru bicara Komisi Yudisial, Miko Ginting. Malam, Bang Miko. Dan kemudian melalui sambungan Zoom ada kuasa hukum keluarga Yosua, Martin Simanjuntak. Malam, Bang Martin. Selamat malam, Mas Budiman dan para narasumber yang lain. Oke, sebelum mulai dialog kita coba lihat tayangan berikut ini. Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua masih berjalan. Puluhan saksi sudah dihadirkan. Sejumlah kejanggalan terungkap di pengadilan, mulai dari keterangan saksi yang diragukan hingga bukti transfer uang mencurigakan 200 juta pasca jasad Yosua dimakamkan. Dari rekening Ricky Rizal ada uang masuk sebesar 100 juta sebanyak 2 kali. Kepada saudara terdakwa Ferdi Sambo, bagaimana terhadap keterangan para saksi ini? Apakah benar semua, benar sebagian, salah sebagian, atau salah semua? Kesaksian di pengadilan menguak kronologi sebenarnya dari skenario Sambo. Namun, masih ada keraguan. Akankah tuntutan dan vonis yang dijatuhkan sesuai harapan? Seperti yang diungkapkan oleh pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan, yang menginginkan jaksa dan hakim bersikap garang ketika memeriksa Sambo dan PC saat menjadi saksi maupun terdakwa. Saya majelis berharap ketika FS, ketika PC ya memberi keterangan sama berbelit-belit tidak masuk akal, bohong, saya kira harus berani juga. Tapi kalau nanti lembek-lembek, saya akan pertanyakan ada apa nih ketua majelis takut sama-sama. Lalu, akankah jaksa bekerja profesional tanpa tekanan dan majelis hakim bisa memberikan rasa keadilan? Oke, saya akan memulai diskusi ini ke Martin Lukas Simanjuntak, kuasa hukum dari keluarga Yosua. Bang Martin, saya pernah membaca pernyataan Anda yang khawatir dengan kekuatan jaringan dan uang yang dimiliki Sambo. Apakah sekarang Anda masih khawatir juga? Tentu masih khawatir, Mas Budiman. Kita tahu seberapa kaya orang ini ya. Kaya dalam tanda petik, karena kekayaannya menurut saya ini perlu diteliti ulang ya, apakah legal atau ilegal. Sebagai contoh, bagaimana orang ini bisa memberikan uang ya kepada ajudan, ya, menurut versi dari Ferdi Sambo ya, untuk 3 dapur dan masing-masing 200 juta. Sedangkan dia punya pendapatan itu yang kita tahu ya, hanya 35 juta. Jadi dari segi resources kekayaan, saya yakin beliau ini memiliki uang yang cukup banyak. Nah, lalu yang kedua, kekuasaan. Ya, kekuasaan memang jabatan yang bersangkutan sebagai Kadif Propam itu sudah dicabut, tapi bukan berarti yang bersangkutan punya networking itu semuanya serta-merta hilang. Enggak. Saya yakin sampai saat ini, ya, yang bersangkutan masih memiliki kuncian, ya. Manakala juga dalam pengalaman dalam pekerjaannya ini mungkin saja yang bersangkutan ini memiliki kartu-kartu truf tertentu yang mungkin saja dicatat dalam buku hitam yang sering dibawa oleh Ferdi Sambo. Martin, kartu truf kuncian apa yang Anda maksud? Apakah ada gejalanya juga sekarang ketika persidangan sudah dibuka? Gini ya, Mas Budiman, saya melihat ya, ketika pada saat Ferdi Sambo itu tahap 2 di kejaksaan. Lihat, terdakwa atau tersangka yang lain itu diekspos ke media. Bahkan cara melepas maskernya itu seperti mereka ini semua orang biasa. Namun ketika Ferdi Sambo dan PC tidak diperlakukan sama seperti para tersangka yang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya, cara menanya majelis hakim, ya, ini dengan hormat, bukan saya menuduh atau apa.
Tapi ketika berbicara kepada para terdakwa ini juga pendekatannya juga berbeda ya. Namun memang saya paham ini tidak bisa dijadikan acuan terhadap adanya dugaan-dugaan tertentu. Namun dua hal tadi yang saya tegaskan bahwa uang dan networking itu memungkinkan saja ya untuk seseorang ataupun satu kelompok mendapatkan privilege dalam sistem hukum kita. Karena kalau dibilang pasti, Mas Budiman, tentu tidak ada yang pasti di dunia. Yang pasti di dunia ini hanya adalah ketidakpastian. Ketidakpastian. Oke, Bang Martin. Saya ke Bang Oto Hasibuan. Bang Oto, kalau mengikuti jalannya persidangan sampai pekan ke-6, apa yang Bang Oto catat dari proses persidangan itu sendiri? Ya, terus terang aja memang ya, kalau kita melihat persidangan ini, saya teringat dengan kasus yang saya pernah tangani, kasus Jessica. Oke. Ya. Tapi perbedaannya adalah kalau di kasus Jessica ini kan terbalik, upaya untuk menghukum Jessica di sana besar. Tapi sekarang ini yang kita bicarakan upaya membebaskan Sambo yang besar. Nah, ini kan bertolak belakang. Kontras ya? Kontras sekali gitu ya. Sehingga pada waktu itu saya sebagai kuasa hukumnya Jessica itu betul-betul berat sekali melakukan pembelaannya ya, karena bagaimanapun ingin sebagian orang ingin supaya Jessica dihukum. Nah, tetapi yang jadi soal buat saya sebenarnya bukan itu. Saya hanya mau melihat dari perspektif kacamata penegakan hukum kita secara menyeluruh. Saya teringat, kalau boleh saya sedikit bercerita, pernah menangani suatu kasus di Hong Kong, perkara pidana yang mana orang yang menjadi terdakwa itu orang Indonesia. Dan kasus itu adalah mengenai money laundering. Nah, waktu itu saya tentunya berhubungan, kami menyewa seorang puisi, Queen Counsel dari London, tetapi untuk berhubungan dengan itu kan kami memakai seorang solicitor, karena kita nggak bisa langsung kan. Jadi suatu persidangan pada waktu itu berjalan, saya melihat hakim ini, dan saya memakai kacamata Indonesia, seperti yang ada dalam judul kita hari ini. Jangan-jangan hakim ini sudah bermain ini. Pikiran saya begitu. Ini 20 tahun yang lalu ceritanya itu. Sehingga saya bisikan pada solicitor ini, Mr. Lau kalau nggak salah namanya, Mr. Lau saya bilang, apakah hakim ini kira-kira sudah bermain, kenapa dia terlalu memberatkan klien saya? Langsung dia tarik saya keluar persidangan itu, dia langsung agak marah sama saya, dia bilang, Pak Oto katanya, jangankan untuk ngomong seperti itu, mikir aja, kami tidak pernah diizinkan untuk itu katanya. Jadi bayangkan, ngomong, apalagi jangankan ngomong, mikir aja nggak boleh. Nah sekarang kita lihat bagaimana cara berpikir mereka tentang hukum. Nah sekarang ini terang benderang kita, Kompas TV sudah buat judul, bahwa apakah mungkin ada permainan main mata. Ini kan bertolak belakang lagi nih. Di sana untuk mikir aja nggak boleh, di sini membicarakannya secara terus terang. Tapi bukankah ada realitas empirik yang menuju ke situ? Justru itu yang saya sampaikan. Karena beberapa juga pejabat selalu mengatakan, mari kita kawal kasus Sambo. Ini kan aneh. Mestinya kan kalau berpikir secara positif dan negara hukum yang betul-betul negara hukum, kalau sudah sampai di pengadilan nggak perlu dikawal lagi oleh manusia ini. Sudah manusia. Sudah hakimnya sendiri yang mengawal. Yang salah itu. yang mikir gitu atau gimana? Ya saya pikir fakta yang salah. Faktanya yang salah? Faktanya yang salah. Nah fakta ini siapa yang membuat? Tentu kita manusia-manusia ini juga kan. Para pemeran-pemeran ini yang membuatnya. Jadi kalau faktanya gimana Bang? Dari proses persidangan memang harus kita serahkan saja kepada majelis? Seharusnya kan kita harus serahkan kan. Seharusnya. Itulah idaman kita dalam penegakan hukum yang benar. Tapi fakta yang sekarang ini bahkan pejabat pemerintah kita selalu mengatakan kawal. Nah sebenarnya dengan adanya kata kawal lah persidangan itu sudah menunjukkan negara kita ini sakit. Penegakan hukum itu sakit. Tapi Bang, saya tertarik dengan pernyataan Bang Oto tadi. Ada upaya-upaya untuk membebaskan Sambo. Indikasi yang tangkap oleh Bang Oto yang mana nih sebenarnya? Ya ini dari topik ini kan sudah terlihat. Dari judul ini aja sudah berlihat. Kalau ada judul mengatakan bahwa ada bermain mata, ya tentu nggak mungkin yang bermain mata siapa? Nggak mungkin korban. Nggak mungkin pengacara korban, pasti yang lain kan gitu. Nah, dari situ saya merasakan, saya tidak bisa menuduh, tapi saya punya feeling berarti apa yang dibuat oleh Kompas di dalam judulnya ini pasti adalah merupakan tangkapan daripada produksi dari
masyarakat yang ada. Tapi celahnya di mana, Bang? Kalau memang katakanlah ada upaya-upaya untuk negosiasi atau dan lain sebagainya, celah yang harus betul-betul dikawal, itu di mana sebenarnya yang belum terjadi itu? Saya kira kalau udah ada upaya, nggak mungkin siapapun nggak bisa mengawal ini. Nggak bisa mengawal? Nggak mungkin. Artinya panggung belakang akan bermain terus? Ya, kalau memang begitu cara berpikir kita kan. Nah, cuma persoalannya saya hanya berpikir dan mengharapkan satu titik. Ini kan kasus pembunuhan ya. Bukan kasus bisnis biasa. Ya. Ini ada hubungannya dengan darah. Masyarakat sudah mengetahuinya. Ya, bahkan dunia sudah terbuka. Oke. Kalau ini sampai lagi ada seperti itu, menurut saya cukup tragis juga. Tragis ya. Oke. Tragis saya. Baik, Bung Roni. Jadi kalau tadi dari Bung Martin mewakili keluarga Yosua agak khawatir gitu. Kalau Anda ya sebagai kuasa hukum dari Richard Eliezer gimana? Iya, Mas Budiman. Sejak persidangan pertama, ketika kami dari tim penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, kemudian kami mendapatkan kesempatan untuk pemeriksaan saksi lebih awal ya, sehingga persidangan ini kelihatan begitu dinamis. Karena apa? Ketika saksi diperiksa di awal untuk terdakwa Richard Eliezer, tentunya strategi dari pengacaranya FS atau PC itu akan buyar ya. Karena kita lihat apa, karena pemeriksaan saksi ini kita punya dapat kesempatan pertama, jadi ketika kita bertanya mereka tidak bisa berbohong. Banyak hal-hal baru yang terungkap lah di pemeriksaan. Artinya Anda tidak terlalu khawatir dengan proses persidangan ini? Nah, ini yang saya sampaikan Mas Budiman dari awal ya, bahwa ketika kami sudah mendapatkan kesempatan untuk pemeriksaan saksi dan menurut kami bahwa ini sudah ada titik terang untuk Baradae atau Richard Eliezer, dan kemudian dalam proses kami harus digabungkan dengan terdakwa yang lain, Kuat Maruf dan Ricky Rizal, kami menghormati karena sikap kooperatif dari Richard Eliezer. Dalam perjalanan kasus ini saya melihat bahwa sidangnya terbuka, kemudian penglihatan saya ya bahwa ketika akses untuk media bisa meliput, kemudian pengunjung bisa datang, tidak dibatasi ya. Dalam proses ini saya melihat bahwa ini on the track, masih berjalan ya, masih berjalan. Dan kemudian saya melihat bahwa pertanyaan dari jaksa dan juga kepada hakim, dari hakim ya, kepada yang terdakwa Richard Eliezer, nah terkait dengan pembuktian ya, ini sesuai dengan strategi, maksudnya yang kita harapkan. Ini masih dalam jalur yang sebenarnya lah ya, proses persidangan itu ya. Oke, baik. Bung Miko Ginting, ini Komisi Yudisial kan yang mengawasi proses persidangan itu agar hakim juga bisa menjatuhkan vonis dan prosesnya menjadi lebih terbuka dan tidak ada penyimpangan. Tapi apa sih yang mau diawasi oleh Komisi Yudisial? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Lagi The Game akan segera dimulai. Saya akan menemani Anda menikmati The Game Pizza. Umpan green cheese melebar, saus mayones melesat, bola-bola ayam jeder. Baru The Game Pizza. Juara pizzanya, nendang rasa kejunya. 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Andai kamu bisa menjadi seperti yang kuminta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Awali hari dengan Nuvo. Wash away Nuvo, perlindungan keluarga 24/7. Wingscare. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol.
Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsy dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. First Media dan XL mempersembahkan layanan konvergensi untuk kemudahan aktivitas digital harian di dalam dan di luar rumah. Dapatkan paket internet kebun First Media hingga 1 Gbps dan paket foto bersama XL hingga 100 GB. Harga mulai dari 300 ribuan per bulan. Dan rasakan mudahnya membayar 2 tagihan dalam 1 pembayaran. Langganan sekarang untuk menikmati juaranya internet di dalam dan di luar rumah. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Harusnya saya yakin ya, karena hakim benar-benar tegas di sidang ini. Percaya dan tidak percaya. Soalnya sekarang kan karena di Indonesia ini kan kalau untuk hakim tuh susah banget untuk ininya. Ya berharap sih kemenangan ada di pihak keluarganya almarhum ya. Kalau dari sekarang sih kan kelihatannya ya, hakimnya lumayan tegas ya, cuma nggak menutup kemungkinan kalau banyak hakim-hakim yang sebelum-sebelumnya itu juga sering ada kerjasama gitu, kayak dibayar. Jadi ya tetap harus berjaga-jaga aja. Hakimnya juga udah cukup tegas ya. Sejauh ini yang saya lihat di TV sih saya percaya ya Mbak, soalnya kelihatannya tuh hakimnya tuh tegas, udah gitu dari cara mereka menyampaikan gitu kan. Oke, Bung Miko, tadi suara-suara dari rakyat ya, antara percaya, nggak percaya, tegas, tapi ya khawatir gitu. Nah, Komisi Yudisial itu apa sih yang diawasi ketika memantau persidangan? Yang diawasi apa sih sebetulnya? Pertama, ini yang perlu dipahami dulu ya Mas Budiman, bahwa kita tidak masuk dalam area apakah hakim harus menjatuhkan vonis tertentu gitu pertama ya. Itu kedua, kita tidak masuk dalam ringannya hukuman. Ya. Yang kita masuk adalah dalam konteks menjaga kemandirian hakim. Oke. Nah, kemandirian hakim itulah sebagai alas untuk kemudian hakim bebas kan dalam memutus. Berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan bahan-bahan pembuktian dan berdasarkan hukum kan. Nah, pada akhirnya memberikan keadilan terutama bagi keluarga korban gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa lihat dalam beberapa indikator lah ya. Dalam beberapa indikator. Pertama kan indikator, kalau menggunakan bahasa Mas Budiman, indikator depan ya. Bagaimana hakim mempunyai otoritas dalam persidangan. Yang mengendalikan persidangan ya kan. Jawab jawab antara beberapa pihak, kemudian mengatur bagaimana ritme pertanyaan kepada saksi begitu ya. Nah, itu kan salah satu ciri indikatornya. Nah, indikator yang kedua ini yang juga dilakukan oleh Komisi Yudisial itu mengirimkan tim-tim yang tidak tampak. Oh, ada tim tidak yang tidak tampak ini yang kemudian ya memang kita tidak tahu dia di mana dan apakah sedang memantau atau tidak memantau begitu ya. Nah, ini kita lihat gerak-gerik dari hakim ya. Apakah kemudian ada tidak hanya dalam konteks ada main mata bahasa Kompas, tapi juga apakah ada intimidasi misalnya. Intimidasi. Nah, itu kan juga sejauh penting untuk dilihat. Sampai sejauh ini kita tidak melihat hal itu. Tapi awalnya kita hakim, kalau jaksa ada yang ngamatin nggak? Kalau jaksa itu ada komisi kejaksaan ya. Oh, Komisi Yudisial nggak ngamatin tidak mengawasi jaksa. Nah, awalnya memang ada, jujur saja ada cara berpikir melihat bahwa ini bakal banyak tekanan massa begitu ya, baik dari semua pihak lah. Karena ini kan juga cerita-cerita sebelum masuk ke persidangan itu kan begitu marak dan kita tadi Bang Otto menyampaikan bahwa kita memang dalam kerangka ketidakpercayaan. Tidak hanya pada kasus ini kan, tapi juga pada sistem hukum kan, pada akhirnya gitu. Tapi kemudian ketika kita hadir di
pengadilan, kemudian kita melihat dan memantau begitu. Tampaknya hakim sampai hari ini memang masih pegang otoritas ya dalam menyelenggarakan persidangan gitu. Oke. Kembali ke Bung Martin. Bung Martin, jadi kalau Anda amatin sampai pekan ke-6 kelihatannya aspirasi atau ekspektasi dari keluarga Yosua masih oke kan terhadap jalannya persidangan ini? Ya, sampai dengan kami terakhir memberikan kesaksian masih oke, Mas Budiman. Namun saya masih ingat ya, beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah tanggal 20 November, bertepatan dengan hari lahirnya almarhum ya. Pada saat itu, hari lahirnya almarhum, hari ulang tahun, kalau masih sebutan umurnya 28 tahun. Nah, itu kami mendengarkan ada hasil evaluasi dari pihak kejaksaan dan pengadilan. Saya tidak tahu apakah ini pasti atau tidak ya. Namun intinya mengatakan bahwa salah satu hasil evaluasi adalah untuk tidak menyiarkan secara live persidangan. Nah, menurut saya ini sudah tidak relevan ya. Karena kenapa? Kalau yang dimaksud adalah agar masing-masing saksi tidak mendengarkan ataupun melihat kesaksian yang lain di depan persidangan, tentu ini sudah tidak relevan lagi. Kenapa? Karena toh juga nanti akan ada siaran tunda, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau memang ada dugaan ataupun niatan-niatan tertentu, mereka tinggal kongko-kongko di luar pasca persidangan dan briefing. Jadi menurut saya sudahlah, Presiden kita sudah memberikan instruksi buka seterang-terangnya, ya sudah, apalagi. Saya paham memang lembaga yudikatif dalam hal ini memiliki kewenangan tertentu, tapi kalau kita mengikuti persidangan sebelumnya di mana ketua umum saya waktu itu membela salah satu terdakwa, itu pun keterangan saksi itu boleh diperdengarkan. Yang Anda baca apa Bung Martin dengan evaluasi itu kalau benar? Jadi gini ya, satu sistem yang baik itu adalah transparan, Mas Budi. Transparan. Ya. Oke. Nah, kalau tidak transparan itu cenderung ada indikasi kebohongan di situ. Kalau ada indikasi kebohongan, ada potensi besar timbulnya satu kejahatan. Nah, silakan ditafsirkan aja kejahatan apa yang saya maksud ya. Tapi saya tidak berniat untuk menuduh ataupun menuju kepada orang-orang tertentu, tapi saya berbicara berdasarkan teori mengenai transparansi itu sendiri. Jadi hanya orang-orang yang gemar berbohong dan suka kejahatan lah yang tidak suka dengan transparansi. Demikian. Terima kasih. Oke, Bang Oto. Jadi kalau tadi ya, kalau tesis ini kan judul Main Mata ini kan dibangun dalam sebuah rangkaian panjang ya, pada upaya-upaya untuk mengkondisikan situasi tertentu itu memang ada. Nah, sekarang gimana sih mengawasi agar itu tidak terjadi meskipun peradilan kan ada panggung depannya, ada panggung belakangnya. Tadi Komisi Judisial melihat ada makhluk yang tidak kelihatan dan lain sebagainya. Gimana mengawasi ini semua? Makanya saya bilang ya, ini serba salah sebenarnya kita ini ya. Kalau melihat persidangannya, terus terang aja saya lihat ketua majelis hakim, timnya itu kan sebenarnya cukup bagus. Bagus ya? Bagus saya melihat saya. Saya tidak melihat ada keraguan kalau dari prosesnya ya? Dari prosesnya, pertanyaan-pertanyaannya, saya melihat bahkan terkesan juga dia betul-betul ingin menggali kebenaran di sana. Makanya saya katakan tadi, saya nggak berani berburuk sangka juga dalam kasus ini. Dan tidak harus juga kan? Ya, tidak harus juga berburuk sangka. Cuma karena topiknya ini adalah arben mata, saya hanya mengatakan bahwa kalau itu benar ada, kita hanya berharap kepada Ketua Mahkamah Agung yang mungkin juga memberikan pengawalan kepada majelis hakimnya. Oke, tapi gini, kalau realitas empiriknya ya, kekuatan Verdi Sambo kan luar biasa. Banyak polisi yang kemudian ikut dalam skenario atau perintah yang bersangkutan. Ya, upaya-upaya LPSK coba kemudian dikondisikan. Nah, ini gimana melihat latar belakangnya seperti itu? Ya, memang dari background, dari awal kasus ini kan memang kita sudah melihat yang negatif gitu ya. Skenario dari Sambo dan sebagainya, LPSK dan sebagainya. Tetapi kan di tengah jalan juga Presiden Jokowi juga muncul untuk memberikan dukungan agar penegak hukum ini bagus. Sehingga kita timbul harapan kita, harapan masyarakat bahwa ini akan dibuka dengan secara baik, terang benderang. Kapolri juga sudah membukanya, bahkan menyampaikan pada persidangan. Sampai di tahap ini kan semuanya oke kan gitu, bagus kan gitu. Nah, sekarang fase yang terakhir nih ya di persidangan. Kita mulai curiga lagi nih, ya kan? Tentunya curiga ini macam-macam. Apa sebabnya? Apakah karena trauma dengan yang dulu? Apa memang di tengah jalan ada yang muncul gitu? Nah, kalau menurut saya, biasanya hakim itu tidak ada takut pada siapa kecuali pada Ketua Mahkamah Agung. Pada Ketua Mahkamah Agung. Jadi menurut saya kalau Ketua Mahkamah Agung turun tangan, dia mengawal
langsung kepada majelisnya, selesai urusannya. Kalau dalam proses persidangan ada pergantian jaksa itu di tengah jalan masuk akal, masih oke ya? Kalau pergantiannya itu memang karena orangnya sakit atau pindah tugas itu mungkin biasa. Tapi kalau tiba-tiba timnya dia keluar dari situ tanpa ada sesuatu sebab, ya itu juga boleh menjadi pertanyaan kita. Dan sebaiknya ada penjelasan juga supaya tidak ya kenapa gitu ya. Ya memang saya dengar di luaran ada mengatakan bahwa ada satu tim jaksa katanya tiba-tiba tidak lagi menjadi jaksa di dalam kasusnya PC ya kan gitu ya. Nah terus terang aja saya nggak tahu backgroundnya kenapa, apakah dia sakit, apakah dia pindah keluar kota ya. Tapi kalau memang itu keluarnya itu tidak dijelaskan pada masyarakat, mungkin ini juga menjadi pemikiran yang negatif juga dari masyarakat. Kenapa ya? Karena katanya nih ya kebetulan si jaksa ini kan agak agresif dalam membongkar kasus ini. Ya, jadi kalau tiba-tiba ada keluar, sehingga orang berpikir, wah ada apa gitu ya. Nah hal-hal begini bisa membuat kecurigaan orang akan bertambah. Gitu. Dan jangan-jangan itu pula yang menjadikan judul daripada topik kita malam ini jadi seperti itu. Kita mencoba mengawal ya, mencoba mengamati. Bung Roni, memang ada sih peristiwa yang pergantian jaksa itu memang ada kak? Kalau di berkas Baradae atau Richard Eliezer tidak ada ya. Saya tidak tahu kalau di berkas terdakwa yang lainnya ya. Tapi saya kan fokus kepada Richard Eliezer atau Baradae karena apa, Mas Budiman? Bahwa dia sebagai justice collaborator, dia kooperatif, dia mengungkap sebenarnya dalam proses ini. Kita harapannya kan ini kan sampai di ujung persidangan kan semuanya kondusif ya. Dalam arti apa? Apa yang sudah disampaikan oleh klien saya ini kan sudah terbukti dalam proses persidangan yang sebelumnya, pembuktian dari saksi-saksi. Ketika saksi ada yang berkata bohong, kemudian mereka klarifikasi, mereka ralat, sesuai dengan pernyataan dari klien saya yang sudah disampaikan di berita acara pemeriksaan di penyidikan. Nah, dalam proses berikutnya kan kita berharap bahwa berjalannya ini berjalan sesuai dengan rasa keadilan. Dalam kasus ini kan Baradae juga mencari keadilan, mengingat bahwa yang saya sebelumnya sudah sampaikan Mas Budiman bahwa dia adalah tulang punggung keluarga, kemudian masih muda, punya harapan keluarga. Kami tidak mau ini tercederai karena ada hal-hal yang tadi seperti topik malam ini ya. Karena mengingat bahwa bukti-bukti persidangan ini, bahwa yang apa yang disampaikan Baradae atau Richard Eliezer ini sudah sesuai, sudah persesuaian. Ini sudah mengkerucut sebenarnya. Jadi sudah kelihatan kasus ini sebenarnya. Kalau gini, kalau dari bacaan Anda setelah sidang ini memasuki pekan ke-6, apakah kemudian Bung Roni juga mencium ya ada upaya-upaya untuk kemudian mengorbankan Richard atau mengamankan yang lain dalam proses persidangan sampai sekarang udah bisa tertebak kan sebenarnya arahnya akan kemana, tapi analisisnya setelah jeda berikut ini. Dapatkan ragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interaktif untuk ikut polling dan bertanya langsung kepada narasumber dalam program-program live. Kapanpun dan dimanapun, langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga www.kompas.tv, lebih dari TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. Selamat malam saudara, saatnya Kompas Update pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Vidi Batlolone. Saudara, mesin anjungan tunai mandiri atau ATM yang berada di dalam minimarket di Desa Sukamekarsari, Lebak, Banten dibobol kawanan pencuri. Seluruh uang di dalam ATM ludes digondol pencuri. Saudara, seperti inilah kondisi mesin ATM yang rusak dibobol kawanan pencuri. Diduga kawanan pencuri menggunakan mesin las untuk membobol mesin ATM. Pencuri masuk dengan membobol atap minimarket. Pelaku berhasil melarikan diri dengan menggunakan mobil yang telah menunggu. Terima kasih telah menyimak Kompas Update. Saya Vidi Batlolone. Selamat malam, sampai jumpa. Kompas Update
dipersembahkan oleh Morinaga Chilgo. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Chilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Chilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Sebentar lagi The Game akan segera dimulai. Saya akan menemani Anda menikmati The Game Pizza. Umpan green cheese melebar, saus mayones melesat, bola-bola ayam, jeder, baru The Game Pizza. Juara pizzanya, nendang rasa kejunya. Golf is a game of improvements. To improve my game, I improve my body. I improve my technique. I improve my mind. Rehydrate and protect with UC 1000 Isotonic, the unique electrolyte drink with 1000 milligrams of vitamin C. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Sebentar lagi The Game akan segera dimulai. Saya akan menemani Anda menikmati The Game Pizza. Umpan green cheese melebar, saus mayones melesat, bola-bola ayam, jeder, baru The Game Pizza. Juara pizzanya, nendang rasa kejunya. Golf is a game of improvements. To improve my game, I improve my body. I improve my technique. I improve my mind. Rehydrate and protect with UC 1000 Isotonic, the unique electrolyte drink with 1000 milligrams of vitamin C. Mata sehat itu penting, biar aktivitas lancar. Agar mata sehat, bantu jaga dengan minum iFit. I need you, iFit, iFit. Formula iFit membantu memelihara kesehatan mata. iFit, iFit. I love you, iFit. Minum iFit. Dari LAPI. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala? Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uhi. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Harusnya bisa sesuai ya, karena kita lihat dari awal hakim sudah tegas ya, kita berharapnya keadilan di Indonesia ini seadil-adilnya. Untuk saya pribadi berharap vonisnya itu supaya menjatuhkan benar-benar untuk Sambo ya, kasihan juga untuk keluarga almarhum kan, kedua orang tuanya gitu. Saya berharap keadilan sih nyata, maksudnya benar-benar para hakim dan
semuanya itu berpihak pada masyarakat gitu. Mungkin ya belum tahu sih ya, cuma ya kita lihat aja ke depannya. Ya doanya sih semoga sesuai. Tapi ya kalau misalnya ternyata ada praktek jahat gitu, ya mungkin aja nggak sesuai ya, Mak. Sejauh yang saya ikuti menurut dari kinerja hakim, mungkin menurut saya akan sesuai sih. Karena dilihat dari sejauh ini, hakimnya juga tidak pro ke siapa-siapa ya. Harusnya sih sesuai dengan ekspektasi masyarakat ya. Kalau nggak seumur hidup, hukuman mati itu sih yang pantas ya. Karena mereka ini kan FS ini punya power. Udah gitu udah terbukti kalau dia nih memanipulasi kejadian yang sebenarnya. Oke, Bung Roni, emang ini bukan sistem juri ya, tapi itulah suara-suara publik ya, suara-suara publik yang terekam bahwa vonisnya memang ya harus sesuai dengan rasa keadilan publik. Kalau Anda yakin bahwa ini juga akan tetap bisa berjalan seiring dengan aspirasi, ekspektasi publik itu sendiri? Ya, selama persidangan Baradae atau Richard Eliezer, saya melihat bahwa ada titik terang ya. Kemudian kami melihat bahwa ada hal yang terkait dengan pembelaan klien saya, kesaksian, kemudian kami melihat bahwa ketika jaksa penuntut umum bertanya, kemudian hakim bertanya, kami berpikir bahwa ini sudah sesuai on the track ya. Jadi saya sampaikan seperti itu. Karena apa? Bahwa Baradae ini kan didukung, kalau dibilang banyak juga yang simpati terhadap dia ya. Dalam proses persidangan ini bisa hadir itu, dalam ruang sidang itu, kalau saya boleh bilang Mas Budiman, datang dari Aceh, dari Bali, dari Surabaya. Mereka itu datang sendiri? Datang sendiri. Bukan dimobilisasi? Bukan. Mereka datang sendiri, mereka menyampaikan mereka simpati terhadap Baradae atau Richard Eliezer, sehingga mereka memberikan dukungan. Karena apa? Karena dalam hal ini kan sudah kelihatan dalam persidangan, terungkap persidangan, dia sebagai alat, dia hanya diperintah. Sebagai alat. Dia sebagai alat diperintah, sehingga orang simpati kepada dia. Masih muda, punya harapan, punya masa depan. Nah, itu hal-hal seperti yang kita lihat bahwa dalam proses persidangan ini, kami dari tim penasihat hukum melihat bahwa datangnya orang yang simpati terhadap Baradae dari seluruh Indonesia menggambarkan bahwa betapa publik dari seluruh Indonesia ini memantau atau mengawasi persidangan ini. Ini yang membuat kami optimis bahwa persidangan ini harusnya berjalan Kalau sesuai. dalam bacaan Bung Roni, ada nggak sih upaya-upaya intervensi untuk mempengaruhi persidangan sejauh ini? Kalau dari kami ya, sekali lagi bahwa Baradae sebagai justice collaborator ketika menyatakan keterangannya di persidangan persesuaian dengan saksi yang lain, kemudian saksi yang tidak sesuai terbantahkan, dipatahkan oleh kami, tidak ada intervensi. Jadi kami diberikan ruang oleh jaksa penuntut umum maupun majelis hakim ya terutama untuk kami bereksplor, menanyakan lebih dalam lagi. Itu yang tolak ukur saya, Mas. Oke, Bang Oto, tadi ada aspirasi publik ya, ini bukan sistem juri tapi juga itu aspirasi publik. Ada juga survei indikator politik Indonesia yang menyimpulkan bahwa hukuman yang pantas adalah seumur hidup atau hukuman mati. Ini apa yang sedang terjadi dalam proses sistem hukum di Indonesia? Seakan-akan publik mendahului proses persidangan atau gimana Anda baca? Ya, memang harus kita jelaskan juga pada publik bahwa jangan sampai kecewa karena kita bukan sistem juri dan hakim ini tidak juga terpengaruh dan tidak harus mengikuti apa yang diminta oleh masyarakat. Karena dia memberikan putusan hakim itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan ya? Ketuhanan. Jadi bukan berdasarkan pendapat publik. Bukan. Tapi dan juga bukan berdasarkan keuangan. Ya? Bukan. Demi ketuhanan yang Maha Esa kan, itu poinnya gitu. Nah, jadi kalau itu menjadi pokok bisa saja berbeda dengan keinginan publik gitu ya. Nah, oleh karena itu yang jadi soal buat kita ini sekarang sebenarnya kan kasus ini kan very simple sebenarnya. Faktanya kan sudah jelas, ada sudah mengakui, ya Sambo sudah mengakui bersalah. Tinggal kalau kita berpikir tadi yang negatif tadi, berarti kan permainannya kan hanya di dua hal. Pasal mana yang mau dipakai? Apakah memang pasal pembunuhan berencana atau memang pasal pembunuhan biasa 338 umpamanya. Itu saja persoalannya di sini. Kalau soal dihukum atau tidak, saya kira itu tidak bisa terelakkan, ya kan? Nah, kalau untuk kasus PC memang menjadi debatable. Kalau dia berhasil mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak terlibat dalam pembunuhan dan dia justru adalah merupakan orang yang dilecehkan, maka tentunya akan menjadi soal juga. Nah, karena
dilecehkan atau dilecehkannya PC sebenarnya tidak ada isu yang penting di dalam apakah dia ikut terlibat atau tidak. Bisa saja dia dilecehkan, tapi dia terlibat dalam pembunuhan, tetap dia juga ikut. Tapi kalau dia sudah bisa bebaskan dirinya bahwa dia tidak ikut di dalam pembunuhan, maka soal pelecehan tadi itu hanya merupakan motif yang bisa berkaitan dengan Sambo. Oke. Kalau Bang Oto sebagai pengacara profesional, celah-celah hukum seperti apa sih yang bisa meringankan hukuman bagi Sambo maupun bagi PC? Kalau untuk meringankan untuk Sambo menurut saya yang mungkin dia bisa fight di sini adalah ya persoalan apakah betul-betul ada perencanaan itu. Perencanaan ya? Dimensi perencanaan. Ya. Okay. Nah itu mungkin akan persoalan yang akan serius ya. Apakah mungkin dia bahwa perbuatan itu direncanakan dari Malang atau mungkin perencanaan itu bisa terjadi pada saat di Jakarta. Oke. Cuma menjadi soal sekarang begini, kan selalu motif dipersoalkan adalah pelecehan. Lantas kalau bukan pelecehan, lantas apa dong? Apa? Itu menjadi soal. Kan? Oke. Jadi kalau di sini jaksa juga harus membuktikan ini juga. Motif juga ya? Kalau bicara motif kan, karena tentang teori tentang apakah motif harus dibuktikan, sampai sekarang kita tetap masih menganut prinsip itu kan. Walaupun ada yang mengatakan tidak perlu motif itu dibuktikan, tapi itu hanya sebagai alasan saja. Tapi kalau memang harus dibuktikan, jaksa harus buktikan. Nah kalau bukan pelecehan apa dong? Masa Sambo membunuh tidak ada motif? Oke, baik. Kita tanya ke Bung Martin lah. Bung Martin, sampai pekan ke-6 dan kuasa hukum Yosua dan keluarganya memang memantau ketat, motif ini sudah cukup terang atau seperti apa sih? Ya, saya setuju dengan ini ya Pak Oto Hasibuan bahwa motif itu dalam pembunuhan berencana sangatlah penting. Kalau kita analogikan dalam satu ujian ya, kalau kita mau masuk satu universitas, misal contohnya ya, kalau mau masuk universitas yang grade-nya A itu nilainya harus 100 gitu ya. Tapi kalau mau yang grade B itu nilainya cukup 80. Nah sama dalam unsur pembuktian pembunuhan berencana, kalau tidak ada motifnya ya, itu nilainya B nanti, Mas Budiman. Oleh karena itu, saya pikir ini sudah jelas ya. Ini kan kalau dalam surat dakwaan hanya klaim sepihak yang belum tentu bisa dipastikan kebenaran. Dan hanya bersandarkan kepada satu keterangan dari yang mengaku korban. Walaupun dalam konteks kasus ini, dia tidak bisa mengasosiasikan dirinya sebagai korban karena dia terdakwa. Ya, kecuali kalau PC melaporkan dan berkasnya naik P21, itulah baru dia menjadi korban. Dalam hal ini dia menjadi terdakwa sehingga dia memiliki hak ingkar. Jadi mau dia bohong sesuka hati pun itu tidak masalah. Oleh karena itu kita butuh ketegasan dari jaksa penuntut umum, khususnya ya jaksa yang katanya informasinya dikeluarkan. Ya, saya pikir ya, kalau memang benar dia dikeluarkan ya, ibu ini harus dimasukkan kembali karena keluarga ini sangat mengapresiasi bagaimana cara berperkara ataupun seni berperkara dari jaksa tersebut. Karena jaksa tersebut sangat berempati dan mewakili apa isi hati dari keluarga korban pada saat memeriksa memeriksa saksi dan juga menjalani persidangan. Saya yakin dan saya memberikan dorongan kepada jaksa untuk berani ya nanti pada saat menuntut itu menentukan motifnya dengan motif yang sebenar-benarnya, yaitu tanpa ada pelecehan seksual, yaitu yang ada hanya disinformasi dari orang-orang ataupun terdakwa sehingga membuat ya orang-orang tertentu marah dan terjadilah perencanaan dalam kasus meninggalnya almarhum Brigadir Joshua. Demikian Mas Budiman. Tapi kalau seandainya kemudian tuntutan atau vonis tidak sesuai dengan ekspektasi dari publik termasuk dari keluarga Joshua, seperti apa Bung Martin? Saya tambahkan sedikit gini ya, tadi Bapak Oto Hasibuan mengatakan bahwa memang majelis hakim ataupun ketua majelis hakim itu tidak disandarkan terhadap pendapat masyarakat. Ya. Namun pengalaman kami terakhir ya bersidang di Ciamis dan putus di bulan April kemarin, salah satu pertimbangan majelis hakim itu adalah social justice. Jadi saya pikir tidak mutlak itu tidak bisa dipertimbangkan. Namun memang itu sebenarnya memang kan kalau kita melihat atas apa yang sudah dilakukan dan apa yang kelihatan ya terhadap para terdakwa ini, memang selain mencoreng nama institusi, membuat reputasi dari institusi juga jadi bobrok, dan juga membuat gerah publik dan membuat marah publik. Nah makanya implikasinya adalah sesuai dengan survei dari Litbang Kompas, ya kepercayaan publik terhadap polisi itu cuma tinggal 48%. Nah, jadi memang harus dipuaskan juga ini publik. Nah namun kalau kami ya dalam hal ini perwakilan keluarga,
ada dua hal yang kami butuhkan dalam putusan nanti, Mas Budiman. Yang pertama adalah dengan sudah terang benderangnya unsur-unsur dari pasal 340, jadi kami meminta pada saat putusan nanti yang terbukti adalah pasal 340. Mengenai vonisnya seperti apa, kami serahkan semua kepada hakim. Lalu yang kedua, dipulihkan harkat martabat dari anak klien kami. Ya, karena ya Mas Budiman ini akhirnya karena ulah-ulah orang-orang ini ya, mengaku ada kekerasan seksual, menuduh kekerasan seksual, dan sekarang juga menyerang mengenai kepribadian ganda. Ini benar-benar menghancurkan harkat martabat dari korban maupun keluarga. Nah, saya ada sedikit tambahan. Ini pendapat pribadi saya ya. Untuk terdakwa yang lain dalam hal ini sebagai justice collaborator, ya Richard Eliezer, kalau memang yang bersangkutan konsisten sebagai justice collaborator, perlu dipertimbangkan juga hal-hal yang meringankan buat yang bersangkutan. Apalagi kalau dalam peristiwa tersebut pasal 48 KUHP ini bisa terpenuhi unsurnya, ya silakan saja nanti. Oke, overmah ya itu ya? Bebas. Ya, Oke, baik. Bung Miko, jadi apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Komisi Yudisial agar memastikan bahwa peradilan ini bebas dari intervensi apapun yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Copat coklit, padahal cuaca emang gak bagus. Hayo lo, ngapain? Waduh, gua ketahuan. Bedu, ternyata lo ya netizen Budiman. Kita itu harus tetap menjaga prokes dan segera vaksin booster. Jangan dianggap enteng dong. Mari kita tetap jaga prokes dan lengkapi dosis vaksin dengan booster. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Neoremasil. Neoremasil. Formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil. Nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neoremasil. Gentle Gen, kelompok deterjen tumbuhan. Bikin tangan lembut. Ya nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, kelompok deterjen tumbuhan. Awali hari dengan Nuvo. Nuvo, perlindungan keluarga 24/7. Wingscare. Pesta Rakyat Simpedes kembali hadir di Kota Mojokerto mulai dari tanggal 25 hingga 27 November di lapangan Surodinawa, dimeriahkan oleh Rizky Febian, Demasi, Padi, Dewi Persik, Happy Asmara, dan Nela Karisma. Juga diramaikan dengan karnaval budaya, berbagai diskon produk UMKM terbaik, edukasi UMKM, serta banyak acara menarik lainnya. Tidak ketinggalan juga akan ada beragam hadiah istimewa. Ayo datang dan rasakan kemeriahannya. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau.
ke Bung Miko Ginting. Bung Miko, jadi KY ini mengawasi proses persidangan. Apa sih yang harus diawasi betul agar proses persidangan ini betul-betul fair, transparan, dan akuntabel tanpa intervensi dari siapapun juga? Ya, tadi yang pertama yang paling tampak ya, Mas Budiman tadi, bagaimana hakim menyelenggarakan persidangan. Dan saya kira semua kita mengapresiasi ya, bagaimana hakim menunjukkan otoritasnya untuk berimbang ya terhadap semua pihak, sekaligus juga menggali kebenaran material. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya hakim juga terlihat menunjukkan independensinya, dalam arti ini kan ada juga nuansa penormalan ya, tapi dalam tanda kutip. Jadi penormalan bahwa ini ya perkara yang simpel, perkara yang sederhana, tidak perlu dibesar-besarkan lah, begitu kira-kira ya dari sisi hakim saya lihat ya. Dan kemudian salah satunya misalnya ekspresinya adalah tidak usah ditayangkan secara langsung misalnya. Kita punya perdebatan di situ. Tapi saya kira ada juga gestur-gestur bahwa ini ya hakim punya otoritas dan kita sudah tahu sebenarnya mau kemana begitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua saya kira juga kasus ini mengajarkan kita banyak hal ya. Salah satunya soal partisipasi publik. Ya kan partisipasi publik ini di satu sisi itu kan prinsip, dia pilar ya untuk menjaga kemandirian hakim itu. Kita lihat bagaimana prinsip bagaimana transparansi pengadilan itu didorong karena partisipasi publik yang juga besar ya, datang ke persidangan, kemudian seperti kita kemudian memberikan opini ya di luar persidangan dan sebagainya gitu. Nah di sisi yang lain juga ini yang perlu diimbangi gitu, jangan sampai kemudian juga narasi-narasi di luar persidangan kemudian mempengaruhi hakim juga. Nah di sini kita belajar soal keberimbangan gitu. Nah tapi dalam satu titik saya kira juga kalau tadi kita curiga begitu ya, ada bayi mata dan sebagainya. Satu yang tidak bisa dilawan Mas Budiman, itu suara publik, suara rakyat gitu. Tapi kalau tadi dikaitkan dengan pernyataan Bung Martin bahwa akan ada evaluasi agar siaran langsung, siaran tunda itu dihentikan, posisi Komisi Yudisial seperti apa? Ya, gini, terbuka untuk umum itu kan tidak sama dengan penayangan secara langsung. Tidak ini sama. Kan juga, ini yang selama ini kita dorong ya, bahwa hati-hati juga kita untuk memberikan penayangan secara langsung. Salah satunya adalah integritas pembuktian. Tadi Bang Martin kan memberikan jawaban bahwa integritas pembuktian kan tidak relevan lagi karena ada tayangan tunda dan sebagainya. Nah itu satu pertimbangan. Nah tapi saya kira memang makna terbuka untuk umum itu dalam persidangan, ini terlepas dari kasus ini ya, itu juga perlu kita maknai. Apa yang dimaksud dengan terbuka untuk umum gitu ya. Nah kalau kita memaknainya di Komisi Yudisial, terbuka untuk umum itu adalah ketika publik tidak dihalangi aksesnya ke lokasi persidangan. Karena ada dimensi apa? Dimensi keamanan hakim, keselamatan para pihak, dan seterusnya gitu ya. Yang kemudian yang kedua, dimensi apa? Dimensi kemandirian hakim ketika misalnya satu persidangan itu tidak ditayangkan secara utuh. Kemudian di framing dan sebagainya macam. Nah itu satu titik ya. Jadi ini tapi di luar dari kasus ini saya kira. Silakan Bung Martin. Ya ini memang yang menjadi alasan di awal bahwa memang kami meminta lokasi persidangan itu tetap ditetapkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun difasilitasi oleh gedung yang lebih besar. Karena kenapa? Yang mau nonton ini banyak, Mas Budiman. Nah, namun pada saat itu Humas dan juga Ketua PN Jakarta Selatan mengatakan bahwa sebagai alternatif agar orang-orang tidak berkerumun datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sidang akan bisa disiarkan secara live. Ya. Dan juga dapat dikawal oleh media. Nah ini kan akhirnya tidak konsisten manakala di tengah jalan hal ini diamputasi. Nah maksud saya ini ya Mas Miko, kita perlu lihat juga inkonsistensi dari penetapan ataupun keputusan yang dilakukan oleh dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena tanpa transparansi saya pikir output dari proses di persidangan ini akan dipertanyakan nanti kalau tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban dan juga publik dalam hal ini. Demikian, terima kasih. Baik, Bung Martin. Bung Roni, jadi sejauh ini apa sih sebenarnya yang Anda harapkan agar proses persidangan ini betul-betul fair dan memberikan keadilan bagi Yosua, bagi Eliezer, dan bagi publik itu sendiri? Ya, kita berharap bahwa proses persidangan ini berjalan baik ya. Karena perlu diingat bahwa jaksa dan majelis hakim mempertaruhkan reputasinya dalam proses ini ya, karena ini menjadi amatan atau menjadi perhatian seluruh publik di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua ya harapan kami ini berjalan baik, transparan, kita ikhtiar lah bahwa keadilan itu ada untuk Baradae atau Richard Eliezer. Tadi saya terima kasih juga buat Bung Martin tadi sampaikan ya, kalau memang Baradae di dalam proses pembuktian ini kemudian kita bisa membuktikan dia hanya sebagai perintah tanpa mendahului majelis hakim, tentunya kita harapan bahwa
putusan itu harusnya yang terbaik untuk Baradae atau Richard Eliezer. Dan kami berharap bahwa jaksa penuntut umum juga pun dalam hal menuntut juga sesuai dengan fakta-fakta persidangan, mengingat bahwa Baradae atau Richard Eliezer ini adalah justice collaborator. Oke, baik, Bung Oto. Jadi ada kesaksian saksi di persidangan, ada opini publik, ya, ada keterangan terdakwa, ada juga narasi-narasi banyak yang harus dipegang oleh jaksa dan hakim ketika memutuskan itu sekarang apa dalam kondisi yang seperti sekarang ini? Ya, hakim harus berani ya. Kalau jaksa jelas dia harus melihat fakta-fakta di persidangan. Ya. Hakim juga harus melihat apa yang terbukti dalam persidangan. Dia tidak boleh berpikir tentang apa yang dikatakan oleh masyarakat di sana. Sebab kalau itu terjadi itu akan bias nanti. Sebab bayangkan ya, pendapat masyarakat ini kan bisa timbulkan juga dari tayangan-tayangan yang dilihatnya mungkin tidak seluruhnya utuh juga. Mungkin hari ini dilihat siaran dari TV yang A, besok dilihatnya dari yang B. Ya kan? Yang narasumbernya di sana A, di sini narasumber B. Masyarakat bisa melihat yang berbeda juga. Nah, atau angle yang dilihatnya berbeda. Karena ini kan sistemnya kan mungkin sistem juri kita. Nah, jadi hakim itu harus betul-betul tidak terpengaruh dengan apa yang dikatakan masyarakat. Nah, soal social justice itu ada dalam hati dia kan. Subjektivitas hakim kan memang selalu harus ada di dalam perkara ini. Karena bagaimanapun kan hakim kan memutuskan berdasarkan dua alat bukti yang sah ditambah dengan dengan bukti-bukti yang sah ditambah ada keyakinan kan gitu ya. Nah, itu yang harus dia pertahankan. Sepanjang dia merasa dia sudah yakin buktinya cukup, ya dia harus lakukan aja. Oke. Ya. Dalam situasi yang seperti sekarang, masihkah kita bisa berharap bahwa kekuasaan kehakiman itu betul-betul bebas sebebas-bebasnya dari berbagai tekanan yang kelihatan maupun tidak kelihatan? Kita harus berharap begitu. Walaupun mungkin faktanya bisa berbeda. Tapi kalau kita, maka saya bilang tadi, saya tidak berani dalam kasus ini berburuk sangka. Ya, karena faktanya kita lihat di dalam persidangan menurut saya masih oke. Oke, ya, ketua majelisnya bagus ya, anggotanya juga bagus, pertanyaannya saya lihat juga cukup bagus ya, dan tidak ada yang memihak. Jadi kalau hasilnya lah ya. Kalau kita berburu sangka, waduh sayang sekali nanti. Oke. Ya. Jadi kita dukung aja dia. Tapi tetap bahwa pengawasan terhadap pengadilan dan hakim ya itu bagian penting juga dari kemandirian hakim ya. Nah, ini komisi judisial nih. Keadilan. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih. Kucing dilempar batu. Kasus penganiayaan kucing berujung kematian kembali terjadi. Saya melihat kalau bapak gitu, usia 40-an, dia lagi udah standby megang batu ukuran besar. Dia mengakui melempar kucing tersebut dengan menggunakan batu. Kami sangkakan dengan pasal 302 ayat 2, penganiayaan terhadap hewan. Selama 5 tahun ke belakang, apakah berkurang setelah penegakan hukum ini? Apakah ini membuat jerah? Tidak, malah meningkat. Target Rabu 23 November pukul 10:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh
Kompas TV, independen, terpercaya. Sidang kasus pembunuhan terhadap Yosua sudah memasuki pekan ke-6. Namun masih ada keraguan, akankah vonis yang dijatuhkan kepada para terdakwa, khususnya Ferdy Sambo yang menjadi dalang pembunuhan bakal sesuai harapan. Jika Sambo bisa menggerakkan puluhan anggota kepolisian serta membohongi banyak orang, tak menutup kemungkinan ia juga bisa mempengaruhi persidangan hingga putusan yang akan dijatuhkan. Akankah jaksa bekerja profesional tanpa tekanan dan majelis hakim bisa memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban? Inilah Satu Meja Forum, kasus Sambo. Siapa bisa main mata dalam tanda tanya? Ceritakan semua yang saudara ketahui, tidak usah kau tutup-tutupi. Betul. Kenapa tadi tengok-tengok ke belakang, macam kayak masih ada beban apa lagi? Tidak. Kan saudara sudah mengatakan, saudara merasa rugi kan? Rugi. Dengan peristiwa ini? Betul, yang mulia. Karena saudara dianggap yang mengetahui TKP yang pertama. Kepada saudara terdakwa Ferdy Sambo, bagaimana terhadap keterangan para saksi ini? Apakah benar semua? Benar sebagian, salah sebagian, atau salah semua? Panggung persidangan adalah panggung depan, sementara panggung belakang tak pernah bisa ditebak. Ruang negosiasi bisa saja terjadi. Siapapun bisa bermain dalam lorong-lorong gelap persidangan. Siapa bisa main mata? Itulah tema Satu Meja Forum malam ini dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio. Di sebelah kanan saya ada Roni Talapesi, kuasa hukum dari Richard Eliezer. Malam, Bung Roni. Di sebelah kiri saya ada praktisi hukum senior dan Ketua Umum Pradi, Oto Hasibuan. Malam, Bang Oto. Di ujung sebelah kiri ada juru bicara Komisi Yudisial Miko Ginting. Malam, Bang Miko. Dan kemudian melalui sambungan Zoom ada kuasa hukum keluarga Yosua Martin Simanjuntak. Malam, Bang Martin. Selamat malam, Mas Budiman dan para narasumber yang lain. Oke, sebelum mulai dulu kita coba lihat tayangan berikut ini. Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua masih berjalan. Puluhan saksi sudah dihadirkan. Sejumlah kejanggalan terungkap di pengadilan, mulai dari keterangan saksi yang diragukan hingga bukti transfer uang mencurigakan 200 juta pasca jasad Yosua dimakamkan. Dari rekening Ricky Rizal ada uang masuk sebesar 100 juta sebanyak 2 kali. Kepada saudara terdakwa Ferdy Sambo, bagaimana terhadap keterangan para saksi ini? Apakah benar semua? Benar sebagian, salah sebagian, atau salah semua? Kesaksian di pengadilan menguak kronologi sebenarnya dari skenario Sambo. Namun, masih ada keraguan. Akankah tuntutan dan vonis yang dijatuhkan sesuai harapan? Seperti yang diungkapkan oleh pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan, yang menginginkan jaksa dan hakim bersikap garang ketika memeriksa Sambo dan PC saat menjadi saksi maupun terdakwa. Saya majelis berharap ketika FS, ketika PC ya memberi keterangan sama berbelit-belit tidak masuk akal, bohong, saya kira harus berani juga. Tapi kalau nanti lembek-lembek, saya akan pertanyakan ada apa nih ketua majelis takut sama-sama. Lalu, akankah jaksa bekerja profesional tanpa tekanan dan majelis hakim bisa memberikan rasa keadilan?
Oke, saya akan memulai diskusi ini ke Martin Lukas Simanjuntak, kuasa hukum dari keluarga Yosua. Bang Martin, saya pernah membaca pernyataan Anda yang khawatir dengan kekuatan jaringan dan uang yang dimiliki Sambo. Apakah sekarang Anda masih khawatir juga? Tentu masih khawatir, Mas Budiman. Kita tahu seberapa kaya orang ini ya. Kaya dalam tanda petik, karena kekayaannya menurut saya ini perlu teliti ulang ya, apakah legal atau ilegal. Sebagai contoh, bagaimana orang ini bisa memberikan uang ya kepada ajudan, ya, menurut versi dari Verdi Sambo ya, untuk 3 dapur dan masing-masing 200 juta. Sedangkan dia punya pendapatan itu yang kita tahu ya, hanya 35 juta. Jadi dari segi resources kekayaan, saya yakin beliau ini memiliki uang yang cukup banyak. Nah, lalu yang kedua, kekuasaan ya. Kekuasaan memang jabatan yang bersangkutan sebagai Kadif Propam itu sudah dicabut, tapi bukan berarti yang bersangkutan punya networking itu semuanya serta-merta hilang. Enggak. Saya yakin sampai saat ini ya, yang bersangkutan masih memiliki kuncian ya. Manakala juga dalam pengalaman dalam pekerjaannya ini mungkin saja yang bersangkutan ini memiliki kartu-kartu truf tertentu yang mungkin saja dicatat dalam buku hitam yang sering dibawa oleh Verdi Sambo. Martin, kartu truf kuncian apa yang Anda maksud? Apakah ada gejalanya juga sekarang ketika persidangan sudah dibuka? Gini ya, Mas Budiman, saya melihat ya, ketika pada saat Verdi Sambo itu tahap 2 di kejaksaan, lihat, terdakwa atau tersangka yang lain itu diekspos ke media. Bahkan cara melepas maskernya itu seperti mereka ini semua orang biasa. Namun ketika Verdi Sambo dan PC tidak diperlakukan sama seperti para tersangka yang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya, cara menanya majelis hakim, ya, ini dengan hormat, bukan saya menuduh atau apa. Tapi ketika berbicara kepada para terdakwa ini juga pendekatannya juga berbeda ya. Oke, namun memang saya paham ini tidak bisa dijadikan acuan terhadap adanya dugaan-dugaan tertentu. Namun 2 hal tadi yang saya tegaskan bahwa uang dan networking itu memungkinkan saja ya untuk seseorang ataupun satu kelompok mendapatkan privilege dalam sistem hukum kita. Karena kalau dibilang pasti, Mas Budiman, tentu tidak ada yang pasti di dunia. Oke. Yang pasti di dunia ini hanya adalah ketidakpastian. Ketidakpastian. Oke, Bang Martin, saya ke Bang Oto Hasibuan. Bang Oto, kalau mengikuti jalannya persidangan sampai pekan ke-6, apa yang Bang Oto catat dari proses persidangan itu sendiri? Ya terus terang aja memang ya, kalau kita melihat persidangan ini, saya teringat dengan kasus yang saya pernah tangani, kasus Jessica. Oke. Ya. Tapi perbedaannya adalah, kalau di kasus Jessica ini kan terbalik, upaya untuk menghukum Jessica di sana besar. Tapi sekarang ini yang kita bicarakan upaya membebaskan Sambo yang besar. Nah, ini kan bertolak belakang. Kontras ya? Kontras sekali gitu ya. Sehingga pada waktu itu saya sebagai kuasa hukumnya Jessica itu betul-betul berat sekali melakukan pembelaannya ya, karena bagaimanapun ingin sebagian orang ingin supaya Jessica dihukum. Nah, tetapi yang jadi soal buat saya sebenarnya bukan itu. Saya hanya mau melihat dari perspektif kacamata penegakan hukum kita secara menyeluruh. Saya teringat, kalau boleh saya sedikit bercerita, pernah menangani suatu kasus di Hong Kong, perkara pidana yang mana orang yang menjadi terdakwa itu orang Indonesia. Dan kasus itu adalah mengenai money laundering. Nah, waktu itu saya tentunya berhubungan, kami menyewa seorang QC, Queen Counsel dari London, tetapi untuk berhubungan dengan itu kan kami memakai seorang solicitor, karena kita nggak bisa langsung kan. Jadi suatu persidangan pada waktu itu berjalan, saya melihat hakim ini, dan saya memakai kacamata Indonesia, seperti yang ada dalam judul kita hari ini. Jangan-jangan hakim ini sudah bermain ini. Pikiran saya begitu. Ini 20 tahun yang lalu ceritanya itu. Sehingga saya bisikan pada solicitor ini, Mr. Lau kalau nggak salah namanya, Mr. Lau, saya bilang, apakah hakim ini kira-kira sudah bermain? Kenapa dia terlalu memberatkan klien saya? Langsung dia tarik saya keluar persidangan itu. Dia langsung agak marah sama saya. Dia bilang, Pak Oto, katanya, jangankan untuk ngomong seperti itu, mikir aja, kami tidak pernah
diizinkan untuk itu katanya. Oke. Jadi bayangkan ngomong, apalagi jangankan ngomong, mikir aja nggak boleh. Nah sekarang kita lihat bagaimana cara berpikir mereka tentang hukum. Nah sekarang ini terang benderang kita Kompas TV sudah buat judul bahwa apakah mungkin ada permainan main mata. Ini kan bertolak belakang lagi nih. Iya. Di sana untuk mikir aja nggak boleh, di sini membicarakannya secara terus terang. Nah, Tapi bukankah ada realitas-realitas empirik yang menuju ke situ? Justru itu yang saya sampaikan. Karena beberapa juga pejabat selalu mengatakan, mari kita kawal kasus Sambo. Ini kan aneh. Mestinya kan kalau berpikir secara positif dan negara hukum yang betul-betul negara hukum, kalau sudah sampai di pengadilan nggak perlu dikawal lagi oleh manusia ini. Sudah manusia. Sudah hakimnya sendiri yang mengawal. Yang salah yang mikir gitu atau gimana? Ya saya pikir fakta yang salah. Faktanya yang salah? Faktanya yang salah. Nah fakta ini siapa yang membuat? Tentu kita manusia-manusia ini juga kan. Para pemeran-pemeran ini yang membuatnya. Jadi kalau faktanya gimana Bang? Dari proses persidangan memang harus kita serahkan saja kepada majelis. Seharusnya kan kita harus serahkan kan. Seharusnya. Itulah idaman kita dalam penegakan hukum yang benar. Tapi fakta yang sekarang ini bahkan pejabat-pejabat pemerintah kita selalu mengatakan kawal. Nah sebenarnya dengan adanya kata kawal lah persidangan itu sudah menunjukkan negara kita ini sakit. Penegakan hukum itu sakit. Tapi Bang, saya tertarik dengan pernyataan Bang Oto tadi. Ada upaya-upaya untuk membebaskan Sambo. Indikasi yang tangkap oleh Bang Oto yang mana nih sebenarnya? Ya ini dari topik ini kan sudah terlihat. Dari judul ini aja sudah berlihat. Kalau ada judul mengatakan bahwa ada bermain mata, ya tentu nggak yang bermain mata siapa? Nggak mungkin korban. Nggak mungkin pengacara korban. Pasti yang lain kan gitu. Nah dari situ saya merasakan, saya tidak bisa menuduh, tapi saya punya feeling berarti apa yang dibuat oleh Kompas di dalam judulnya ini pasti adalah merupakan tangkapan daripada produksi dari masyarakat yang ada. Tapi celahnya di mana Bang? Kalau memang katakanlah ada upaya-upaya untuk negosiasi atau dan lain sebagainya, celah yang harus betul-betul dikawal, itu di mana sebenarnya yang belum terjadi itu? Saya kira kalau udah ada upaya, nggak mungkin siapapun nggak bisa mengawal ini. Nggak bisa mengawal? Nggak mungkin. Artinya panggung belakang akan bermain terus? Ya, kalau memang begitu cara berpikir kita kan. Nah, cuma persoalannya saya hanya berpikir dan mengharapkan satu titik. Ini kan kasus pembunuhan ya. Bukan kasus bisnis biasa. Ya. Ini ada hubungannya dengan darah. Masyarakat sudah mengetahuinya. Ya, bahkan dunia sudah terbuka. Kalau ini sampai lagi ada seperti itu, menurut saya cukup tragis juga. Tragis ya. Baik. Bung Roni, jadi kalau tadi dari Bung Martin mewakili keluarga Yosua agak khawatir gitu. Kalau Anda ya sebagai kuasa hukum dari Richard Eliezer gimana? Iya Mas Budiman, sejak persidangan pertama ketika kami dari tim penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, kemudian kami mendapatkan kesempatan untuk pemeriksaan saksi lebih awal ya, sehingga persidangan ini kelihatan begitu dinamis. Karena apa? Ketika saksi diperiksa di awal untuk terdakwa Richard Eliezer, tentunya strategi dari pengacaranya FS atau PC itu akan buyar ya. Karena kita lihat apa? Karena pemeriksaan saksi ini kita punya dapat kesempatan pertama, jadi ketika kita bertanya mereka tidak bisa berbohong. Banyak hal-hal baru yang terungkaplah di pemeriksaan. Artinya Anda tidak terlalu khawatir dengan proses persidangan ini? Nah, ini yang saya sampaikan Mas Budiman dari awal ya, bahwa ketika kami sudah mendapatkan kesempatan untuk pemeriksaan saksi dan menurut kami bahwa ini sudah ada titik terang untuk Baradae atau Richard Eliezer, dan kemudian dalam proses kami harus digabungkan dengan terdakwa yang lain, Kuatmaruf dan Ricky Rizal, kami menghormati karena sikap kooperatif dari Richard Eliezer. Dalam perjalanan kasus ini saya melihat bahwa sidangnya terbuka, kemudian penglihatan saya ya bahwa ketika akses untuk media bisa meliput, kemudian pengunjung bisa datang, tidak dibatasi ya. Dalam proses ini saya melihat bahwa ini on the track, masih berjalan ya, masih berjalan. Dan kemudian saya melihat bahwa pertanyaan dari jaksa dan juga kepada dari hakim ya, kepada yang terdakwa Richard Eliezer, nah terkait dengan pembuktian ya, ini sesuai dengan strategi, maksudnya yang kita harapkan. Ini masih dalam jalur yang sebenarnya lah ya, proses persidangan itu ya. Oke, baik. Bung Miko Ginting, ini
Komisi Yudisial kan yang mengawasi proses persidangan itu agar hakim juga bisa menjatuhkan vonis dan prosesnya menjadi lebih terbuka dan tidak ada penyimpangan. Tapi apa sih yang mau diawasi oleh Komisi Yudisial? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Lagi The Game akan segera dimulai. Saya akan menemani Anda menikmati The Game Pizza. Umpan green cheese melebar, saus mayones melesat, bola-bola ayam, jeder. Baru The Game Pizza. Juara pizzanya, nendang rasa kejunya. 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Andai kamu bisa menjadi seperti yang kuminta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Awali hari dengan Nuvo. Wash away Nuvo, perlindungan keluarga 24/7. Wingscare. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. First Media dan XL mempersembahkan layanan konvergensi untuk kemudahan aktivitas digital harian di dalam dan di luar rumah. Dapatkan paket internet ngebut First Media hingga 1 Gbps dan paket kuota bersama XL hingga 100 GB. Harga mulai dari 300 ribuan per bulan. Dan rasakan mudahnya membayar 2 tagihan dalam 1 pembayaran. Langganan sekarang untuk menikmati juaranya internet di dalam dan di luar rumah. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Harusnya saya yakin ya, karena hakim benar-benar tegas di sidang ini. Percaya dan tidak percaya. Soalnya sekarang kan karena di Indonesia ini kan kalau untuk hakim tuh susah banget untuk ininya. Ya berharap sih kemenangan ada di pihak keluarganya almarhum ya. Kalau dari sekarang sih kan kelihatannya ya hakimnya lumayan tegas ya, cuma nggak menutup kemungkinan kalau banyak hakim-hakim yang sebelum-sebelumnya itu juga sering ada kerjasama gitu, kayak dibayar. Jadi ya tetap harus berjaga-jaga aja. Hakimnya juga udah cukup tegas ya. Sejauh ini yang saya lihat di TV sih saya percaya ya Mbak, soalnya kelihatannya tuh hakimnya tuh tegas, udah gitu dari cara mereka menyampaikan gitu kan.
Oke, Bung Miko, tadi suara-suara dari rakyat ya antara percaya, nggak percaya, tegas, tapi ya khawatir gitu. Nah, Komisi Yudisial itu apa sih yang diawasi ketika memantau persidangan? Yang diawasi apa sih sebetulnya? Pertama, ini yang perlu dipahami dulu ya Mas Budiman, bahwa kita tidak masuk dalam area apakah hakim harus menjatuhkan vonis tertentu gitu pertama ya. Itu kedua, kita tidak masuk dalam peringannya hukuman. Ya. Yang kita masuk adalah dalam konteks menjaga kemandirian hakim. Oke. Nah, kemandirian hakim itulah sebagai alas untuk kemudian hakim bebas kan dalam memutus berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan bahan-bahan pembuktian dan berdasarkan hukum kan. Yang pada akhirnya memberikan keadilan bagi terutama bagi keluarga korban gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa lihat dalam beberapa indikator lah ya. Dalam beberapa indikator. Pertama kan indikator kalau menggunakan bahasa Mas Budiman, indikator depan ya. Bagaimana hakim mempunyai otoritas dalam persidangan. Yang mengendalikan persidangan ya kan, jawab jawab antara beberapa pihak, kemudian mengatur bagaimana ritme pertanyaan kepada saksi begitu ya. Nah, itu kan salah satu ciri indikatornya. Nah, indikator yang kedua ini yang juga dilakukan oleh Komisi Yudisial itu mengirimkan tim-tim yang tidak tampak. Oh, ada tim tidak tampak. Tim yang tidak tampak ini yang kemudian ya memang kita tidak tahu dia di mana dan apakah sedang memantau atau tidak memantau begitu ya. Nah, ini kita lihat gerak-gerik dari hakim ya. Apakah kemudian ada tidak hanya dalam konteks ada main mata bahasa Kompas, tapi juga apakah ada intimidasi misalnya? Intimidasi. Nah, itu kan juga sejauh penting untuk dilihat. Sampai sejauh ini kita tidak melihat hal itu. Tapi awalnya kita hakim, kalau jaksa ada yang ngamatin nggak? Kalau jaksa itu ada komisi kejaksaan ya. Oh, Komisi Yudisial nggak ngamatin tidak mengawasi jaksa. Nah, awalnya memang ada jujur saja ada ini ya, ada cara berpikir melihat bahwa ini bakal banyak tekanan massa begitu ya, baik dari semua pihak lah. Karena ini kan juga cerita-cerita sebelum masuk ke persidangan itu kan begitu marak dan kita tadi Bang Otto menyampaikan bahwa kita memang dalam kerangka ketidakpercayaan, tidak hanya pada kasus ini kan, tapi juga pada sistem hukum kan pada akhirnya gitu. Nah, tapi kemudian ketika kita hadir di pengadilan, kemudian kita melihat dan memantau begitu. Tampaknya hakim sampai hari ini memang masih pegang otoritas ya dalam menyelenggarakan persidangan gitu. Oke. Kembali ke Bung Martin. Bung Martin, jadi kalau Anda amatin sampai pekan ke-6 kelihatannya aspirasi atau ekspektasi dari keluarga Yosua masih oke kan terhadap jalannya persidangan ini? Ya, sampai dengan kami terakhir memberikan kesaksian masih oke, Mas Budiman. Namun saya masih ingat ya beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah tanggal 20 November bertepatan dengan hari lahirnya almarhum ya. Pada saat itu hari lahirnya almarhum, hari ulang tahun kalau masih sebutan umurnya 28 tahun. Nah, itu kami mendengarkan ada hasil evaluasi dari pihak kejaksaan dan pengadilan. Saya tidak tahu apakah ini pasti atau tidak ya. Namun intinya mengatakan bahwa salah satu hasil evaluasi adalah untuk tidak menyiarkan secara live persidangan. Nah, menurut saya ini sudah tidak relevan ya. Karena kenapa? Kalau yang dimaksud adalah agar masing-masing saksi tidak mendengarkan ataupun melihat kesaksian yang lain di depan persidangan, tentu ini sudah tidak relevan lagi. Kenapa? Karena toh juga nanti akan ada siaran tunda, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau memang ada dugaan ataupun niatan-niatan tertentu, mereka tinggal kongko-kongko di luar pasca persidangan dan briefing. Jadi menurut saya sudahlah, Presiden kita sudah memberikan instruksi buka seterang-terangnya, ya sudah, apalagi. Saya paham memang lembaga yudikatif dalam hal ini memiliki kewenangan tertentu, tapi kalau kita mengikuti persidangan sebelumnya di mana ketua umum saya waktu itu membela salah satu terdakwa, itu pun keterangan saksi itu boleh diperdengarkan. Yang Anda baca apa Bung Martin dengan evaluasi itu kalau benar? Jadi gini ya. Satu sistem yang baik itu adalah transparan, Mas Budi. Transparan. Ya. Oke. Nah, kalau tidak transparan itu cenderung ada indikasi kebohongan di situ. Kalau ada indikasi kebohongan, ada potensi besar timbulnya satu kejahatan. Nah, silakan ditafsirkan aja kejahatan apa yang saya maksud ya. Tapi saya tidak berniat untuk menuduh ataupun menuju kepada orang-orang tertentu, tapi saya berbicara berdasarkan teori mengenai transparansi itu sendiri. Jadi hanya orang-orang yang gemar berbohong dan suka kejahatan lah yang tidak suka dengan transparansi. Demikian, terima kasih. Oke, Bang Otto. Jadi kalau tadi ya, kalau tesis ini kan judul Main Mata ini kan dibangun dalam sebuah rangkaian panjang ya, pada upaya-upaya untuk mengkondisikan situasi tertentu itu memang ada. Nah sekarang
gimana sih mengawasi agar itu tidak terjadi meskipun peradilan kan ada panggung depannya, ada panggung belakangnya. Tadi Komisi Judisial melihat ada makhluk yang tidak kelihatan dan lain sebagainya. Gimana mengawasi ini semua? Makanya saya bilang ya, ini serba salah sebenarnya kita ini ya. Kalau melihat persidangannya, terus terang aja saya lihat ketua majelis hakim, timnya itu kan sebenarnya cukup bagus. Bagus ya? Bagus saya melihat saya. Saya tidak melihat ada keraguan kalau dari prosesnya ya? Dari prosesnya, pertanyaan-pertanyaannya, saya melihat bahkan terkesan juga dia betul-betul ingin menggali kebenaran di sana. Makanya saya katakan tadi, saya nggak berani berburuk sangka juga dalam kasus ini. Dan tidak harus juga kan? Ya, tidak harus juga berburuk sangka. Cuma karena topiknya ini adalah argumen mata, saya hanya mengatakan bahwa kalau itu benar ada, kita hanya berharap kepada Ketua Mahkamah Agung yang mungkin juga memberikan pengawalan kepada majelis hakimnya. Oke, tapi gini, kalau realitas empiriknya ya, kekuatan Verdi Sambo kan luar biasa. Banyak polisi yang kemudian ikut dalam skenario atau perintah yang bersangkutan. Ya, upaya-upaya LPSK coba kemudian dikondisikan. Nah, ini gimana melihat latar belakang yang seperti itu? Ya, memang dari background, dari awal kasus ini kan memang kita sudah melihat yang negatif gitu ya. Skenario dari Sambo dan sebagainya, LPSK dan sebagainya. Tetapi kan di tengah jalan juga Presiden Jokowi juga muncul untuk memberikan dukungan agar penegak hukum ini bagus. Oke. Sehingga kita timbul harapan kita, harapan masyarakat bahwa ini akan dibuka dengan secara baik, terang benderang. Kapolri juga sudah membukanya, bahkan menyampaikan pada persidangan. Sampai di tahap ini kan semuanya oke kan gitu, bagus kan gitu. Nah sekarang fase yang terakhir nih ya, di persidangan. Kita mulai curiga lagi nih, ya kan? Tentunya curiga ini macam-macam. Apa sebabnya? Apakah karena trauma dengan yang dulu? Apa memang di tengah jalan ada yang muncul gitu? Nah, kalau menurut saya, biasanya hakim itu tidak ada takut pada siapa kecuali pada Ketua Mahkamah Agung. Pada Ketua Mahkamah Agung. Jadi menurut saya kalau Ketua Mahkamah Agung turun tangan, dia mengawal langsung kepada majelisnya, selesai urusannya. Kalau dalam proses persidangan ada pergantian jaksa itu di tengah jalan masuk akal? Oke, masih oke ya? Kalau pergantiannya itu memang karena orangnya sakit atau pindah tugas itu mungkin biasa. Tapi kalau tiba-tiba timnya dia keluar dari situ tanpa ada sesuatu sebab, ya itu juga boleh menjadi pertanyaan kita. Dan sebaiknya ada penjelasan juga supaya tidak ya kenapa gitu ya. Ya memang saya dengar di luaran ada mengatakan bahwa ada satu tim jaksa katanya tiba-tiba tidak lagi menjadi jaksa di dalam kasusnya PC ya kan gitu ya. Nah terus terang aja saya nggak tahu backgroundnya kenapa, apakah dia sakit, apakah dia pindah keluar kota ya. Tapi kalau memang itu keluarnya itu tidak dijelaskan pada masyarakat, mungkin ini juga menjadi pemikiran yang negatif juga dari masyarakat. Kenapa ya? Karena katanya ini ya kebetulan si jaksa ini kan agak agresif dalam membongkar kasus ini. Ya, jadi kalau tiba-tiba ada keluar sehingga orang berpikir wah ada apa gitu ya. Nah hal-hal begini bisa membuat kecurigaan orang akan bertambah. Gitu. Dan jangan-jangan itu pula yang menjadikan judul daripada topik kita malam ini jadi seperti itu. Kita mencoba mengawal ya, mencoba mengamati. Bung Roni, memang ada sih peristiwa yang pergantian jaksa itu memang ada kan? Kalau di berkas Baradae atau Richard Eliezer tidak ada ya. Saya tidak tahu kalau di berkas terdakwa yang lainnya ya. Tapi saya kan fokus kepada Richard Eliezer atau Baradae karena apa, Mas Budiman? Bahwa dia sebagai justice collaborator, dia kooperatif, dia mengungkap sebenarnya dalam proses ini. Kita harapannya kan ini kan sampai di ujung persidangan kan semuanya kondusif ya. Dalam arti apa? Apa yang sudah disampaikan oleh klien saya ini kan sudah terbukti dalam proses persidangan yang sebelumnya, pembuktian dari saksi-saksi. Ketika saksi ada yang berkata bohong, kemudian mereka klarifikasi, mereka ralat, sesuai dengan pernyataan dari klien saya yang sudah disampaikan di berita acara pemeriksaan di penyidikan. Nah, dalam proses berikutnya kan kita berharap bahwa berjalannya ini berjalan sesuai dengan rasa keadilan. Dalam kasus ini kan Baradae juga mencari keadilan, mengingat bahwa yang saya sebelumnya sudah sampaikan Mas Budiman bahwa dia adalah tulang punggung keluarga, kemudian masih muda punya harapan keluarga. Kami tidak mau ini tercederai karena ada hal-hal yang tadi seperti topik malam ini ya. Karena mengingat bahwa bukti-bukti persidangan ini, bahwa yang apa yang disampaikan Baradae atau Richard Eliezer ini sudah sesuai, sudah persesuaian. Ini sudah mengkerucut sebenarnya. Jadi sudah kelihatan kasus ini sebenarnya. Kalau gini, kalau dari bacaan Anda setelah sidang ini memasuki pekan ke-6,
apakah kemudian Bung Roni juga mencium ya ada upaya-upaya untuk kemudian mengorbankan Richard atau mengamankan yang lain dalam proses persidangan sampai sekarang udah bisa tertebak kan sebenarnya arahnya akan kemana, tapi analisisnya setelah jeda berikut ini. Dapatkan ragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interaktif untuk ikut polling dan bertanya langsung kepada narasumber dalam program-program live. Kapanpun dan dimanapun, langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga www.kompas.tv, lebih dari TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. Selamat malam saudara, saatnya Kompas Update pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Vidi Batlolone. Saudara, mesin anjungan tunai mandiri atau ATM yang berada di dalam minimarket di Desa Suka Mekarsari, Lebak, Banten dibobol kawanan pencuri. Seluruh uang di dalam ATM ludes digondol pencuri. Saudara, seperti inilah kondisi mesin ATM yang rusak dibobol kawanan pencuri. Diduga kawanan pencuri menggunakan mesin las untuk membobol mesin ATM. Pencuri masuk dengan membobol atap minimarket. Pelaku berhasil melarikan diri dengan menggunakan mobil yang telah menunggu. Terima kasih telah menyimak Kompas Update. Saya Vidi Batlolone. Selamat malam, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Chilgo. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Chilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Chilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Sebentar lagi The Game akan segera dimulai. Saya akan menemani Anda menikmati The Game Pizza. Umpan green cheese melebar, saus mayones melesat, bola-bola ayam jeder. Baru The Game Pizza. Juara pizzanya, nendang rasa kejunya. Golf is a game of improvements. To improve my game, I improve my body. I improve my technique. I improve my mind. Rehydrate and protect with UC1000 Isotonic, the unique electrolyte drink with Game akan segera dimulai. Saya akan menemani Anda menikmati The Game Pizza. Umpan green cheese melebar, saus mayones melesat, bola-bola ayam jeder. Baru The Game Pizza. Juara pizzanya, nendang rasa kejunya. Golf is a game of improvements. To improve my game, I improve my body. I improve my technique. I improve my mind. Rehydrate and protect with UC1000 Isotonic, the unique electrolyte drink with 1000 milligrams of vitamin C. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan... Lagi The Game akan segera dimulai. Saya akan menemani Anda menikmati The Game Pizza. Umpan green cheese melebar, saus mayones melesat, bola-bola ayam jeder. Baru The Game Pizza. Juara pizzanya, nendang rasa kejunya. Golf is a game of improvements. To improve my game, I improve my body. I improve my technique. I improve my mind. Rehydrate and protect with UC1000 Isotonic, the unique electrolyte drink with 1000 milligrams of vitamin C. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal.
Penuhi kebutuhannya dengan Nutraforgo. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutraforgo. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutraforgo. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutraforgo. Sebentar lagi The Game akan segera dimulai. Saya akan menemani Anda menikmati The Game Pizza. Umpan green cheese melebar, saus mayones melesat, bola-bola ayam, jeder, baru The Game Pizza. Juara pizzanya, nendang rasa kejunya. Golf is a game of improvements. To improve my game, I improve my body. I improve my technique. I improve my mind. Rehydrate and protect with UC 1000 Isotonic, the unique electrolyte drink with 1000 milligrams of vitamin C. Sehat itu penting, biar aktivitas lancar. Agar mata sehat, bantu jaga dengan minum iFit. I need you, iFit, iFit. Formula iFit membantu memelihara kesehatan mata. iFit, iFit. I love you, iFit. Minum iFit. Dari Lapi. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala? Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uli. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Harusnya bisa sesuai ya, karena kita lihat dari awal hakim sudah tegas ya. Kita berharapnya keadilan di Indonesia ini seadil-adilnya. Untuk saya pribadi berharap vonisnya itu supaya menjatuhkan benar-benar untuk Sambo ya. Kasihan juga untuk keluarga almarhum kan, kedua orang tuanya gitu. Saya berharap keadilan sih nyata, maksudnya benar-benar para hakim dan semuanya itu berpihak pada masyarakat gitu. Mungkin ya belum tahu sih ya, cuma ya kita lihat aja ke depannya. Ya doanya sih semoga sesuai. Tapi ya kalau misalnya ternyata ada praktek jahat gitu, ya mungkin aja nggak sesuai ya, Mak. Sejauh yang saya ikuti menurut dari kinerja hakim, mungkin menurut saya akan sesuai sih. Karena dilihat dari sejauh ini, hakimnya juga tidak pro ke siapa-siapa ya. Harusnya sih sesuai dengan ekspektasi masyarakat ya. Kalau nggak seumur hidup, hukuman mati itu sih yang pantas ya. Karena mereka ini kan FS ini punya power. Udah gitu udah terbukti kalau dia nih memanipulasi kejadian yang sebenarnya. Oke, Bung Roni, emang ini bukan sistem juri ya, tapi itulah suara-suara publik ya, suara-suara publik yang terekam bahwa vonisnya memang ya harus sesuai dengan rasa keadilan publik. Kalau Anda yakin bahwa ini juga akan tetap bisa berjalan seiring dengan aspirasi, ekspektasi publik itu sendiri? Ya, selama persidangan Baradae atau Richard Eliezer, saya melihat bahwa ada titik terang ya. Kemudian kami melihat bahwa ada hal yang terkait dengan
pembelaan klien saya, kesaksian, kemudian kami melihat bahwa ketika jaksa penuntut umum bertanya, kemudian hakim bertanya, kami berpikir bahwa ini sudah sesuai on the track ya. Jadi saya sampaikan seperti itu. Karena apa? Bahwa Baradae ini kan didukung, kalau dibilang banyak juga yang simpati terhadap dia ya. Dalam proses persidangan ini bisa hadir itu, dalam ruang sidang itu, kalau saya boleh bilang Mas Budiman, datang dari Aceh, dari Bali, dari Surabaya. Mereka itu datang sendiri? Datang sendiri. Bukan dimobilisasi? Bukan. Mereka datang sendiri, mereka menyampaikan mereka simpati terhadap Baradae atau Richard Eliezer, sehingga mereka memberikan dukungan. Karena apa? Karena dalam hal ini kan sudah kelihatan dalam persidangan, terungkap persidangan. Dia sebagai alat, dia hanya diperintah. Sebagai alat. Dia sebagai alat diperintah, sehingga orang simpati kepada dia. Masih muda, punya harapan, punya masa depan. Nah, itu hal-hal seperti itu yang kita lihat bahwa dalam proses persidangan ini, kami dari tim penasihat hukum melihat bahwa datangnya orang yang simpati terhadap Baradae dari seluruh Indonesia menggambarkan bahwa betapa publik dari seluruh Indonesia ini memantau atau mengawasi persidangan ini. Ini yang membuat kami optimis bahwa persidangan ini harusnya berjalan Kalau sesuai. dalam bacaan Bung Roni, ada nggak sih upaya-upaya intervensi untuk mempengaruhi persidangan sejauh ini? Kalau dari kami ya, sekali lagi bahwa Baradae sebagai justice collaborator ketika menyatakan keterangannya di persidangan persesuaian dengan saksi yang lain, kemudian saksi yang tidak sesuai terbantahkan, dipatahkan oleh kami, tidak ada intervensi. Jadi kami diberikan ruang oleh jaksa penuntut umum maupun majelis hakim ya terutama untuk kami bereksplor, menanyakan lebih dalam lagi. Itu yang tolak ukur saya, Mas. Bang Oto, tadi ada aspirasi publik ya, ini bukan sistem juri tapi juga itu aspirasi publik. Ada juga survei indikator politik Indonesia yang menyimpulkan bahwa hukuman yang pantas adalah seumur hidup atau hukuman mati. Ini apa yang sedang terjadi dalam proses sistem hukum di Indonesia? Seakan-akan publik mendahului proses persidangan atau gimana Anda baca? Ya, memang harus kita jelaskan juga pada publik bahwa jangan sampai kecewa karena kita bukan sistem juri dan hakim ini tidak juga terpengaruh dan tidak harus mengikuti apa yang diminta oleh masyarakat. Karena dia memberikan putusan hakim itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan ya? Ketuhanan. Jadi bukan berdasarkan pendapat publik. Bukan. Tapi dan juga bukan berdasarkan keuangan. Ya? Bukan. Ya. Demi ketuhanan yang Maha Esa kan, itu poinnya gitu. Nah, jadi kalau itu menjadi pokok bisa saja berbeda dengan keinginan publik gitu ya. Nah, oleh karena itu yang jadi soal buat kita ini sekarang sebenarnya kan kasus ini kan very simple sebenarnya. Faktanya kan sudah jelas, ada sudah mengakui, ya Sambo sudah mengakui bersalah. Tinggal kalau kita berpikir tadi yang negatif tadi, berarti kan permainannya kan hanya di dua hal. Pasal mana yang mau dipakai? Apakah memang pasal pembunuhan berencana atau memang pasal pembunuhan biasa 338 umpamanya. Itu saja persoalannya di sini. Kalau soal dihukum atau tidak, saya kira itu tidak bisa terelakkan, ya kan? Nah, kalau untuk kasus PC memang menjadi debatable. Kalau dia berhasil mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak terlibat dalam pembunuhan dan dia justru adalah merupakan orang yang dilecehkan, maka tentunya akan menjadi soal juga. Nah, karena dilecehkan atau dilecehkannya PC sebenarnya tidak ada isu yang penting di dalam apakah dia ikut terlibat atau tidak. Bisa saja dia dilecehkan, tapi dia terlibat dalam pembunuhan, tetap dia juga ikut. Tapi kalau dia sudah bisa bebaskan dirinya bahwa dia tidak ikut di dalam pembunuhan, maka soal pelecehan tadi itu hanya merupakan motif yang bisa berkaitan dengan Sambo. Kalau Bang Oto sebagai pengacara profesional, celah-celah hukum seperti apa sih yang bisa meringankan hukuman bagi Sambo maupun bagi PC? Kalau untuk meringankan untuk Sambo menurut saya yang mungkin dia bisa fight di sini adalah ya persoalan apakah betul-betul ada perencanaan itu. Perencanaan ya? Dimensi perencanaan. Ya. Nah itu mungkin akan persoalan yang akan serius ya. Apakah mungkin dia bilang bahwa perbuatan itu direncanakan dari Malang atau mungkin perencanaan itu bisa terjadi pada saat di Jakarta. Cuma menjadi soal sekarang begini. Kan selalu motif dipersoalkan adalah pelecehan. Lantas kalau bukan pelecehan, lantas apa dong? Apa? Itu menjadi soal. Jadi kalau di sini jaksa juga harus membuktikan ini juga. Motif juga ya? Kalau bicara motif kan, karena tentang teori tentang apakah motif harus dibuktikan, sampai sekarang kita
tetap masih menganut prinsip itu kan. Walaupun ada yang mengatakan tidak perlu motif itu dibuktikan, tapi itu hanya sebagai alasan saja. Tapi kalau memang harus dibuktikan, jaksa harus buktikan. Nah kalau bukan pelecehan apa dong? Masa Sambo membunuh tidak ada motif? Oke, baik. Kita tanya ke Bung Martin lah. Bung Martin, sampai pekan ke-6 dan kuasa hukum Yosua dan keluarganya memang memantau ketat, motif ini sudah cukup terang atau seperti apa sih? Ya, saya setuju dengan ini ya Pak Oto Hasibuan bahwa motif itu dalam pembunuhan berencana sangatlah penting. Kalau kita analogikan dalam satu ujian ya, kalau kita mau masuk satu universitas, misal contohnya ya, kalau mau masuk universitas yang grade-nya A itu nilainya harus 100 gitu ya. Tapi kalau mau yang grade B itu nilainya cukup 80. Nah sama dalam unsur pembuktian pembunuhan berencana, kalau tidak ada motifnya ya, itu nilainya B nanti, Mas Budiman. Oleh karena itu, saya pikir ini sudah jelas ya. Ini kan kalau dalam surat dakwaan hanya klaim sepihak yang belum tentu bisa dipastikan kebenaran. Dan hanya bersandarkan kepada satu keterangan dari yang mengaku korban. Walaupun dalam konteks kasus ini, dia tidak bisa mengasosiasikan dirinya sebagai korban karena dia terdakwa. Ya, kecuali kalau PC melaporkan dan berkasnya naik P21, itulah baru dia menjadi korban. Dalam hal ini dia menjadi terdakwa sehingga dia memiliki hak ingkar. Jadi mau dia bohong sesuka hati pun itu tidak masalah. Oleh karena itu kita butuh ketegasan dari jaksa penuntut umum, khususnya ya jaksa yang katanya informasinya dikeluarkan. Ya, saya pikir ya, kalau memang benar dia dikeluarkan ya, ibu ini harus dimasukkan kembali karena keluarga ini sangat mengapresiasi bagaimana cara berperkara ataupun seni berperkara dari jaksa tersebut. Karena jaksa tersebut sangat berempati dan mewakili apa isi hati dari keluarga korban pada saat memeriksa terdakwa memeriksa saksi dan juga menjalani persidangan. Saya yakin dan saya memberikan dorongan kepada jaksa untuk berani ya nanti pada saat menuntut itu menentukan motifnya dengan motif yang sebenar-benarnya, yaitu tanpa ada pelecehan seksual, yaitu yang ada hanya disinformasi dari orang ataupun terdakwa sehingga membuat ya orang-orang tertentu marah dan terjadilah perencanaan dalam kasus meninggalnya almarhum Brigadir Joshua. Demikian Mas Budiman. Tapi kalau seandainya kemudian tuntutan atau vonis tidak sesuai dengan ekspektasi dari publik termasuk dari keluarga Joshua, seperti apa Bung Martin? Saya tambahkan sedikit gini ya, tadi Bapak Oto Hasibuan mengatakan bahwa memang majelis hakim ataupun ketua majelis hakim itu tidak disandarkan terhadap pendapat masyarakat. Ya.
Namun pengalaman kami terakhir ya bersidang di Ciamis dan putus di bulan April kemarin, salah satu pertimbangan majelis hakim itu adalah social justice. Jadi saya pikir tidak mutlak itu tidak bisa dipertimbangkan. Namun memang itu sebenarnya memang kan kalau kita melihat atas apa yang sudah dilakukan dan apa yang kelihatan ya terhadap para terdakwa ini, memang selain mencoreng nama institusi, membuat reputasi dari institusi juga jadi bobrok, dan juga membuat gerah publik dan membuat marah publik. Nah makanya implikasinya adalah sesuai dengan survei dari Litbang Kompas ya, kepercayaan publik terhadap polisi itu cuma tinggal 48%. Nah, jadi memang harus dipuaskan juga ini keinginan publik. Nah, namun kalau kami ya dalam hal ini perwakilan keluarga, ada dua hal yang kami butuhkan dalam putusan nanti, Mas Budiman. Yang pertama adalah dengan sudah terang benderangnya unsur-unsur dari pasal 340, jadi kami meminta pada saat putusan nanti yang terbukti adalah pasal 340. Mengenai vonisnya seperti apa, kami serahkan semua kepada hakim. Lalu yang kedua, dipulihkan harkat martabat dari anak klien kami, ya, karena ya Mas Budiman ini akhirnya karena ulah-ulah orang-orang ini ya mengaku ada kekerasan seksual, menuduh kekerasan seksual, dan sekarang juga menyerang mengenai kepribadian ganda, ini benar-benar menghancurkan harkat martabat dari korban maupun keluarga. Nah, saya ada sedikit tambahan, ini pendapat pribadi saya ya, untuk terdakwa yang lain dalam hal ini sebagai justice collaborator ya, Richard Eliezer, kalau memang yang bersangkutan konsisten sebagai justice collaborator, perlu dipertimbangkan juga hal-hal yang meringankan buat yang bersangkutan. Apalagi kalau dalam peristiwa tersebut pasal 48 KUHP itu bisa terpenuhi unsurnya, ya silakan saja nanti. Overmah ya itu ya? Bebas. Ya, baik. Bung Miko, jadi apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Komisi Yudisial agar memastikan bahwa peradilan ini bebas dari intervensi apapun yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Copat coklit, padahal cuaca emang gak bagus. Hayo lo, ngapain? Waduh, gua ketahuan. Bedu, ternyata lo ya netizen Budiman. Kita itu harus tetap menjaga prokes dan segera vaksin booster. Jangan dianggap enteng dong. Mari kita tetap jaga prokes dan lengkapi dosis vaksin dengan booster. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutraforgo. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutraforgo. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neoremasil. Gentle Gen, kelompok deterjen tumbuhan. Bikin tangan lembut. Kayak nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, kelompok deterjen tumbuhan. Awali hari dengan Nuvo. Nuvo, perlindungan keluarga 24/7. Wingscare. Pesta Rakyat Simpedes kembali hadir di Kota Mojokerto mulai dari tanggal 25 hingga 27 November di lapangan Surodinawa, dimeriahkan oleh Rizky Febian, Demasi, Padi, Dewi Persik, Happy Asmara, dan Nela Karisma. Juga diramaikan dengan karnaval budaya, berbagai diskon produk UMKM terbaik, edukasi UMKM, serta banyak acara menarik lainnya.
Tidak ketinggalan juga akan ada beragam hadiah istimewa. Ayo datang dan rasakan kemeriahannya. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Kembali ke Bung Miko Ginting. Bung Miko, jadi KY ini mengawasi proses persidangan. Apa sih yang harus diawasi betul agar proses persidangan ini betul-betul fair, transparan, dan akuntabel tanpa intervensi dari siapapun juga? Ya, tadi yang pertama yang paling tampak ya, Mas Budiman tadi, bagaimana hakim menyelenggarakan persidangan. Dan saya kira semua kita mengapresiasi ya bagaimana hakim menunjukkan otoritasnya untuk berimbang ya terhadap semua pihak, sekaligus juga menggali kebenaran material. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya hakim juga terlihat menunjukkan independensinya, dalam arti ini kan ada juga nuansa penormalan ya, tapi dalam tanda kutip. Jadi penormalan bahwa ini ya perkara yang simpel, perkara yang sederhana, tidak perlu dibesar-besarkan lah, begitu kira-kira ya dari sisi hakim saya lihat ya. Dan kemudian salah satunya misalnya ekspresinya adalah tidak usah ditayangkan secara langsung misalnya. Kita punya perdebatan di situ. Tapi saya kira ada juga gestur-gestur bahwa ini ya hakim punya otoritas dan kita sudah tahu sebenarnya mau kemana begitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua saya kira juga kasus ini mengajarkan kita banyak hal ya. Salah satunya soal partisipasi publik. Ya kan partisipasi publik ini di satu sisi itu kan prinsip dia pilar ya untuk menjaga kemandirian hakim itu. Kita lihat bagaimana bagaimana transparansi pengadilan itu didorong karena partisipasi publik yang juga besar ya, datang ke persidangan, kemudian seperti kita kemudian memberikan opini ya di luar persidangan dan sebagainya gitu. Nah di sisi yang lain juga ini yang perlu diimbangi gitu, jangan sampai kemudian juga narasi-narasi di luar persidangan kemudian mempengaruhi hakim juga. Nah di sini kita belajar soal keberimbangan gitu. Nah tapi dalam satu titik saya kira juga kalau tadi kita curiga begitu ya, ada bayi mata dan sebagainya, satu yang tidak bisa dilawan Mas Budi. Sidang kasus pembunuhan terhadap Yosua sudah memasuki pekan ke-6. Namun masih ada keraguan, akankah vonis yang dijatuhkan kepada para terdakwa, khususnya Ferdy Sambo yang menjadi dalang pembunuhan bakal sesuai harapan. Jika Sambo bisa menggerakkan puluhan anggota kepolisian serta membohongi banyak orang, tak menutup kemungkinan ia juga bisa mempengaruhi persidangan hingga putusan yang akan dijatuhkan. Akankah jaksa bekerja profesional tanpa tekanan dan majelis hakim bisa memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban? Inilah Satu Meja Forum, kasus Sambo. Siapa bisa main mata dalam tanda tanya? Ceritakan semua yang saudara ketahui, tidak usah kau tutup-tutupi. Betul. Kenapa tadi tengok-tengok ke belakang, macam kayak masih ada beban apa lagi? Tidak. Kan saudara sudah mengatakan, saudara merasa rugi kan? Rugi ya. Dengan peristiwa ini? Betul, yang mulia. Karena saudara dianggap yang mengetahui TKP yang pertama. Kepada saudara terdakwa Ferdy Sambo, bagaimana terhadap keterangan para saksi ini? Apakah benar semua? Benar sebagian, salah sebagian, atau salah semua? Panggung persidangan adalah panggung depan, sementara panggung belakang tak pernah bisa ditebak. Ruang negosiasi bisa saja terjadi. Siapapun bisa bermain dalam lorong-lorong gelap persidangan. Siapa bisa main mata? Itulah tema Satu Meja The Forum malam ini dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio. Di sebelah kanan saya ada Roni Talapesi, kuasa hukum dari Richard Eliezer. Malam, Bung Roni. Di sebelah kiri saya ada
praktisi hukum senior dan Ketua Umum Pradi, Oto Hasibuan. Malam, Bang Oto. Di ujung sebelah kiri ada juru bicara Komisi Yudisial Miko Ginting. Malam, Bang Miko. Dan kemudian melalui sambungan Zoom ada kuasa hukum keluarga Yosua Martin Simanjuntak. Malam, Bang Martin. Selamat malam, Mas Budiman dan para narasumber yang lain. Oke, sebelum mulai dialog kita coba lihat tayangan berikut ini. Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua masih berjalan. Puluhan saksi sudah dihadirkan. Sejumlah kejanggalan terungkap di pengadilan, mulai dari keterangan saksi yang diragukan hingga bukti transfer uang mencurigakan 200 juta pasca jasad Yosua dimakamkan. Dari rekening Ricky Rizal ada uang masuk sebesar 100 juta sebanyak 2 kali. Kepada saudara terdakwa Ferdi Sambo, bagaimana terhadap keterangan para saksi ini? Apakah benar semua, benar sebagian, salah sebagian, atau salah semua? Kesaksian di pengadilan menguak kronologi sebenarnya dari skenario Sambo. Namun, masih ada keraguan. Akankah tuntutan dan vonis yang dijatuhkan sesuai harapan? Seperti yang diungkapkan oleh pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan, yang menginginkan jaksa dan hakim bersikap garang ketika memeriksa Sambo dan PC saat menjadi saksi maupun terdakwa. Majelis berharap ketika FS, ketika PC ya memberi keterangan sama berbelit-belit tidak masuk akal, bohong, saya kira harus berani juga. Tapi kalau nanti lembek-lembek, saya akan pertanyakan ada apa nih ketua majelis takut sama Sambo. Lalu, akankah jaksa bekerja profesional tanpa tekanan dan majelis hakim bisa memberikan rasa keadilan? Oke, saya akan memulai diskusi ini ke Martin Lukas Simanjuntak, kuasa hukum dari keluarga Yosua. Bang Martin, saya pernah membaca pernyataan Anda yang khawatir dengan kekuatan jaringan dan uang yang dimiliki Sambo. Apakah sekarang Anda masih khawatir juga? Tentu masih khawatir, Mas Budiman. Kita tahu seberapa kaya orang ini ya. Kaya dalam tanda petik, karena kekayaannya menurut saya ini perlu diteliti ulang ya, apakah legal atau ilegal. Sebagai contoh, bagaimana orang ini bisa memberikan uang ya kepada ajudan, ya, menurut versi dari Ferdi Sambo ya, untuk 3 dapur dan masing-masing 200 juta. Sedangkan dia punya pendapatan itu yang kita tahu ya, hanya 35 juta. Jadi dari segi resources kekayaan, saya yakin beliau ini memiliki uang yang cukup banyak. Nah, lalu yang kedua, kekuasaan. Ya, kekuasaan memang jabatan yang bersangkutan sebagai Kadif Propam itu sudah dicabut, tapi bukan berarti yang bersangkutan punya networking itu semuanya serta-merta hilang. Enggak. Saya yakin sampai saat ini ya, yang bersangkutan masih memiliki kuncian ya. Manakala juga dalam pengalaman dalam pekerjaannya ini mungkin saja yang bersangkutan ini memiliki kartu-kartu truf tertentu yang mungkin saja dicatat dalam buku hitam yang sering dibawa oleh Ferdi Sambo. Martin, kartu truf kuncian apa yang Anda maksud? Apakah ada gejalanya juga sekarang ketika persidangan sudah dibuka? Gini ya, Mas Budiman, saya melihat ya, ketika pada saat Ferdi Sambo itu tahap 2 di kejaksaan. Lihat, terdakwa atau tersangka yang lain itu diekspos ke media. Bahkan cara melepas maskernya itu seperti mereka ini semua orang biasa. Namun ketika Ferdi Sambo dan PC tidak diperlakukan sama seperti para tersangka yang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya, cara menanya majelis hakim, ya, ini dengan hormat, bukan saya menuduh atau apa. Tapi ketika berbicara kepada para terdakwa ini juga pendekatannya juga berbeda ya. Oke. Namun memang saya paham ini tidak bisa dijadikan acuan terhadap adanya dugaan-dugaan tertentu. Namun 2 hal tadi yang saya tegaskan bahwa uang dan networking itu memungkinkan saja ya untuk seseorang ataupun satu kelompok mendapatkan privilege dalam sistem hukum kita. Karena kalau dibilang pasti, Mas Budiman, tentu tidak ada yang pasti di dunia. Oke. Yang pasti di dunia ini hanya adalah ketidakpastian. Ketidakpastian. Oke, Bang Martin. Saya ke Bang Oto Hasibuan. Bang Oto, kalau mengikuti jalannya persidangan sampai pekan ke-6, apa yang Bang Oto catat dari proses persidangan itu sendiri? Ya terus terang aja memang ya, kalau kita melihat persidangan ini,
Saya teringat dengan kasus yang saya pernah tangani, kasus Jessica. Jessica, oke. Ya. Tapi perbedaannya adalah kalau di kasus Jessica ini kan terbalik. Upaya untuk menghukum Jessica di sana besar. Tapi sekarang ini yang kita bicarakan upaya membebaskan Sambo yang besar. Nah, ini kan bertolak belakang. Kontras ya? Kontras sekali gitu ya. Sehingga pada waktu itu saya sebagai kuasa hukumnya Jessica itu betul-betul berat sekali melakukan pembelaannya ya, karena bagaimanapun ingin sebagian orang ingin supaya Jessica dihukum. Nah, tetapi yang jadi soal buat saya sebenarnya bukan itu. Saya hanya mau melihat dari perspektif kacamata penegakan hukum kita secara menyeluruh. Saya teringat, kalau boleh saya sedikit bercerita, pernah menangani suatu kasus di Hong Kong, perkara pidana yang mana orang yang menjadi terdakwa itu orang Indonesia. Dan kasus itu adalah mengenai money laundering. Nah, waktu itu saya tentunya berhubungan, kami menyewa seorang QC, Queen Counsel dari London, tetapi untuk berhubungan dengan itu kan kami memakai seorang solicitor, karena kita nggak bisa langsung. Jadi suatu persidangan pada waktu itu berjalan, saya melihat hakim ini, dan saya memakai kacamata Indonesia, seperti yang ada dalam judul kita hari ini. Jangan-jangan hakim ini sudah bermain ini. Pikiran saya begitu. Ini 20 tahun yang lalu ceritanya itu. Sehingga saya bisikan pada solicitor ini, Mr. Lau kalau nggak salah namanya, Mr. Lau, saya bilang, apakah hakim ini kira-kira sudah bermain? Kenapa dia terlalu memberatkan klien saya? Langsung dia tarik saya keluar persidangan itu. Dia langsung agak marah sama saya, dia bilang, Pak Otto katanya, jangankan untuk ngomong seperti itu, mikir aja, kami tidak pernah diizinkan untuk itu katanya. Jadi bayangkan, ngomong, apalagi jangankan ngomong, mikir aja nggak boleh. Nah sekarang, kita lihat bagaimana cara berpikir mereka tentang hukum. Nah sekarang ini terang benderang kita, Kompas TV sudah buat judul, bahwa apakah mungkin ada permainan-main mata. Ini kan bertolak belakang lagi nih. Di sana untuk mikir aja nggak boleh, di sini membicarakannya secara terus terang. Tapi bukankah ada realitas empirik yang menuju ke situ? Justru itu yang saya sampaikan. Karena beberapa juga pejabat selalu mengatakan, mari kita kawal kasus Sambo. Ini kan aneh. Mestinya kan kalau berpikir secara positif dan negara hukum yang betul-betul negara hukum, kalau sudah sampai di pengadilan nggak perlu dikawal lagi oleh manusia ini. Sudah hakimnya sendiri yang mengawal. Yang salah yang mikir gitu atau gimana? Ya saya pikir fakta yang salah. Faktanya yang salah? Faktanya yang salah. Nah fakta ini siapa yang membuat? Tentu kita manusia-manusia ini juga kan. Para pemeran-pemeran ini yang membuatnya. Jadi kalau faktanya gimana Bang? Dari proses persidangan memang harus kita serahkan saja kepada majelis? Seharusnya kan kita harus serahkan kan? Seharusnya. Itulah idaman kita dalam penegakan hukum yang benar. Tapi fakta yang sekarang ini, bahkan pejabat pemerintah kita selalu mengatakan kawal. Nah sebenarnya dengan adanya kata kawal lah persidangan itu sudah menunjukkan negara kita ini sakit. Penegakan hukum itu sakit. Tapi Bang, saya tertarik dengan pernyataan Bang Otto tadi. Ada upaya-upaya untuk membebaskan Sambo. Indikasi yang tangkap oleh Bang Otto yang mana nih sebenarnya? Ya ini dari topik ini kan sudah terlihat. Dari judul ini aja sudah berlihat. Kalau ada judul mengatakan bahwa ada bermain mata, ya tentu nggak mungkin yang bermain mata siapa? Nggak mungkin korban. Nggak mungkin pengacara korban. Pasti yang lain kan gitu. Nah, dari situ saya merasakan, saya tidak bisa menuduh, tapi saya punya feeling berarti apa yang dibuat oleh Kompas di dalam judulnya ini pasti adalah merupakan tangkapan daripada produksi dari masyarakat yang ada. Tapi celahnya di mana Bang? Kalau memang katakanlah ada upaya-upaya untuk negosiasi atau dan lain sebagainya, celah yang harus betul-betul dikawal, itu di mana sebenarnya yang belum terjadi itu? Saya kira kalau udah ada upaya, nggak mungkin siapapun nggak bisa mengawal ini. Nggak bisa mengawal? Artinya panggung belakang akan bermain terus? Ya, kalau memang begitu cara berpikir kita kan. Nah, cuma persoalannya saya hanya berpikir dan mengharapkan satu titik. Ini kan kasus pembunuhan ya. Bukan kasus bisnis biasa. Ini ada hubungannya dengan darah. Masyarakat sudah mengetahuinya. Ya, bahkan dunia sudah terbuka. Kalau ini sampai lagi ada seperti itu, menurut saya cukup tragis juga. Tragis ya? Baik. Bung Roni, jadi kalau tadi dari Bung Martin mewakili keluarga Yosua agak khawatir gitu. Kalau Anda ya sebagai kuasa hukum dari Richard Eliezer gimana?
Iya Mas Budiman, sejak persidangan pertama ketika kami dari tim penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, kemudian kami mendapatkan kesempatan untuk pemeriksaan saksi lebih awal ya, sehingga persidangan ini kelihatan begitu dinamis. Karena apa? Ketika saksi diperiksa di awal untuk terdakwa Richard Eliezer, tentunya strategi dari pengacaranya FS atau PC itu akan buyar ya. Karena kita lihat apa? Karena pemeriksaan saksi ini kita punya dapat kesempatan pertama, jadi ketika kita bertanya mereka tidak bisa berbohong. Banyak hal-hal baru yang terungkaplah di pemeriksaan. Artinya Anda tidak terlalu khawatir dengan proses persidangan ini? Nah, ini yang saya sampaikan Mas Budiman dari awal ya, bahwa ketika kami sudah mendapatkan kesempatan untuk pemeriksaan saksi dan menurut kami bahwa ini sudah ada titik terang untuk Baradae atau Richard Eliezer, dan kemudian dalam proses kami harus digabungkan dengan terdakwa yang lain, Kuatmaruf dan Ricky Rizal, kami menghormati karena sikap kooperatif dari Richard Eliezer. Dalam perjalanan kasus ini saya melihat bahwa sidangnya terbuka, kemudian penglihatan saya ya bahwa ketika akses untuk media bisa meliput, kemudian pengunjung bisa datang, tidak dibatasi ya. Dalam proses ini saya melihat bahwa ini on the track, masih berjalan ya, masih berjalan. Dan kemudian saya melihat bahwa pertanyaan dari jaksa dan juga kepada hakim, dari hakim ya, kepada yang terdakwa Richard Eliezer, nah terkait dengan pembuktian ya, ini sesuai dengan strategi, maksudnya yang kita harapkan. Ini masih dalam jalur yang sebenarnya lah ya, proses persidangan itu ya. Oke, baik. Bung Miko Ginting, ini Komisi Yudisial kan yang mengawasi proses persidangan itu agar hakim juga bisa menjatuhkan vonis dan prosesnya menjadi lebih terbuka dan tidak ada penyimpangan. Tapi apa sih yang mau diawasi oleh Komisi Yudisial? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Lagi The Game akan segera dimulai. Saya akan menemani Anda menikmati The Game Pizza. Umpan green cheese melebar, saus mayones melesat, bola-bola ayam jeder. Baru The Game Pizza. Juara pizzanya, nendang rasa kejunya. 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Andai kamu bisa menjadi seperti yang ku minta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutraforgo. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutraforgo. Awali hari dengan Nuvo. Wash away Nuvo, perlindungan keluarga 24/7. Wingscare. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. First Media dan XL mempersembahkan layanan konvergensi untuk kemudahan aktivitas digital harian di dalam dan di luar rumah. Dapatkan
paket internet kebun First Media hingga 1 Gbps, dan paket kuota bersama XL hingga 100 GB. Harga mulai dari 300 ribuan per bulan. Dan rasakan mudahnya membayar 2 tagihan dalam 1 pembayaran. Langganan sekarang untuk menikmati juaranya internet di dalam dan di luar rumah. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Harusnya saya yakin ya, karena hakim benar-benar tegas di sidang ini. Percaya dan tidak percaya. Soalnya sekarang kan karena di Indonesia ini kan kalau untuk hakim tuh susah banget untuk ininya. Ya berharap sih kemenangan ada di pihak keluarganya almarhum ya. Kalau dari sekarang sih kan kelihatannya ya hakimnya lumayan tegas ya, cuma nggak menutup kemungkinan kalau banyak hakim-hakim yang sebelum-sebelumnya itu juga sering ada kerjasama gitu, kayak dibayar. Jadi ya tetap harus berjaga-jaga aja. Hakimnya juga udah cukup tegas ya. Sejauh ini yang saya lihat di TV sih saya percaya ya Mbak, soalnya kelihatannya tuh hakimnya tuh tegas, udah gitu dari cara mereka menyampaikan gitu kan. Oke, Bung Miko, itu tadi suara-suara dari rakyat ya, antara percaya, nggak percaya, tegas, tapi ya khawatir gitu. Nah, Komisi Yudisial itu apa sih yang diawasi ketika memantau persidangan? Yang diawasi apa sih sebetulnya? Pertama, ini yang perlu dipahami dulu ya Mas Budiman, bahwa kita tidak masuk dalam area apakah hakim harus menjatuhkan vonis tertentu gitu pertama ya. Itu dua, kita tidak masuk dalam peringannya hukuman. Ya. Yang kita masuk adalah dalam konteks menjaga kemandirian hakim. Oke. Nah, kemandirian hakim itulah sebagai alas untuk kemudian hakim bebas kan dalam memutus. Berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan bahan-bahan pembuktian dan berdasarkan hukum kan. Nah, pada akhirnya memberikan keadilan terutama bagi keluarga korban gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa lihat dalam beberapa indikator lah ya. Dalam beberapa indikator. Pertama kan indikator, kalau menggunakan bahasa Mas Budiman, indikator depan ya. Bagaimana hakim mempunyai otoritas dalam persidangan. Yang mengendalikan persidangan ya kan. Jawab jawab antara beberapa pihak, kemudian mengatur bagaimana ritme pertanyaan kepada saksi begitu ya. Nah, itu kan salah satu ciri indikatornya. Nah, indikator yang kedua ini yang juga dilakukan oleh Komisi Yudisial itu mengirimkan tim-tim yang tidak tampak. Oh, ada tim tidak yang tidak tampak ini yang kemudian ya memang kita tidak tahu dia di mana dan apakah sedang memantau atau tidak memantau begitu ya. Nah, ini kita lihat gerak-gerik dari hakim ya. Apakah kemudian ada tidak hanya dalam konteks ada main mata bahasa Kompas, tapi juga apakah ada intimidasi misalnya. Intimidasi. Nah, itu kan juga sejauh penting untuk dilihat. Sampai sejauh ini kita tidak melihat hal itu. Tapi awalnya kita hakim, kalau jaksa ada yang ngamatin nggak? Kalau jaksa itu ada komisi kejaksaan ya. Oh, Komisi Yudisial nggak ngamatin tidak gitu mengawasi jaksa. Nah, awalnya memang ada, jujur saja ada cara berpikir melihat bahwa ini bakal banyak tekanan massa begitu ya, baik dari semua pihak lah. Karena ini kan juga cerita-cerita sebelum masuk ke persidangan itu kan begitu marak dan kita tadi Bang Otto menyampaikan bahwa kita memang dalam kerangka ketidakpercayaan, tidak hanya pada kasus ini kan, tapi juga pada sistem hukum kan, pada akhirnya gitu. Ya. Tapi kemudian ketika kita hadir di pengadilan, kemudian kita melihat dan memantau begitu, tampaknya hakim sampai hari ini memang masih pegang otoritas ya dalam menyelenggarakan persidangan gitu. Oke. Kembali ke Bung Martin. Bung Martin, jadi kalau Anda amatin sampai pekan ke-6 kelihatannya aspirasi atau ekspektasi dari keluarga Yosua masih oke kan terhadap jalannya persidangan ini? Ya, sampai dengan kami terakhir memberikan kesaksian masih oke, Mas Budiman. Namun saya masih ingat ya, beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah tanggal 20 November, bertepatan dengan hari lahirnya almarhum ya. Pada saat itu, hari lahirnya almarhum, hari ulang tahun, kalau masih sebutan umurnya 28 tahun. Nah, itu kami mendengarkan ada hasil evaluasi dari pihak kejaksaan dan pengadilan. Saya tidak tahu apakah ini pasti atau tidak ya.
Namun intinya mengatakan bahwa salah satu hasil evaluasi adalah untuk tidak menyiarkan secara live persidangan. Nah, menurut saya ini sudah tidak relevan ya. Karena kenapa? Kalau yang dimaksud adalah agar masing-masing saksi tidak mendengarkan ataupun melihat kesaksian yang lain di depan persidangan, tentu ini sudah tidak relevan lagi. Kenapa? Karena toh juga nanti akan ada siaran tunda, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau memang ada dugaan ataupun niatan-niatan tertentu, mereka tinggal kongko-kongko di luar pasca persidangan dan briefing. Jadi menurut saya sudahlah, Presiden kita sudah memberikan instruksi buka seterang-terangnya, ya sudah, apalagi. Saya paham memang lembaga yudikatif dalam hal ini memiliki kewenangan tertentu, tapi kalau kita mengikuti persidangan sebelumnya di mana ketua umum saya waktu itu membela salah satu terdakwa, itu pun keterangan saksi itu boleh diperdengarkan. Yang Anda baca apa, Bung Martin, dengan evaluasi itu, kalau benar? Jadi gini ya, satu sistem yang baik itu adalah transparan, Mas Budi. Transparan. Ya. Oke. Nah, kalau tidak transparan itu cenderung ada indikasi kebohongan di situ. Kalau ada indikasi kebohongan, ada potensi besar timbulnya satu kejahatan. Nah, silakan ditafsirkan aja kejahatan apa yang saya maksud ya. Tapi saya tidak berniat untuk menuduh ataupun menuju kepada orang-orang tertentu, tapi saya berbicara berdasarkan teori mengenai transparansi itu sendiri. Jadi hanya orang-orang yang gemar berbohong dan suka kejahatan lah yang tidak suka dengan transparansi. Demikian, terima kasih. Oke, Bang Oto. Jadi kalau tadi ya, kalau tesis ini kan judul Main Mata ini kan dibangun dalam sebuah rangkaian panjang ya, pada upaya-upaya untuk mengkondisikan situasi tertentu itu memang ada. Nah, sekarang gimana sih mengawasi agar itu tidak terjadi meskipun peradilan kan ada panggung depannya, ada panggung belakangnya. Tadi Komisi Judisial melihat ada makhluk yang tidak kelihatan dan lain sebagainya. Gimana mengawasi ini semua? Makanya saya bilang ya, ini serba salah sebenarnya kita ini ya. Kalau melihat persidangannya, terus terang aja saya lihat ketua majelis hakim, timnya itu kan sebenarnya cukup bagus. Bagus ya? Bagus melihat saya. Saya tidak melihat ada keraguan kalau dari prosesnya ya? Dari prosesnya, pertanyaan-pertanyaannya, saya melihat bahkan terkesan juga dia betul-betul ingin menggali kebenaran di sana. Makanya saya katakan tadi, saya nggak berani berburuk sangka juga dalam kasus ini. Dan tidak harus juga kan? Ya, tidak harus juga berburuk sangka. Cuma karena topiknya ini adalah main mata, saya hanya mengatakan bahwa kalau itu benar ada, kita hanya berharap kepada Ketua Mahkamah Agung yang mungkin juga memberikan pengawalan kepada majelis hakimnya. Oke, tapi ini kalau realitas empiriknya ya, kekuatan Verdi Sambo kan luar biasa. Banyak polisi yang kemudian ikut dalam skenario atau perintah yang bersangkutan. Ya, upaya-upaya LPSK coba kemudian dikondisikan. Nah, ini gimana melihat latar belakangnya seperti itu? Ya, memang dari background dari awal kasus ini kan memang kita sudah melihat yang negatif gitu ya. Skenario dari Sambo dan sebagainya, LPSK dan sebagainya. Tetapi kan di tengah jalan juga Presiden Jokowi juga muncul untuk memberikan dukungan agar penegak hukum ini bagus. Sehingga kita timbul harapan kita, harapan masyarakat bahwa ini akan dibuka dengan secara baik, terang benderang. Kapolri juga sudah membukanya, bahkan menyampaikan pada persidangan. Sampai di tahap ini kan semuanya oke kan gitu, bagus kan gitu. Nah, sekarang fase yang terakhir nih ya di persidangan. Kita mulai curiga lagi nih, ya kan? Tentunya curiga ini macam-macam. Apa sebabnya? Apakah karena trauma dengan yang dulu? Apa memang di tengah jalan ada yang muncul gitu? Nah, kalau menurut saya, biasanya hakim itu tidak ada takut pada siapa kecuali pada Ketua Mahkamah Agung. Pada Ketua Mahkamah Agung. Jadi menurut saya kalau Ketua Mahkamah Agung turun tangan, dia mengawal langsung kepada majelisnya, selesai urusannya. Kalau dalam proses persidangan ada pergantian jaksa itu di tengah jalan masuk akal? Masih oke ya? Kalau pergantiannya itu memang karena orangnya sakit atau pindah tugas itu mungkin biasa. Tapi kalau tiba-tiba timnya dia keluar dari situ tanpa ada sesuatu sebab, ya itu juga boleh menjadi pertanyaan kita. Dan sebaiknya ada penjelasan juga supaya tidak ya kenapa gitu ya. Ya memang saya dengar di luaran ada mengatakan bahwa ada satu tim jaksa katanya tiba-tiba tidak lagi menjadi jaksa di dalam kasusnya PC ya kan gitu ya. Nah terus terang aja saya nggak tahu backgroundnya kenapa, apakah dia sakit, apakah dia pindah keluar kota ya. Tapi kalau memang itu keluarnya itu tidak dijelaskan pada masyarakat, mungkin ini juga menjadi pemikiran yang negatif juga dari masyarakat. Kenapa ya? Karena katanya ini ya kebetulan si jaksa ini kan agak agresif dalam membongkar kasus ini.
Ya, jadi kalau tiba-tiba ada keluar, sehingga orang berpikir, wah ada apa gitu ya. Nah hal-hal begini bisa membuat kecurigaan orang akan bertambah. Oke. Dan jangan-jangan itu pula yang menjadikan judul daripada topik kita malam ini jadi seperti itu. Kita mencoba mengawal ya, mencoba mengamati. Bung Roni, memang ada sih peristiwa yang pergantian jaksa itu memang ada Kak? Kalau di berkas Baradae atau Richard Eliezer tidak ada ya. Saya tidak tahu kalau di berkas terdakwa yang lainnya ya. Tapi saya kan fokus kepada Richard Eliezer atau Baradae karena apa, Mas Budiman? Bahwa dia sebagai justice collaborator, dia kooperatif, dia mengungkap sebenarnya dalam proses ini. Kita harapannya kan ini kan sampai di ujung persidangan kan semuanya kondusif ya. Dalam arti apa? Apa yang sudah disampaikan oleh klien saya ini kan sudah terbukti dalam proses persidangan yang sebelumnya, pembuktian dari saksi-saksi. Ketika saksi ada yang berkata bohong, kemudian mereka klarifikasi, mereka ralat, sesuai dengan pernyataan dari klien saya yang sudah disampaikan di berita acara pemeriksaan di penyidikan. Dalam proses berikutnya kan kita berharap bahwa berjalannya ini berjalan sesuai dengan rasa keadilan. Dalam kasus ini kan Baradae juga mencari keadilan, mengingat bahwa yang saya sebelumnya sudah sampaikan Mas Budiman bahwa dia adalah tulang punggung keluarga, kemudian masih muda, punya harapan keluarga. Kami tidak mau ini tercederai karena ada hal-hal yang tadi seperti topik malam ini ya. Karena mengingat bahwa bukti-bukti persidangan ini, bahwa apa yang disampaikan Baradae atau Richard Eliezer ini sudah sesuai, sudah persesuaian. Ini sudah mengkerucut sebenarnya. Jadi sudah kelihatan kasus ini sebenarnya. Oke, kalau gini, kalau dari bacaan Anda setelah sidang ini memasuki pekan ke-6, apakah kemudian Bung Roni juga mencium ya, ada upaya-upaya untuk kemudian mengorbankan Richard atau mengamankan yang lain dalam proses persidangan sampai sekarang udah bisa tertebak kan sebenarnya arahnya akan kemana, tapi analisisnya setelah jeda berikut ini. Dapatkan ragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interaktif untuk ikut polling dan bertanya langsung kepada narasumber dalam program-program live. Kapanpun dan dimanapun, langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga www.kompas.tv, lebih dari TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. Selamat malam saudara, saatnya Kompas Update pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Vidi Batlolone. Saudara, mesin anjungan tunai mandiri atau ATM yang berada di dalam minimarket di Desa Sukamekarsari, Lebak, Banten dibobol kawanan pencuri. Seluruh uang di dalam ATM ludes digondol pencuri. Saudara, seperti inilah kondisi mesin ATM yang rusak dibobol kawanan pencuri. Diduga kawanan pencuri menggunakan mesin las untuk membobol mesin ATM. Pencuri masuk dengan membobol atap minimarket. Pelaku berhasil melarikan diri dengan menggunakan mobil yang telah menunggu. Terima kasih telah menyimak Kompas Update. Saya Vidi Batlolone. Selamat malam, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Chilgo. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Chilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Chilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Sebentar lagi The Game akan segera dimulai. Saya akan menemani Anda menikmati The Game Pizza. Umpan green cheese melebar,
saus mayones melesat. Bola-bola ayam, jeder, baru The Game Pizza. Juara pizzanya, nendang rasa kejunya. Golf is a game of improvements. To improve my game, I improve my body. I improve my technique. I improve my mind. Rehydrate and protect with UC 1000 Isotonic, the unique electrolyte drink with 1000 milligrams of vitamin C. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Sebentar lagi The Game akan segera dimulai. Saya akan menemani Anda menikmati The Game Pizza. Umpan green cheese melebar, saus mayones melesat. Bola-bola ayam, jeder, baru The Game Pizza. Juara pizzanya, nendang rasa kejunya. Golf is a game of improvements. To improve my game, I improve my body. I improve my technique. I improve my mind. Rehydrate and protect with UC 1000 Isotonic, the unique electrolyte drink with 1000 milligrams of vitamin C. Mata sehat itu penting, biar aktivitas lancar. Agar mata sehat, bantu jaga dengan minum iFit. I need you, iFit, iFit. Formula iFit membantu memelihara kesehatan mata. iFit, iFit. I love you, iFit. Minum iFit. Dari LAPI. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala? Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uhi. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Harusnya bisa sesuai ya, karena kita lihat dari awal hakim sudah tegas ya, kita berharapnya keadilan di Indonesia ini seadil-adilnya. Untuk saya pribadi berharap vonisnya itu supaya menjatuhkan benar-benar untuk Sambo ya, kasihan juga untuk keluarga almarhum kan, kedua orang tuanya gitu. Saya berharap keadilan sih nyata, maksudnya benar-benar para hakim dan semuanya itu berpihak pada masyarakat gitu. Mungkin ya belum tahu sih ya, cuma ya kita lihat aja ke depannya. Ya doanya sih semoga sesuai. Tapi ya kalau misalnya ternyata ada praktek jahat gitu, ya mungkin aja nggak sesuai ya, Mak. Sejauh yang saya ikuti menurut dari kinerja hakim, mungkin menurut saya akan sesuai sih. Karena dilihat dari sejauh ini, hakimnya juga tidak pro ke siapa-siapa ya. Harusnya sih sesuai dengan ekspektasi masyarakat ya. Kalau nggak seumur hidup, hukuman mati itu sih yang pantas ya. Karena mereka ini kan FS ini punya power. Udah gitu udah terbukti kalau dia nih memanipulasi kejadian yang sebenarnya. Oke, Bung Roni,
Emang ini bukan sistem juri ya, tapi itulah suara-suara publik ya, suara-suara publik yang terekam bahwa vonisnya memang ya harus sesuai dengan rasa keadilan publik. Kalau Anda yakin bahwa ini juga akan tetap bisa berjalan seiring dengan aspirasi, ekspektasi publik itu sendiri? Ya, selama persidangan Baradae atau Richard Eliezer, saya melihat bahwa ada titik terang ya. Kemudian kami melihat bahwa ada hal yang terkait dengan pembelaan klien saya, kesaksian, kemudian kami melihat bahwa ketika jaksa penuntut umum bertanya, kemudian hakim bertanya, kami berpikir bahwa ini sudah sesuai on the track ya. Jadi saya sampaikan seperti itu. Karena apa? Bahwa Baradae ini kan didukung, kalau dibilang banyak juga yang simpati terhadap dia ya. Dalam proses persidangan ini bisa hadir itu, dalam ruang sidang itu, kalau saya boleh bilang Mas Budiman, datang dari Aceh, dari Bali, dari Surabaya. Mereka datang sendiri? Datang sendiri. Bukan dimobilisasi? Bukan. Mereka datang sendiri, mereka menyampaikan mereka simpati terhadap Baradae atau Richard Eliezer, sehingga mereka memberikan dukungan. Karena apa? Karena dalam hal ini kan sudah kelihatan dalam persidangan, terungkap persidangan, dia sebagai alat, dia hanya diperintah. Sebagai alat. Dia sebagai alat diperintah, sehingga orang simpati kepada dia. Masih muda, punya harapan, punya masa depan. Nah, itu hal-hal seperti itu yang kita lihat bahwa dalam proses persidangan ini, kami dari tim penasihat hukum melihat bahwa datangnya orang yang simpati terhadap Baradae dari seluruh Indonesia menggambarkan bahwa betapa publik dari seluruh Indonesia ini memantau atau mengawasi persidangan ini. Ini yang membuat kami optimis bahwa persidangan ini harusnya berjalan Kalau sesuai. dalam bacaan Bung Roni, ada nggak sih upaya-upaya intervensi untuk mempengaruhi persidangan sejauh ini? Kalau dari kami ya, sekali lagi bahwa Baradae sebagai justice collaborator ketika menyatakan keterangannya di persidangan persesuaian dengan saksi yang lain, kemudian saksi yang tidak sesuai terbantahkan, dipatahkan oleh kami, tidak ada intervensi. Jadi kami diberikan ruang oleh jaksa penuntut umum maupun majelis hakim ya terutama untuk kami bereksplor, menanyakan lebih dalam lagi. Itu yang tolak ukur saya, Mas. Oke, Bang Oto, tadi ada aspirasi publik ya, ini bukan sistem juri tapi juga itu aspirasi publik. Ada juga survei indikator politik Indonesia yang menyimpulkan bahwa hukuman yang pantas adalah seumur hidup atau hukuman mati. Ini apa yang sedang terjadi dalam proses sistem hukum di Indonesia? Seakan-akan publik mendahului proses persidangan atau gimana Anda baca? Ya, memang harus kita jelaskan juga pada publik bahwa jangan sampai kecewa karena kita bukan sistem juri dan hakim ini tidak juga terpengaruh dan tidak harus mengikuti apa yang diminta oleh masyarakat. Karena dia memberikan putusan hakim itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan ya? Ketuhanan. Jadi bukan berdasarkan pendapat publik. Bukan. Tapi dan juga bukan berdasarkan keuangan. Ya? Bukan. Ya. Demi ketuhanan yang Maha Esa kan, itu poinnya gitu. Nah, jadi kalau itu menjadi pokok bisa saja berbeda dengan keinginan publik gitu ya. Nah, oleh karena itu yang jadi soal buat kita ini sekarang sebenarnya kan kasus ini kan very simple sebenarnya. Faktanya kan sudah jelas, ada sudah mengakui, ya Sambo sudah mengakui bersalah. Tinggal kalau kita berpikir tadi yang negatif tadi, berarti kan permainannya kan hanya di dua hal. Pasal mana yang mau dipakai? Apakah memang pasal pembunuhan berencana atau memang pasal pembunuhan biasa 338 umpamanya. Itu saja persoalannya di sini. Kalau soal dihukum atau tidak, saya kira itu tidak bisa terelakkan, ya kan? Nah, kalau untuk kasus PC memang menjadi debatable. Kalau dia berhasil mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak terlibat dalam pembunuhan dan dia justru adalah merupakan orang yang dilecehkan, maka tentunya akan menjadi soal juga. Nah, karena dilecehkan atau dilecehkannya PC sebenarnya tidak ada isu yang penting di dalam apakah dia ikut terlibat atau tidak. Bisa saja dia dilecehkan, tapi dia terlibat dalam pembunuhan, tetap dia juga ikut. Tapi kalau dia sudah bisa bebaskan dirinya bahwa dia tidak ikut di dalam pembunuhan, maka soal pelecehan tadi itu hanya merupakan motif yang bisa berkaitan dengan Sambo. Oke. Kalau Bang Oto sebagai pengacara profesional, celah-celah hukum seperti apa sih yang bisa meringankan hukuman bagi Sambo maupun bagi PC? Kalau untuk meringankan untuk Sambo menurut saya, yang mungkin dia bisa fight di sini adalah ya persoalan apakah betul-betul ada perencanaan itu. Perencanaan ya? Dimensi perencanaan. Ya, ya. Okay. Nah itu mungkin akan persoalan yang akan serius ya. Apakah mungkin dia bahwa perbuatan itu direncanakan dari Malang atau mungkin perencanaan itu bisa terjadi pada saat di
di Jakarta. Oke. Cuma menjadi soal sekarang begini, kan selalu motif dipersoalkan adalah pelecehan. Lantas kalau bukan pelecehan, lantas apa dong? Apa? Itu menjadi soal. Kan? Oke. Jadi kalau di sini jaksa juga harus membuktikan ini juga. Motif juga ya? Kalau bicara motif kan, karena tentang teori tentang apakah motif harus dibuktikan, sampai sekarang kita tetap masih menganut prinsip itu kan. Walaupun ada yang mengatakan tidak perlu motif itu dibuktikan, tapi itu hanya sebagai alasan saja. Tapi kalau memang harus dibuktikan, jaksa harus buktikan. Nah kalau bukan pelecehan apa dong? Masa Sambo membunuh tidak ada motif? Oke, baik. Kita tanya ke Bung Martin lah. Bung Martin, sampai pekan ke-6 dan kuasa hukum Yosua dan keluarganya memang memantau ketat, motif ini sudah cukup terang atau seperti apa sih? Ya, saya setuju dengan Pak Otto Hasibuan bahwa motif itu dalam pembunuhan berencana sangatlah penting. Kalau kita analogikan dalam satu ujian ya, kalau kita mau masuk satu universitas, misal contohnya ya, kalau mau masuk universitas yang grade-nya A, itu nilainya harus 100 gitu ya. Tapi kalau mau yang grade B, itu nilainya cukup 80. Nah sama, dalam unsur pembuktian pembunuhan berencana, kalau tidak ada motifnya ya, itu nilainya B nanti, Mas Budiman. Oleh karena itu, saya pikir ini sudah jelas ya. Ini kan kalau dalam surat dakwaan hanya klaim sepihak yang belum tentu bisa dipastikan kebenaran. Dan hanya bersandarkan kepada satu keterangan dari yang mengaku korban. Walaupun dalam konteks kasus ini, dia tidak bisa mengasosiasikan dirinya sebagai korban karena dia terdakwa. Ya, kecuali kalau PC melaporkan dan berkasnya naik P21, itulah baru dia menjadi korban. Dalam hal ini dia menjadi terdakwa sehingga dia memiliki hak ingkar. Jadi mau dia bohong sesuka hati pun itu tidak masalah. Oleh karena itu kita butuh ketegasan dari jaksa penuntut umum, khususnya ya jaksa yang katanya informasinya dikeluarkan. Ya, saya pikir ya, kalau memang benar dia dikeluarkan ya, ibu ini harus dimasukkan kembali karena keluarga ini sangat mengapresiasi bagaimana cara berperkara ataupun seni berperkara dari jaksa tersebut. Karena jaksa tersebut sangat berempati dan mewakili apa isi hati dari keluarga korban pada saat memeriksa memeriksa saksi dan juga menjalani persidangan. Saya yakin dan saya memberikan dorongan kepada jaksa untuk berani ya nanti pada saat menuntut itu menentukan motifnya dengan motif yang sebenar-benarnya, yaitu tanpa ada pelecehan seksual, yaitu yang ada hanya disinformasi dari orang-orang ataupun terdakwa sehingga membuat ya orang-orang tertentu marah dan terjadilah perencanaan dalam kasus meninggalnya almarhum Brigadir Joshua. Demikian Mas Budiman. Tapi kalau seandainya kemudian tuntutan atau vonis tidak sesuai dengan ekspektasi dari publik termasuk dari keluarga Joshua, seperti apa Bung Martin? Saya tambahkan sedikit gini ya, tadi Bapak Otto Hasibuan mengatakan bahwa memang majelis hakim ataupun ketua majelis hakim itu tidak disandarkan terhadap pendapat masyarakat. Ya. Namun pengalaman kami terakhir ya bersidang di Ciamis dan putus di bulan April kemarin, salah satu pertimbangan majelis hakim itu adalah social justice. Jadi saya pikir tidak mutlak itu tidak bisa dipertimbangkan. Namun memang itu sebenarnya memang kan kalau kita melihat atas apa yang sudah dilakukan dan apa yang kelihatan ya terhadap para terdakwa ini, memang selain mencoreng nama institusi, membuat reputasi dari institusi juga jadi bobrok, dan juga membuat gerah publik dan membuat marah publik. Nah makanya implikasinya adalah sesuai dengan survei dari Litbang Kompas, ya kepercayaan publik terhadap polisi itu cuma tinggal 48%. Nah, jadi memang harus dipuaskan juga ini publik. Nah, namun kalau kami ya dalam hal ini perwakilan keluarga, ada dua hal yang kami butuhkan dalam putusan nanti, Mas Budiman. Yang pertama adalah dengan sudah terang benderangnya unsur-unsur dari pasal 340, jadi kami meminta pada saat putusan nanti yang terbukti adalah pasal 340. Mengenai vonisnya seperti apa, kami serahkan semua kepada hakim. Lalu yang kedua, dipulihkan harkat martabat dari anak klien kami. Ya, karena ya Mas Budiman ini akhirnya karena ulah-ulah orang-orang ini ya mengaku ada kekerasan seksual, menuduh kekerasan seksual, dan sekarang juga menyerang mengenai kepribadian ganda. Ini benar-benar menghancurkan harkat martabat dari korban maupun keluarga. Nah, saya ada sedikit tambahan. Ini pendapat pribadi saya ya. Untuk terdakwa yang lain dalam hal ini sebagai justice collaborator, ya Richard Eliezer, kalau memang yang bersangkutan konsisten sebagai justice collaborator, perlu dipertimbangkan juga hal-hal yang meringankan
buat yang bersangkutan. Apalagi kalau dalam peristiwa tersebut pasal 48 KUHP ini bisa terpenuhi unsurnya, ya silakan saja nanti. Oke, overmah ya dia. Bebas. Ya, Oke, baik. Bung Miko, jadi apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Komisi Yudisial agar memastikan bahwa peradilan ini bebas dari intervensi apapun yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Copat coklit, padahal cuaca emang gak bagus. Hayo lo, ngapain? Waduh, gua ketahuan. Bedu, ternyata lo ya netizen budiman. Kita itu harus tetap menjaga prokes dan segera vaksin booster. Jangan dianggap enteng dong. Mari kita tetap jaga prokes dan lengkapi dosis vaksin dengan booster. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Neo Remasil. Neo Remasil. Formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil. Nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Gentle Gen, pelapor deterjen tumbuhan. Bikin tangan lembut. Kayak nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, pelapor deterjen tumbuhan. Awali hari dengan Nuvo. Wash away kuman. Nuvo hand spray wet wipes. Cukup Nuvo, perlindungan keluarga 24/7. Wingscare. Pesta Rakyat Simpedes kembali hadir di Kota Mojokerto mulai dari tanggal 25 hingga 27 November di lapangan Surodinawa, dimeriahkan oleh Rizky Febian, Demasi, Padi, Dewi Persik, Happy Asmara, dan Nela Karisma. Juga diramaikan dengan karnaval budaya, berbagai diskon produk UMKM terbaik, edukasi UMKM, serta banyak acara menarik lainnya. Tidak ketinggalan juga akan ada beragam hadiah istimewa. Ayo datang dan rasakan kemeriahannya. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Kembali ke Bung Miko Ginting. Bung Miko, jadi KY ini mengawasi proses persidangan. Apa sih yang harus diawasi betul agar proses persidangan ini betul-betul fair, transparan, dan akuntabel tanpa intervensi dari siapapun juga? Ya, tadi yang pertama yang paling tampak ya, Mas Budiman tadi, bagaimana hakim menyelenggarakan persidangan. Dan saya kira semua kita mengapresiasi ya bagaimana hakim menunjukkan otoritasnya untuk berimbang ya terhadap semua pihak, sekaligus juga menggali kebenaran material. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya hakim juga terlihat menunjukkan independensinya, dalam arti ini kan ada juga nuansa penormalan ya, tapi dalam tanda kutip. Jadi penormalan bahwa ini ya perkara yang simpel, perkara yang sederhana, tidak perlu dibesar-besarkan lah begitu kira-kira ya dari sisi hakim saya lihat ya. Dan kemudian
salah satunya misalnya ekspresinya adalah tidak usah ditayangkan secara langsung misalnya. Kita punya perdebatan di situ, tapi saya kira ada juga gestur-gestur bahwa ini ya hakim punya otoritas dan kita sudah tahu sebenarnya mau kemana begitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua saya kira juga kasus ini mengajarkan kita banyak hal ya. Salah satunya soal partisipasi publik. Ya kan partisipasi publik ini di satu sisi itu kan prinsip dia pilar ya untuk menjaga kemandirian hakim itu. Kita lihat bagaimana bagaimana transparansi pengadilan itu didorong karena partisipasi publik yang juga besar ya, datang ke persidangan, kemudian seperti kita kemudian memberikan opini ya di luar persidangan dan sebagainya gitu. Nah di sisi yang lain juga ini yang perlu diimbangi gitu. Jangan sampai kemudian juga narasi-narasi di luar persidangan kemudian mempengaruhi hakim juga. Nah di sini kita belajar soal keberimbangan gitu. Nah tapi dalam satu titik saya kira juga kalau tadi kita curiga begitu ya, ada bayi mata dan sebagainya. Satu yang tidak bisa dilawan Mas Budiman, itu suara publik, suara rakyat gitu. Tapi kalau tadi dikaitkan dengan pernyataan Bung Martin bahwa akan ada evaluasi agar siaran langsung, siaran tunda itu dihentikan, posisi Komisi Yudisial seperti apa? Ya, gini, terbuka untuk umum itu kan tidak sama dengan penayangan secara langsung. Ini sama. Kan juga, ini yang selama ini kita dorong ya, bahwa hati-hati juga kita untuk memberikan penayangan secara langsung. Salah satunya adalah integritas pembuktian. Tadi Bang Martin kan memberikan jawaban bahwa integritas pembuktian kan tidak relevan lagi karena ada tayangan tunda dan sebagainya. Nah itu satu pertimbangan. Nah, tapi saya kira memang makna terbuka untuk umum itu dalam persidangan, ini terlepas dari kasus ini ya, itu juga perlu kita maknai. Apa yang dimaksud dengan terbuka untuk umum gitu ya. Nah kalau kita memaknainya di Komisi Yudisial, terbuka untuk umum itu adalah ketika publik tidak dihalangi aksesnya ke lokasi persidangan. Karena ada dimensi apa? Dimensi keamanan hakim, keselamatan para pihak, dan seterusnya gitu ya. Yang kemudian yang kedua, dimensi apa? Dimensi kemandirian hakim ketika misalnya satu persidangan itu tidak ditayangkan secara utuh. Kemudian di framing dan sebagainya macam. Nah itu satu titik ya. Jadi ini tapi di luar dari kasus ini saya kira. Silakan Bung Martin. Ya ini memang yang menjadi alasan di awal bahwa memang kami meminta lokasi persidangan itu tetap ditetapkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun difasilitasi oleh gedung yang lebih besar. Karena kenapa? Yang mau nonton ini banyak, Mas Budiman. Nah, namun pada saat itu Humas dan juga Ketua PN Jakarta Selatan mengatakan bahwa sebagai alternatif agar orang-orang tidak berkerumun datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sidang akan bisa disiarkan secara live. Ya. Dan juga dapat dikawal oleh media. Nah ini kan akhirnya tidak konsisten manakala di tengah jalan hal ini diamputasi. Nah maksud saya ini ya Mas Miko, kita perlu lihat juga inkonsistensi dari penetapan ataupun keputusan yang dilakukan oleh dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena tanpa transparansi saya pikir output dari prosesi persidangan ini akan dipertanyakan nanti kalau tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban dan juga publik dalam hal ini. Demikian, terima kasih. Baik, Bung Martin. Bung Roni, jadi sejauh ini apa sih sebenarnya yang Anda harapkan agar proses persidangan ini betul-betul fair dan memberikan keadilan bagi Yosua, bagi Eliezer, dan bagi publik itu sendiri? Ya, kita berharap bahwa proses persidangan ini berjalan baik ya. Karena perlu diingat bahwa jaksa dan majelis hakim mempertaruhkan reputasinya dalam proses ini ya, karena ini menjadi amatan atau menjadi perhatian seluruh publik di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua ya harapan kami ini berjalan baik, transparan, kita ikhtiarlah bahwa keadilan itu ada untuk Baradae atau Richard Eliezer. Tadi saya terima kasih juga buat Bung Martin tadi sampaikan ya, kalau memang Baradae di dalam proses pembuktian ini kemudian kita bisa membuktikan dia hanya sebagai perintah tanpa mendahului majelis hakim, tentunya kita harapan bahwa putusan itu harusnya yang terbaik untuk Baradae atau Richard Eliezer. Dan kami berharap bahwa jaksa penuntut umum juga pun dalam hal menuntut juga sesuai dengan fakta-fakta persidangan, mengingat bahwa Baradae atau Richard Eliezer ini adalah justice collaborator. Baik, Bung Koto. Jadi ada kesaksian saksi di persidangan, ada opini publik, ya, ada keterangan terdakwa, ada juga narasi-narasi banyak yang harus dipegang oleh jaksa dan hakim ketika memutuskan itu sekarang apa dalam kondisi yang seperti sekarang ini? Ya, hakim harus berani ya. Kalau jaksa jelas dia harus melihat fakta-fakta di persidangan. Ya. Hakim juga harus melihat apa yang terbukti dalam persidangan. Dia tidak boleh berpikir tentang apa yang dikatakan oleh masyarakat di sana. Sebab kalau itu terjadi itu akan bias nanti. Sebab bayangkan ya,
pendapat masyarakat ini kan bisa timbulkan juga dari tayangan-tayangan yang dilihatnya mungkin tidak seluruhnya utuh juga. Mungkin hari ini dilihat siaran dari TV yang A, besok dilihatnya dari yang B. Ya kan? Yang narasumbernya di sana A, di sini narasumber B. Masyarakat bisa melihat yang berbeda juga. Nah, atau angle yang dilihatnya berbeda. Karena ini kan sistemnya kan mungkin sistem juri kita. Nah, jadi hakim itu harus betul-betul tidak terpengaruh dengan apa yang dikatakan masyarakat. Nah, soal social justice itu ada dalam hati dia kan. Subjektivitas hakim kan memang selalu harus ada di dalam perkara ini. Karena bagaimanapun kan hakim kan memutuskan berdasarkan dua alat bukti yang sah ditambah dengan dengan bukti-bukti yang sah ditambah ada keyakinan kan gitu ya. Nah, itu yang harus dia pertahankan. Sepanjang dia merasa dia sudah yakin, buktinya cukup, ya dia harus lakukan aja. Oke. Ya. Dalam situasi yang seperti sekarang, masihkah kita bisa berharap bahwa kekuasaan kehakiman itu betul-betul bebas sebebas-bebasnya dari berbagai tekanan yang kelihatan maupun tidak kelihatan? Kita harus berharap begitu. Walaupun mungkin faktanya bisa berbeda. Tapi kalau kita, maka saya bilang tadi, saya tidak berani dalam kasus ini berburuk sangka. Ya, karena faktanya kita lihat di dalam persidangan menurut saya masih oke. Oke, ya, ketua majelisnya bagus ya, anggotanya juga bagus. Pertanyaannya saya lihat juga cukup bagus ya, dan tidak ada yang melihat memihak. Jadi kalau saya hasilnya lah ya. Kalau kita berburu sangka, waduh sayang sekali nanti. Oke. Ya. Jadi kita dukung aja dia. Tapi tetap bahwa pengawasan terhadap pengadilan dan hakim ya itu bagian penting juga dari kemandirian hakim ya. Nah, ini komisi judisial nih. Keadilan. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih. Dilempar batu. Kasus penganiayaan kucing berujung kematian kembali terjadi. Saya melihat kalau bapak gitu, usia 40-an, dia lagi udah standby megang batu ukuran besar. Dia mengakui melempar kucing tersebut dengan menggunakan batu. Kami sangkakan dengan pasal 302 ayat 2, penganiayaan terhadap hewan. Selama 5 tahun ke belakang, apakah berkurang setelah penegakan hukum ini? Apakah ini membuat jerah? Tidak, malah meningkat. Target Rabu 23 November pukul 10:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh kita masih ada tim lagi di belakang. Kita masih ada tim di belakang, Kang. Iya, Kang ya. Oh, ya Kang ya. Wah, maaf ya Kang ya. Iya Kang. Ini juga sama darurat sama sekali. Iya Kang, di belakang masih ada teman, Kang. Mendingan kita mundur deh, kita mundur aja. Kita nggak usah ngasih bantuan. Kita mundur aja, mundur. Mobil yang membawa sembako untuk korban gempa di Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat, dicegat warga yang juga mengharapkan bantuan. Setelah 3 hari terjebak di reruntuhan bangunan akibat gempa di Cianjur, saudara, seorang anak berusia 6 tahun ditemukan selamat.
Komedian Sule beserta rekannya yakni Budi Dalton dan juga Mang Saswi dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penodaan agama. Kompas TV, independen, terpercaya. Sidang kasus pembunuhan terhadap Yosua sudah memasuki pekan ke-6. Namun masih ada keraguan, akankah vonis yang dijatuhkan kepada para terdakwa, khususnya Ferdy Sambo yang menjadi dalang pembunuhan bakal sesuai harapan. Jika Sambo bisa menggerakkan puluhan anggota kepolisian serta membohongi banyak orang, tak menutup kemungkinan ia juga bisa mempengaruhi persidangan hingga putusan yang akan dijatuhkan. Akankah jaksa bekerja profesional tanpa tekanan dan majelis hakim bisa memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban? Inilah Satu Meja Forum, kasus Sambo. Siapa bisa main mata dalam tanda tanya? Ceritakan semua yang saudara ketahui, tidak usah kau tutup-tutupi. Betul. Kenapa tadi tengok-tengok ke belakang, macam kayak masih ada beban apa lagi? Tidak. Kan saudara sudah mengatakan, saudara merasa rugi kan? Rugi. Dengan peristiwa ini? Betul, yang mulia. Karena saudara dianggap yang mengetahui TKP yang pertama. Kepada saudara terdakwa Ferdy Sambo, bagaimana terhadap keterangan para saksi ini? Apakah benar semua? Benar sebagian, salah sebagian, atau salah semua? Panggung persidangan adalah panggung depan, sementara panggung belakang tak pernah bisa ditebak. Ruang negosiasi bisa saja terjadi. Siapapun bisa bermain dalam lorong-lorong gelap persidangan. Siapa bisa main mata? Itulah tema Satu Meja Forum malam ini dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio. Di sebelah kanan saya ada Roni Talapesi, kuasa hukum dari Richard Eliezer. Malam, Bung Roni. Di sebelah kiri saya ada praktisi hukum senior dan Ketua Umum Pradi, Oto Hasibuan. Malam, Bang Oto. Di ujung sebelah kiri ada juru bicara Komisi Yudisial Miko Ginting. Malam, Bang Miko. Dan kemudian melalui sambungan Zoom ada kuasa hukum keluarga Yosua Martin Simanjuntak. Malam, Bang Martin. Selamat malam, Mas Budiman dan para narasumber yang lain. Oke, sebelum mulai dulu kita coba lihat tayangan berikut ini. Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua masih berjalan. Puluhan saksi sudah dihadirkan. Sejumlah kejanggalan terungkap di pengadilan, mulai dari keterangan saksi yang diragukan hingga bukti transfer uang mencurigakan 200 juta pasca jasad Yosua dimakamkan.
dari rekening Ricky Rizal ada uang masuk sebesar 100 juta sebanyak 2 kali. Kepada saudara terdakwa Ferdi Sambo, bagaimana terhadap keterangan para saksi ini? Apakah benar semua, benar sebagian, salah sebagian, atau salah semua? Kesaksian di pengadilan menguak kronologi sebenarnya dari skenario Sambo. Namun, masih ada keraguan. Akankah tuntutan dan vonis yang dijatuhkan sesuai harapan? Seperti yang diungkapkan oleh pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan yang menginginkan jaksa dan hakim bersikap garang ketika memeriksa Sambo dan PC saat menjadi saksi maupun terdakwa. Saya majelis berharap ketika FS, ketika PC ya memberi keterangan sama berbelit-belit tidak masuk akal, bohong, saya kira harus berani juga. Tapi kalau nanti lembek-lembek, saya akan pertanyakan ada apa nih ketua majelis takut sama-sama. Lalu, akankah jaksa bekerja profesional tanpa tekanan dan majelis hakim bisa memberikan rasa keadilan? Oke, saya akan memulai diskusi ini ke Martin Lukas Simanjuntak, kuasa hukum dari keluarga Yosua. Bang Martin, saya pernah membaca pernyataan Anda yang khawatir dengan kekuatan jaringan dan uang yang dimiliki Sambo. Apakah sekarang Anda masih khawatir juga? Tentu masih khawatir, Mas Budiman. Kita tahu seberapa kaya orang ini ya. Kaya dalam tanda petik, karena kekayaannya menurut saya ini perlu diteliti ulang ya, apakah legal atau ilegal. Sebagai contoh, bagaimana orang ini bisa memberikan uang ya kepada ajudan, ya, menurut versi dari Ferdi Sambo ya, untuk 3 dapur dan masing-masing 200 juta. Sedangkan dia punya pendapatan itu yang kita tahu ya, hanya 35 juta. Jadi dari segi resources kekayaan, saya yakin beliau ini memiliki uang yang cukup banyak. Nah, lalu yang kedua, kekuasaan ya. Kekuasaan memang jabatan yang bersangkutan sebagai Kadif Propam itu sudah dicabut, tapi bukan berarti yang bersangkutan punya networking itu semuanya serta-merta hilang. Enggak. Saya yakin sampai saat ini ya, yang bersangkutan masih memiliki kuncian ya. Manakala juga dalam pengalaman dalam pekerjaannya ini mungkin saja yang bersangkutan ini memiliki kartu-kartu truf tertentu yang mungkin saja dicatat dalam buku hitam yang sering dibawa oleh Ferdi Sambo. Martin, kartu truf kuncian apa yang Anda maksud? Apakah ada gejalanya juga sekarang ketika persidangan sudah dibuka? Gini ya, Mas Budiman, saya melihat ya, ketika pada saat Ferdi Sambo itu tahap 2 di kejaksaan, lihat, terdakwa atau tersangka yang lain itu diekspos ke media, bahkan cara melepas maskernya itu seperti mereka ini semua orang biasa. Namun ketika Ferdi Sambo dan PC tidak diperlakukan sama seperti para tersangka yang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya, cara menanya majelis hakim, ya, ini dengan hormat, bukan saya menuduh atau apa. Tapi ketika berbicara kepada para terdakwa ini juga pendekatannya juga berbeda ya. Oke, namun memang saya paham ini tidak bisa dijadikan acuan terhadap adanya dugaan-dugaan tertentu. Namun 2 hal tadi yang saya tegaskan bahwa uang dan networking itu memungkinkan saja ya untuk seseorang ataupun satu kelompok mendapatkan privilege dalam sistem hukum kita. Karena kalau dibilang pasti, Mas Budiman, tentu tidak ada yang pasti di dunia. Oke. Yang pasti di dunia ini hanya adalah ketidakpastian. Ketidakpastian. Oke, Bang Martin. Saya ke Bang Oto Hasibuan. Bang Oto, kalau mengikuti jalannya persidangan sampai pekan ke-6, apa yang Bang Oto catat dari proses persidangan itu sendiri? Ya, terus terang aja memang ya, kalau kita melihat persidangan ini, saya teringat dengan kasus yang saya pernah tangani, kasus Jessica. Oke. Ya. Tapi perbedaannya adalah, kalau di kasus Jessica ini kan terbalik, upaya untuk menghukum Jessica di sana besar. Tapi sekarang ini yang kita bicarakan upaya membebaskan Sambo yang besar. Nah, ini kan bertolak belakang. Kontras ya? Kontras sekali gitu ya. Sehingga pada waktu itu saya sebagai kuasa hukumnya Jessica itu betul-betul berat sekali melakukan pembelaannya ya, karena bagaimanapun ingin sebagian orang ingin supaya Jessica dihukum. Nah, tetapi yang jadi soal buat saya sebenarnya bukan itu. Saya hanya mau melihat dari perspektif kacamata penegakan hukum kita secara menyeluruh.
Saya teringat, kalau boleh saya sedikit bercerita, pernah menangani suatu kasus di Hong Kong, perkara pidana yang mana orang yang menjadi terdakwa itu orang Indonesia. Dan kasus itu adalah mengenai money laundering. Nah, waktu itu saya tentunya berhubungan, kami menyewa seorang puisi, Queen Counsel dari London, tetapi untuk berhubungan dengan itu kan kami memakai seorang solicitor, karena kita nggak bisa langsung. Jadi suatu persidangan pada waktu itu berjalan, saya melihat hakim ini, dan saya memakai kacamata Indonesia, seperti yang ada dalam judul kita hari ini. Jangan-jangan hakim ini sudah bermain ini. Pikiran saya begitu. Ini 20 tahun yang lalu ceritanya itu. Sehingga saya bisikan pada solicitor ini, Mr. Lau kalau nggak salah namanya, Mr. Lau, saya bilang, apakah hakim ini kira-kira sudah bermain? Kenapa dia terlalu memberatkan klien saya? Langsung dia tarik saya keluar persidangan itu. Dia langsung agak marah sama saya. Dia bilang, Pak Otto, katanya, jangankan untuk ngomong seperti itu, mikir aja, kami tidak pernah diizinkan untuk itu, katanya. Jadi bayangkan, ngomong, apalagi jangankan ngomong, mikir aja nggak boleh. Nah sekarang kita lihat bagaimana cara berpikir mereka tentang hukum. Nah sekarang ini terang benderang kita, Kompas TV sudah membuat judul, bahwa apakah mungkin ada permainan main mata. Ini kan bertolak belakang lagi nih. Di sana untuk mikir aja nggak boleh, di sini membicarakannya secara terus terang. Tapi bukankah ada realitas empirik yang menuju ke situ? Justru itu yang saya sampaikan. Karena beberapa juga pejabat selalu mengatakan, mari kita kawal kasus Sambo. Ini kan aneh. Mestinya kan kalau berpikir secara positif dan negara hukum yang betul-betul negara hukum, kalau sudah sampai di pengadilan nggak perlu dikawal lagi oleh manusia ini. Sudah hakimnya sendiri yang mengawal. Yang salah yang mikir gitu atau gimana? Ya saya pikir fakta yang salah. Faktanya yang salah? Faktanya yang salah. Nah fakta ini siapa yang membuat? Tentu kita manusia-manusia ini juga kan. Para pemeran-pemeran ini yang membuatnya. Jadi kalau faktanya gimana Bang? Dari proses persidangan memang harus kita serahkan saja kepada majelis? Seharusnya kan kita harus serahkan kan. Seharusnya. Itulah idaman kita dalam penegakan hukum yang benar. Tapi fakta yang sekarang ini, bahkan pejabat-pejabat pemerintah kita selalu mengatakan kawal-kawal. Nah sebenarnya dengan adanya kata kawal lah persidangan itu sudah menunjukkan negara kita ini sakit. Penegakan hukum itu sakit. Tapi Bang, saya tertarik dengan pernyataan Bang Otto tadi. Ada upaya-upaya untuk membebaskan Sambo. Indikasi yang tangkap oleh Bang Otto yang mana nih sebenarnya? Ya ini dari topik ini kan sudah terlihat. Dari judul ini aja sudah berlihat. Kalau ada judul mengatakan bahwa ada bermain mata, ya tentu nggak yang bermain mata siapa? Nggak mungkin korban. Nggak mungkin pengacara korban. Pasti yang lain kan gitu. Nah dari situ saya merasakan, saya tidak bisa menuduh, tapi saya punya feeling berarti apa yang dibuat oleh Kompas di dalam judulnya ini pasti adalah merupakan tangkapan daripada produksi dari masyarakat yang ada. Tapi celahnya di mana Bang? Kalau memang katakanlah ada upaya-upaya untuk negosiasi atau dan lain sebagainya, celah yang harus betul-betul dikawal, itu di mana sebenarnya yang belum terjadi itu? Saya kira kalau udah ada upaya, nggak mungkin siapapun nggak bisa mengawal ini. Nggak bisa mengawal? Nggak mungkin. Artinya panggung belakang akan bermain terus? Ya, kalau memang begitu cara berpikir kita kan. Nah, cuma persoalannya saya hanya berpikir dan mengharapkan satu titik. Ini kan kasus pembunuhan ya. Bukan kasus bisnis biasa. Ini ada hubungannya dengan darah. Masyarakat sudah mengetahuinya. Ya, bahkan dunia sudah terbuka. Kalau ini sampai lagi ada seperti itu, menurut saya cukup tragis juga. Tragis ya? Baik. Bung Roni, jadi kalau tadi dari Bung Martin mewakili keluarga Yosua agak khawatir gitu. Kalau Anda ya sebagai kuasa hukum dari Richard Eliezer gimana? Iya Mas Budiman, sejak persidangan pertama ketika kami dari tim penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, kemudian kami mendapatkan kesempatan untuk pemeriksaan saksi lebih awal ya, sehingga persidangan ini kelihatan begitu dinamis. Karena apa? Ketika saksi diperiksa di awal untuk terdakwa Richard Eliezer, tentunya strategi dari pengacaranya FS atau PC itu akan buyar ya. Karena kita lihat apa? Karena pemeriksaan saksi ini kita punya dapat kesempatan pertama, jadi ketika kita bertanya mereka tidak bisa berbohong. Banyak hal-hal baru yang terungkaplah di pemeriksaan. Artinya Anda tidak terlalu khawatir dengan proses persidangan ini? Nah,
ini yang saya sampaikan Mas Budiman dari awal ya, bahwa ketika kami sudah mendapatkan kesempatan untuk pemeriksaan saksi dan menurut kami bahwa ini sudah ada titik terang untuk Baradae atau Richard Eliezer, dan kemudian dalam proses kami harus digabungkan dengan terdakwa yang lain, Kuat Maruf dan Ricky Rizal, kami menghormati karena sikap kooperatif dari Richard Eliezer. Dalam perjalanan kasus ini saya melihat bahwa sidangnya terbuka, kemudian penglihatan saya ya bahwa ketika akses untuk media bisa meliput, kemudian pengunjung bisa datang, tidak dibatasi ya. Dalam proses ini saya melihat bahwa ini on the track, masih berjalan ya, masih berjalan. Dan kemudian saya melihat bahwa pertanyaan dari jaksa dan juga kepada hakim, dari hakim ya, kepada yang terdakwa Richard Eliezer, nah terkait dengan pembuktian ya, ini sesuai dengan strategi, maksudnya yang kita harapkan. Ini masih dalam jalur yang sebenarnya lah ya, betul. Proses persidangan itu ya. Betul. Oke, baik. Bung Miko Ginting, ini Komisi Yudisial kan yang mengawasi ya, mengawasi proses persidangan itu agar hakim juga bisa menjatuhkan vonis dan prosesnya menjadi lebih terbuka dan tidak ada penyimpangan. Tapi apa sih yang mau diawasi oleh Komisi Yudisial? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Lagi The Game akan segera dimulai. Saya akan menemani Anda menikmati The Game Pizza. Umpan green cheese melebar, saus mayones melesat, bola-bola ayam, jeder, baru The Game Pizza. Juara pizzanya, nendang rasa kejunya. 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Andai kamu bisa menjadi seperti yang kuminta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Awali hari dengan Nuvo. Wash, wash away. Nuvo, perlindungan keluarga 24/7. Wingscare. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. First Media dan XL mempersembahkan layanan konvergensi untuk kemudahan aktivitas digital harian di dalam dan di luar rumah. Dapatkan paket internet kebun First Media hingga 1 Gbps dan paket foto bersama XL hingga 100 GB. Harga mulai dari 300 ribuan per bulan. Dan rasakan mudahnya membayar 2 tagihan dalam 1 pembayaran. Langganan sekarang untuk menikmati juaranya internet di dalam dan di luar rumah. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar.
berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Harusnya saya yakin ya, karena hakim benar-benar tegas di sidang ini. Percaya dan tidak percaya. Soalnya sekarang kan karena di Indonesia ini kan kalau untuk hakim tuh susah banget untuk ininya. Ya berharap sih kemenangan ada di pihak keluarganya almarhum ya. Kalau dari sekarang sih kan kelihatannya ya hakimnya lumayan tegas ya, cuma nggak menutup kemungkinan kalau banyak hakim-hakim yang sebelum-sebelumnya itu juga sering ada kerjasama gitu, kayak dibayar. Jadi ya tetap harus berjaga-jaga aja. Hakimnya juga udah cukup tegas ya. Sejauh ini yang saya lihat di TV sih saya percaya ya Mbak, soalnya kelihatannya tuh hakimnya tuh tegas, udah gitu dari cara mereka menyampaikan gitu kan. Oke, Bung Miko, itu tadi suara-suara dari rakyat ya, antara percaya, nggak percaya, tegas, tapi ya khawatir gitu. Nah, Komisi Yudisial itu apa sih yang diawasi ketika memantau persidangan? Yang diawasi apa sih sebetulnya? Pertama, ini yang perlu dipahami dulu ya Mas Budiman, bahwa kita tidak masuk dalam area apakah hakim harus menjatuhkan vonis tertentu gitu pertama ya. Itu kedua, kita tidak masuk dalam ringannya hukuman. Ya. Yang kita masuk adalah dalam konteks menjaga kemandirian hakim. Oke. Nah, kemandirian hakim itulah sebagai alas untuk kemudian hakim bebas kan dalam memutus. Berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan bahan-bahan pembuktian dan berdasarkan hukum kan. Nah, pada akhirnya memberikan keadilan terutama bagi keluarga korban gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa lihat dalam beberapa indikator lah ya. Dalam beberapa indikator. Pertama kan indikator, kalau menggunakan bahasa Mas Budiman, indikator depan ya. Bagaimana hakim mempunyai otoritas dalam persidangan. Yang mengendalikan persidangan ya kan, jawab jawab antara beberapa pihak, kemudian mengatur bagaimana ritme pertanyaan kepada saksi begitu ya. Nah, itu kan salah satu ciri indikatornya. Nah, indikator yang kedua ini yang juga dilakukan oleh Komisi Yudisial itu mengirimkan tim-tim yang tidak tampak. Oh, ada tim tidak yang tidak tampak ini yang kemudian ya memang kita tidak tahu dia di mana dan apakah sedang memantau atau tidak memantau begitu ya. Nah, ini kita lihat gerak-gerik dari hakim ya. Apakah kemudian ada tidak hanya dalam konteks ada main mata bahasa Kompas, tapi juga apakah ada intimidasi misalnya? Intimidasi. Nah, itu kan juga penting untuk dilihat. Sampai sejauh ini kita tidak melihat hal itu. Tapi awalnya kita hakim, kalau jaksa ada yang ngamatin nggak? Kalau jaksa itu ada komisi kejaksaan ya. Oh, Komisi Yudisial nggak ngamatin tidak mengawasi jaksa. Nah, awalnya memang ada, jujur saja ada ini ya, ada cara berpikir melihat bahwa ini bakal banyak tekanan massa begitu ya, baik dari semua pihak lah, karena ini kan juga cerita-cerita sebelum masuk ke persidangan itu kan begitu marak dan kita tadi Bang Oto menyampaikan bahwa kita memang dalam kerangka ketidakpercayaan, tidak hanya pada kasus ini kan, tapi juga pada sistem hukum kan, pada akhirnya gitu. Tapi kemudian ketika kita hadir di pengadilan, kemudian kita melihat dan memantau begitu. Tampaknya hakim sampai hari ini memang masih pegang otoritas ya dalam menyelenggarakan persidangan gitu. Oke. Kembali ke Bung Martin. Bung Martin, jadi kalau Anda amatin sampai pekan ke-6 kelihatannya aspirasi atau ekspektasi dari keluarga Yosua masih oke kan terhadap jalannya persidangan ini? Ya, sampai dengan kami terakhir memberikan kesaksian masih oke, Mas Budiman. Namun saya masih ingat ya beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah tanggal 20 November bertepatan dengan hari lahirnya almarhum ya. Pada saat itu hari lahirnya almarhum, hari ulang tahun kalau masih sebutan umurnya 28 tahun. Nah, itu kami mendengarkan ada hasil evaluasi dari pihak kejaksaan dan pengadilan. Saya tidak tahu apakah ini pasti atau tidak ya. Namun intinya mengatakan bahwa salah satu hasil evaluasi adalah untuk tidak menyiarkan secara live persidangan. Nah, menurut saya ini sudah tidak relevan ya. Karena kenapa? Kalau yang dimaksud adalah agar masing-masing saksi tidak mendengarkan ataupun melihat kesaksian yang lain di depan persidangan, tentu ini sudah tidak relevan lagi. Kenapa? Karena toh juga nanti akan ada siaran tunda, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau memang ada dugaan ataupun niatan-niatan tertentu, mereka tinggal kongko-kongko di luar pasca persidangan dan briefing.
Jadi menurut saya sudahlah, Presiden kita sudah memberikan instruksi buka seterang-terangnya, ya sudah, apalagi. Saya paham memang lembaga yudikatif dalam hal ini memiliki kewenangan tertentu, tapi kalau kita mengikuti persidangan sebelumnya di mana ketua umum saya waktu itu membela salah satu terdakwa, itu pun keterangan saksi itu boleh diperdengarkan. Yang Anda baca apa, Bung Martin, dengan evaluasi itu, kalau benar? Jadi gini ya, satu sistem yang baik itu adalah transparan, Mas Budi. Transparan, ya. Oke. Nah, kalau tidak transparan, itu cenderung ada indikasi kebohongan di situ. Kalau ada indikasi kebohongan, ada potensi besar timbulnya satu kejahatan. Nah, silakan ditafsirkan aja kejahatan apa yang saya maksud ya. Tapi saya tidak berniat untuk menuduh ataupun menuju kepada orang-orang tertentu, tapi saya berbicara berdasarkan teori mengenai transparansi itu sendiri. Jadi hanya orang-orang yang gemar berbohong dan suka kejahatan lah yang tidak suka dengan transparansi. Demikian, terima kasih. Oke, Bang Oto. Jadi kalau tadi ya, kalau tesis ini kan judul Main Mata ini kan dibangun dalam sebuah rangkaian panjang ya, pada upaya-upaya untuk mengkondisikan situasi tertentu itu memang ada. Nah, sekarang gimana sih mengawasi agar itu tidak terjadi meskipun peradilan kan ada panggung depannya, ada panggung belakangnya. Tadi Komisi Judisial melihat ada makhluk yang tidak kelihatan dan lain sebagainya. Gimana mengawasi ini semua? Makanya saya bilang ya, ini serba salah sebenarnya kita ini ya. Kalau melihat persidangannya, terus terang aja saya lihat ketua majelis hakim, timnya itu kan sebenarnya cukup bagus. Bagus ya? Bagus melihat saya. Saya tidak melihat ada keraguan kalau dari prosesnya ya. Dari prosesnya, pertanyaan-pertanyaannya, saya melihat bahkan terkesan juga dia betul-betul ingin menggali kebenaran di sana. Makanya saya katakan tadi, saya nggak berani berburuk sangka juga dalam kasus ini. Dan tidak harus juga kan? Ya, tidak harus juga berburuk sangka. Cuma karena topiknya ini adalah Main Mata, saya hanya mengatakan bahwa kalau itu benar ada, kita hanya berharap kepada Ketua Mahkamah Agung yang mungkin juga memberikan pengawalan kepada majelis hakimnya. Oke, tapi gini, kalau realitas empiriknya ya, kekuatan Verdi Sambo kan luar biasa. Banyak polisi yang kemudian ikut dalam skenario atau perintah yang bersangkutan. Ya, upaya-upaya LPSK coba kemudian dikondisikan. Nah, ini gimana melihat latar belakangnya seperti itu? Ya, memang dari background, dari awal kasus ini kan memang kita sudah melihat yang negatif gitu ya. Skenario dari Sambo dan sebagainya, LPSK dan sebagainya. Tetapi kan di tengah jalan juga Presiden Jokowi juga muncul untuk memberikan dukungan agar penegak hukum ini bagus. Sehingga kita timbul harapan kita, harapan masyarakat bahwa ini akan dibuka dengan secara baik, terang benderang. Kapolri juga sudah membukanya, bahkan menyampaikan pada persidangan. Sampai di tahap ini kan semuanya oke kan gitu, bagus kan gitu. Nah, sekarang fase yang terakhir nih ya di persidangan. Kita mulai curiga lagi nih, ya kan? Tentunya curiga ini macam-macam. Apa sebabnya? Apakah karena trauma dengan yang dulu? Apa memang di tengah jalan ada yang muncul gitu? Nah, kalau menurut saya, biasanya hakim itu tidak ada takut pada siapa kecuali pada Ketua Mahkamah Agung. Pada Ketua Mahkamah Agung. Jadi menurut saya kalau Ketua Mahkamah Agung turun tangan, dia mengawal langsung kepada majelisnya, selesai urusannya. Kalau dalam proses persidangan ada pergantian jaksa itu di tengah jalan masuk akal? Masih oke ya? Kalau pergantiannya itu memang karena orangnya sakit atau pindah tugas itu mungkin biasa. Tapi kalau tiba-tiba timnya dia keluar dari situ tanpa ada sesuatu sebab, ya itu juga boleh menjadi pertanyaan kita. Dan sebaiknya ada penjelasan juga supaya tidak ya kenapa gitu ya. Ya memang saya dengar di luaran ada mengatakan bahwa ada satu tim jaksa katanya tiba-tiba tidak lagi menjadi jaksa di dalam kasusnya PC ya kan gitu ya. Nah terus terang aja saya nggak tahu backgroundnya kenapa, apakah dia sakit, apakah dia pindah keluar kota ya. Tapi kalau memang itu keluarnya itu tidak dijelaskan pada masyarakat, mungkin ini juga menjadi pemikiran yang negatif juga dari masyarakat. Kenapa ya? Karena katanya ini ya kebetulan si jaksa ini kan agak agresif dalam membongkar kasus ini. Ya, jadi kalau tiba-tiba ada keluar, sehingga orang berpikir, wah ada apa gitu ya. Nah hal-hal begini bisa membuat kecurigaan orang akan bertambah. Dan jangan-jangan itu pula yang menjadikan judul daripada topik kita malam ini jadi seperti itu. Kita mencoba mengawal ya, mencoba mengamati. Bung Roni, memang ada sih peristiwa yang pergantian jaksa itu memang ada kak? Kalau di berkas Baradae atau Richard Eliezer tidak ada ya. Saya tidak tahu kalau di berkas terdakwa yang lainnya ya. Tapi saya kan fokus kepada Richard Eliezer atau
Baradae karena apa, Mas Budiman? Bahwa dia sebagai justice collaborator, dia kooperatif, dia mengungkap sebenarnya dalam proses ini. Kita harapannya kan ini kan sampai di ujung persidangan kan semuanya kondusif ya. Dalam arti apa? Apa yang sudah disampaikan oleh klien saya ini kan sudah terbukti dalam proses persidangan yang sebelumnya, pembuktian dari saksi-saksi. Ketika saksi yang berkata bohong, kemudian mereka klarifikasi, mereka ralat, sesuai dengan pernyataan dari klien saya yang sudah disampaikan di berita acara pemeriksaan di penyidikan. Nah, dalam proses berikutnya kan kita berharap bahwa berjalannya ini berjalan sesuai dengan rasa keadilan. Dalam kasus ini kan Baradae juga mencari keadilan, mengingat bahwa yang saya sebelumnya sudah sampaikan, Mas Budiman, bahwa dia adalah tulang punggung keluarga, kemudian masih muda, punya harapan keluarga. Kami tidak mau ini tercederai karena ada hal-hal yang tadi seperti topik malam ini ya. Karena mengingat bahwa bukti-bukti persidangan ini, bahwa apa yang disampaikan Baradae atau Richard Eliezer ini sudah sesuai, sudah persesuaian. Ini sudah mengkerucut sebenarnya. Jadi sudah kelihatan kasus ini sebenarnya. Oke, kalau gini, kalau dari bacaan Anda setelah sidang ini memasuki pekan ke-6, apakah kemudian Bung Roni juga mencium ya ada upaya-upaya untuk kemudian mengorbankan Richard atau mengamankan yang lain dalam proses persidangan sampai sekarang? Udah bisa tertebak kan sebenarnya arahnya akan kemana, tapi analisisnya setelah jeda berikut ini. Dapatkan ragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interaktif untuk ikut polling dan bertanya langsung kepada narasumber dalam program-program live. Kapanpun dan dimanapun, langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga www.kompas.tv, lebih dari TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. Selamat malam saudara, saatnya Kompas Update pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Vidi Batlolone. Saudara, mesin anjungan tunai mandiri atau ATM yang berada di dalam minimarket di Desa Suka Mekarsari, Lebak, Banten dibobol kawanan pencuri. Seluruh uang di dalam ATM ludes digondol pencuri. Saudara, seperti inilah kondisi mesin ATM yang rusak dibobol kawanan pencuri. Diduga kawanan pencuri menggunakan mesin las untuk membobol mesin ATM. Pencuri masuk dengan membobol atap minimarket. Pelaku berhasil melarikan diri dengan menggunakan mobil yang telah menunggu. Terima kasih telah menyimak Kompas Update. Saya Vidi Batlolone. Selamat malam, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Chilgo. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Chilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Chilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Lagi The Game akan segera dimulai. Saya akan menemani Anda menikmati The Game Pizza. Umpan green cheese melebar, saus mayones melesat, bola-bola ayam jeder. Baru The Game Pizza. Juara pizzanya, nendang rasa kejunya. Golf is a game of improvements. To improve my game, I improve my body. I improve my technique. I improve my mind. Rehydrate and protect with UC 1000 Isotonic, the unique electrolyte drink with 1000 milligrams of vitamin C.
Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Sebentar lagi The Game akan segera dimulai. Saya akan menemani Anda menikmati The Game Pizza. Umpan green cheese melebar, saus mayones melesat, bola-bola ayam, jeder, baru The Game Pizza. Juara pizzanya, nendang rasa kejunya. Golf is a game of improvements. To improve my game, I improve my body. I improve my technique. I improve my mind. Rehydrate and protect with UC 1000 Isotonic, the unique electrolyte drink with 1000 milligrams of vitamin C. Sehat itu penting, biar aktivitas lancar. Agar mata sehat, bantu jaga dengan minum iFit. I need you, iFit, iFit. Formula iFit membantu memelihara kesehatan mata. iFit, iFit. I love you, iFit. Minum iFit. Dari Lapi. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala? Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon panten uli. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Harusnya bisa sesuai ya, karena kita lihat dari awal hakim sudah tegas ya, kita berharapnya keadilan di Indonesia ini seadil-adilnya. Untuk saya pribadi berharap vonisnya itu supaya menjatuhkan benar-benar untuk Sambo ya. Kasihan juga untuk keluarga almarhum kan, kedua orang tuanya gitu. Saya berharap keadilan sih nyata, maksudnya benar-benar para hakim dan semuanya itu berpihak pada masyarakat gitu. Mungkin ya belum tahu sih ya, cuma ya kita lihat aja ke depannya. Ya doanya sih semoga sesuai. Tapi ya kalau misalnya ternyata ada praktek jahat gitu, ya mungkin aja nggak sesuai ya, Mak. Sejauh yang saya ikuti menurut dari kinerja hakim, mungkin menurut saya akan sesuai sih. Karena dilihat dari sejauh ini, hakimnya juga tidak pro ke siapa-siapa ya. Harusnya sih sesuai dengan ekspektasi masyarakat ya. Kalau nggak seumur hidup, hukuman mati itu sih yang pantas ya. Karena mereka ini kan FS ini punya power. Udah gitu udah terbukti kalau dia nih memanipulasi kejadian yang sebenarnya. Oke, Bung Roni, memang ini bukan sistem juri ya, tapi itulah suara-suara publik ya, suara-suara publik yang terekam bahwa vonisnya memang ya harus sesuai dengan rasa keadilan publik. Kalau Anda yakin bahwa ini juga akan tetap bisa berjalan seiring dengan aspirasi, ekspektasi publik itu sendiri? Ya, selama persidangan Baradae atau Richard Eliezer, saya melihat bahwa ada titik terang ya. Kemudian ada
kami melihat bahwa ada hal yang terkait dengan pembelaan klien saya, kesaksian, kemudian kami melihat bahwa ketika jaksa penuntut umum bertanya, kemudian hakim bertanya, kami berpikir bahwa ini sudah sesuai on the track ya. Jadi saya sampaikan seperti itu. Karena apa? Bahwa Baradae ini kan didukung, kalau dibilang banyak juga yang simpati terhadap dia ya. Dalam proses persidangan ini bisa hadir itu, dalam ruang sidang itu, kalau saya boleh bilang Mas Budiman, datang dari Aceh, dari Bali, dari Surabaya. Mereka itu datang sendiri? Datang sendiri. Bukan dimobilisasi? Bukan. Mereka datang sendiri, mereka menyampaikan mereka simpati terhadap Baradae atau Richard Eliezer, sehingga mereka memberikan dukungan. Karena apa? Karena dalam hal ini kan sudah kelihatan dalam persidangan, terungkap persidangan. Dia sebagai alat, dia hanya diperintah. Sebagai alat. Dia sebagai alat diperintah, sehingga orang simpati kepada dia. Masih muda, punya harapan, punya masa depan. Nah, itu hal-hal seperti itu yang kita lihat bahwa dalam proses persidangan ini, kami dari tim penasihat hukum melihat bahwa datangnya orang yang simpati terhadap Baradae dari seluruh Indonesia menggambarkan bahwa betapa publik dari seluruh Indonesia ini memantau atau mengawasi persidangan ini. Ini yang membuat kami optimis bahwa persidangan ini harusnya berjalan Kalau sesuai. dalam bacaan Bung Roni, ada nggak sih upaya-upaya intervensi untuk mempengaruhi persidangan sejauh ini? Kalau dari kami ya, sekali lagi bahwa Baradae sebagai justice collaborator ketika menyatakan keterangannya di persidangan persesuaian dengan saksi yang lain, kemudian saksi yang tidak sesuai terbantahkan, dipatahkan oleh kami, tidak ada intervensi. Jadi kami diberikan ruang oleh jaksa penuntut umum maupun majelis hakim ya terutama untuk kami bereksplor, menanyakan lebih dalam lagi. Itu yang tolak ukur saya, Mas. Bang Oto, tadi ada aspirasi publik ya, ini bukan sistem juri tapi juga itu aspirasi publik. Ada juga survei indikator politik Indonesia yang menyimpulkan bahwa hukuman yang pantas adalah seumur hidup atau hukuman mati. Ini apa yang sedang terjadi dalam proses sistem hukum di Indonesia? Seakan-akan publik mendahului proses persidangan atau gimana yang Anda baca? Ya, memang harus kita jelaskan juga pada publik bahwa jangan sampai kecewa karena kita bukan sistem juri dan hakim ini tidak juga terpengaruh dan tidak harus mengikuti apa yang diminta oleh masyarakat. Karena dia memberikan putusan hakim itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan ya? Ketuhanan. Jadi bukan berdasarkan pendapat publik. Bukan. Tapi dan juga bukan berdasarkan keuangan. Ya? Bukan. Ya. Demi ketuhanan yang Maha Esa kan, itu poinnya gitu. Nah, jadi kalau itu menjadi pokok bisa saja berbeda dengan keinginan publik gitu ya. Nah, oleh karena itu yang jadi soal buat kita ini sekarang sebenarnya kan kasus ini kan very simple sebenarnya. Faktanya kan sudah jelas, ada sudah mengakui, ya Sambo sudah mengakui bersalah. Tinggal kalau kita berpikir tadi yang negatif tadi, berarti kan permainannya kan hanya di dua hal. Pasal mana yang mau dipakai? Apakah memang pasal pembunuhan berencana atau memang pasal pembunuhan biasa 338 umpamanya. Itu saja persoalannya di sini. Kalau soal dihukum atau tidak, saya kira itu tidak bisa terelakkan, ya kan? Nah, kalau untuk kasus PC memang menjadi debatable. Kalau dia berhasil mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak terlibat dalam pembunuhan dan dia justru adalah merupakan orang yang dilecehkan, maka tentunya akan menjadi soal juga. Nah, karena dilecehkan atau dilecehkannya PC sebenarnya tidak ada isu yang penting di dalam apakah dia ikut terlibat atau tidak. Bisa saja dia dilecehkan, tapi dia terlibat dalam pembunuhan, tetap dia juga ikut. Tapi kalau dia sudah bisa bebaskan dirinya bahwa dia tidak ikut di dalam pembunuhan, maka soal pelecehan tadi itu hanya merupakan motif yang bisa berkaitan dengan Sambo. Kalau Bang Oto sebagai pengacara profesional, celah-celah hukum seperti apa sih yang bisa meringankan hukuman bagi Sambo maupun bagi PC? Kalau untuk meringankan untuk Sambo menurut saya, yang mungkin dia bisa fight di sini adalah ya persoalan apakah betul-betul ada perencanaan itu. Perencanaan ya? Dimensi perencanaan. Ya. Nah itu mungkin akan persoalan yang akan serius ya. Apakah mungkin dia bilang bahwa perbuatan itu direncanakan dari Malang atau mungkin perencanaan itu bisa terjadi pada saat di Jakarta. Cuma menjadi soal sekarang begini. Kan selalu motif dipersoalkan adalah pelecehan. Lantas kalau bukan pelecehan, lantas apa dong? Apa? Itu menjadi soal. Jadi kalau di sini jaksa juga harus membuktikan ini juga. Motif juga ya? Kalau bicara motif kan? Karena tentang teori tentang apakah motif harus dibuktikan, sampai sekarang kita
tetap masih menganut prinsip itu kan. Walaupun ada yang mengatakan tidak perlu motif itu dibuktikan, tapi itu hanya sebagai alasan saja. Tapi kalau memang harus dibuktikan, jaksa harus buktikan. Nah kalau bukan pelecehan apa dong? Masa Sambo membunuh tidak ada motif? Oke, baik. Kita tanya ke Bung Martin lah. Bung Martin, sampai pekan ke-6 dan kuasa hukum Yosua dan keluarganya memang memantau ketat, motif ini sudah cukup terang atau seperti apa sih? Ya, saya setuju dengan ini ya Pak Oto Hasibuan bahwa motif itu dalam pembunuhan berencana sangatlah penting. Kalau kita analogikan dalam satu ujian ya, kalau kita mau masuk satu universitas, misal contohnya ya, kalau mau masuk universitas yang grade-nya A, itu nilainya harus 100 gitu ya. Tapi kalau mau yang grade B, itu nilainya cukup 80. Nah sama, dalam unsur pembuktian pembunuhan berencana, kalau tidak ada motifnya ya, itu nilainya B nanti, Mas Budiman. Oleh karena itu, saya pikir ini sudah jelas ya. Ini kan kalau dalam surat dakwaan hanya klaim sepihak yang belum tentu bisa dipastikan kebenaran. Dan hanya bersandarkan kepada satu keterangan dari yang mengaku korban. Walaupun dalam konteks kasus ini, dia tidak bisa mengasosiasikan dirinya sebagai korban karena dia terdakwa. Ya, kecuali kalau PC melaporkan dan berkasnya naik P21, itulah baru dia menjadi korban. Dalam hal ini dia menjadi terdakwa sehingga dia memiliki hak ingkar. Jadi mau dia bohong sesuka hati pun itu tidak masalah. Oleh karena itu kita butuh ketegasan dari jaksa penuntut umum, khususnya ya jaksa yang katanya informasinya dikeluarkan. Ya, saya pikir ya, kalau memang benar dia dikeluarkan ya, ibu ini harus dimasukkan kembali karena keluarga ini sangat mengapresiasi bagaimana cara berperkara ataupun seni berperkara dari jaksa tersebut. Karena jaksa tersebut sangat berempati dan mewakili apa isi hati dari keluarga korban pada saat memeriksa memeriksa saksi dan juga menjalani persidangan. Saya yakin dan saya memberikan dorongan kepada jaksa untuk berani ya nanti pada saat menuntut itu menentukan motifnya dengan motif yang sebenar-benarnya, yaitu tanpa ada pelecehan seksual, yaitu yang ada hanya disinformasi dari orang-orang ataupun terdakwa sehingga membuat ya orang-orang tertentu marah dan terjadilah perencanaan dalam kasus meninggalnya almarhum Brigadir Joshua. Demikian Mas Budiman. Tapi kalau seandainya kemudian tuntutan atau vonis tidak sesuai dengan ekspektasi dari publik termasuk dari keluarga Joshua, seperti apa Bung Martin? Saya tambahkan sedikit gini ya, tadi Bapak Oto Hasibuan mengatakan bahwa memang majelis hakim ataupun ketua majelis hakim itu tidak disandarkan terhadap pendapat masyarakat. Ya. Namun pengalaman kami terakhir ya bersidang di Ciamis dan putus di bulan April kemarin, salah satu pertimbangan majelis hakim itu adalah social justice. Jadi saya pikir tidak mutlak itu tidak bisa dipertimbangkan. Namun memang itu sebenarnya memang kan kalau kita melihat atas apa yang sudah dilakukan dan apa yang kelihatan ya terhadap para terdakwa ini, memang selain mencoreng nama institusi, membuat reputasi dari institusi juga jadi bobrok, dan juga membuat gerah publik dan membuat marah publik. Nah makanya implikasinya adalah sesuai dengan survei dari Litbang Kompas ya, kepercayaan publik terhadap polisi itu cuma tinggal 48%. Nah, jadi memang harus dipuaskan juga ini keinginan publik. Nah, namun kalau kami ya dalam hal ini perwakilan keluarga, ada dua hal yang kami butuhkan dalam putusan nanti, Mas Budiman. Yang pertama adalah dengan sudah terang benderangnya unsur-unsur dari pasal 340. Jadi kami meminta pada saat putusan nanti yang terbukti adalah pasal 340. Mengenai vonisnya seperti apa, kami serahkan semua kepada hakim. Lalu yang kedua, dipulihkan harkat martabat dari anak klien kami, ya, karena ya Mas Budiman ini akhirnya karena ulah-ulah orang-orang ini ya mengaku ada kekerasan seksual, menuduh kekerasan seksual, dan sekarang juga menyerang mengenai kepribadian ganda. Ini benar-benar menghancurkan harkat martabat dari korban maupun keluarga. Nah, saya ada sedikit tambahan. Ini pendapat pribadi saya ya. Untuk terdakwa yang lain dalam hal ini sebagai justice collaborator, ya Richard Eliezer, kalau memang yang bersangkutan konsisten sebagai justice collaborator, perlu dipertimbangkan juga hal-hal yang meringankan buat yang bersangkutan. Apalagi kalau dalam peristiwa tersebut pasal 48 KUHP ini bisa terpenuhi unsurnya, ya silakan saja nanti. Overmah ya dia. Bebas. Ya, baik. Bung Miko, jadi apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Komisi Yudisial agar memastikan bahwa peradilan ini bebas dari intervensi apapun yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.
copat, coklit. Padahal cuaca emang nggak bagus. Hai lo, ngapain? Waduh, gua ketahuan. Bedu, ternyata lo ya netizen budiman. Kita itu harus tetap menjaga prokes dan segera vaksin booster. Jangan dianggap enteng dong. Mari kita tetap jaga prokes dan lengkapi dosis vaksin dengan booster. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutraforgo. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutraforgo. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Neo Remasil. Neo Remasil. Formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil. Nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Gentle Gen, kelapa deterjen tumbuhan. Bikin tangan lembut. Kayak nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, kelapa deterjen tumbuhan. Awali hari dengan Nuvo. Nuvo, perlindungan keluarga 24/7. Wingscare. Pesta Rakyat Simpedes kembali hadir di Kota Mojokerto mulai dari tanggal 25 hingga 27 November di lapangan Surodinawa, dimeriahkan oleh Rizky Febian, Demasi, Padi, Dewi Persik, Happy Asmara, dan Nela Karisma. Juga diramaikan dengan karnaval budaya, berbagai diskon produk UMKM terbaik, edukasi UMKM, serta banyak acara menarik lainnya. Tidak ketinggalan juga akan ada beragam hadiah istimewa. Ayo datang dan rasakan kemeriahannya. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Kembali ke Bung Miko Ginting. Bung Miko, jadi KY ini mengawasi proses persidangan. Apa sih yang harus diawasi betul agar proses persidangan ini betul-betul fair, transparan, dan akuntabel tanpa intervensi dari siapapun juga? Ya, tadi yang pertama yang paling tampak ya, Mas Budiman tadi, bagaimana hakim menyelenggarakan persidangan. Dan saya kira semua kita mengapresiasi ya, bagaimana hakim menunjukkan otoritasnya untuk berimbang ya terhadap semua pihak, sekaligus juga menggali kebenaran material. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya hakim juga terlihat menunjukkan independensinya. Dalam arti ini kan ada juga nuansa penormalan ya, tapi dalam tanda kutip. Jadi penormalan bahwa ini ya perkara yang simpel, perkara yang sederhana, tidak perlu dibesar-besarkan lah begitu kira-kira ya dari sisi hakim saya lihat ya. Dan kemudian salah satunya misalnya ekspresinya adalah tidak usah ditayangkan secara langsung misalnya. Kita punya perdebatan di situ, tapi saya kira ada juga gestur-gestur bahwa ini ya hakim punya otoritas dan kita sudah tahu sebenarnya mau kemana begitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua saya kira juga kasus ini mengajarkan kita banyak hal ya. Salah satunya soal partisipasi publik. Ya kan partisipasi publik ini di satu sisi itu kan prinsip, dia pilar ya untuk menjaga kemandirian hakim itu. Kita lihat bagaimana bagaimana transparansi pengadilan itu didorong karena partisipasi publik yang juga besar ya. Datang ke persidangan, kemudian seperti kita kemudian memberikan opini ya di luar persidangan dan sebagainya gitu. Nah di sisi yang lain juga, ini yang perlu diimbangi gitu. Jangan sampai kemudian juga narasi-narasi di luar persidangan kemudian mempengaruhi hakim juga.
Nah, di sini kita belajar soal keberimbangan gitu. Nah, tapi dalam satu titik saya kira juga kalau tadi kita curiga begitu ya, ada bayi mata dan sebagainya, satu yang tidak bisa dilawan Mas Budiman, itu suara publik. Suara rakyat gitu. Tapi kalau tadi dikaitkan dengan pernyataan Bung Martin bahwa akan ada evaluasi agar siaran langsung, siaran tunda itu dihentikan, posisi Komisi Yudisial seperti apa? Ya, gini, terbuka untuk umum itu kan tidak sama dengan penayangan secara langsung. Tidak ini sama. kan juga, ini yang selama ini kita dorong ya, bahwa hati-hati juga kita untuk memberikan penayangan secara langsung. Salah satunya adalah integritas pembuktian. Tadi Bang Martin kan memberikan jawaban bahwa integritas pembuktian kan tidak relevan lagi karena ada tayangan tunda dan sebagainya. Nah, itu satu pertimbangan. Nah, tapi saya kira memang makna terbuka untuk umum itu dalam persidangan, ini terlepas dari kasus ini ya, itu juga perlu kita maknai. Apa yang dimaksud dengan terbuka untuk umum gitu ya. Nah, kalau kita memaknainya di Komisi Yudisial, terbuka untuk umum itu adalah ketika publik tidak dihalangi aksesnya ke lokasi persidangan. Karena ada dimensi apa? Dimensi keamanan hakim, keselamatan para pihak, dan seterusnya gitu ya. Yang kemudian yang kedua, dimensi apa? Dimensi kemandirian hakim ketika misalnya satu persidangan itu tidak ditayangkan secara utuh. Kemudian di framing dan sebagainya macam. Nah, itu satu titik ya. Jadi ini tapi di luar dari kasus ini saya kira. Silakan Bung Martin. Ya, ini memang yang menjadi alasan di awal bahwa memang kami meminta lokasi persidangan itu tetap ditetapkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun difasilitasi oleh gedung yang lebih besar. Karena kenapa? Yang mau nonton ini banyak, Mas Budiman. Nah, namun pada saat itu Humas dan juga Ketua PN Jakarta Selatan mengatakan bahwa sebagai alternatif agar orang-orang tidak berkerumun datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sidang akan bisa disiarkan secara live, ya, dan juga dapat dikawal oleh media. Nah, ini kan akhirnya tidak konsisten manakala di tengah jalan hal ini diamputasi. Nah, maksud saya ini ya, Mas Miko, kita perlu lihat juga inkonsistensi dari penetapan ataupun keputusan yang dilakukan oleh dalam hal ini adalah ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena tanpa transparansi saya pikir output dari prosesi persidangan ini akan dipertanyakan nanti kalau tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban dan juga publik dalam hal ini. Demikian, terima kasih. Baik, Bung Martin. Bung Roni, jadi sejauh ini apa sih sebenarnya yang Anda harapkan agar proses persidangan ini betul-betul fair dan memberikan keadilan bagi Yosua, bagi Eliezer, dan bagi publik itu sendiri? Ya, kita berharap bahwa proses persidangan ini berjalan baik ya. Karena perlu diingat bahwa jaksa dan majelis hakim mempertaruhkan reputasinya dalam proses ini ya. Karena ini menjadi amatan atau menjadi perhatian seluruh publik di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua ya, harapan kami ini berjalan baik, transparan. Kita ikhtiar lah bahwa keadilan itu ada untuk Baradae atau Richard Eliezer. Tadi saya terima kasih juga buat Bung Martin tadi sampaikan ya, kalau memang Baradae di dalam proses pembuktian ini kemudian kita bisa membuktikan dia hanya sebagai perintah tanpa mendahului majelis hakim, tentunya kita harapan bahwa putusan itu harusnya yang terbaik untuk Baradae atau Richard Eliezer. Dan kami berharap bahwa jaksa penuntut umum juga pun dalam hal menuntut juga sesuai dengan fakta-fakta persidangan, mengingat bahwa Baradae atau Richard Eliezer ini adalah justice collaborator. Oke, baik. Bung Oto, jadi ada kesaksian saksi di persidangan, ada opini publik, ya, ada keterangan terdakwa, ada juga narasi-narasi banyak yang harus dipegang oleh jaksa dan hakim ketika memutuskan itu sekarang apa dalam kondisi yang seperti sekarang ini? Ya, hakim harus berani ya. Kalau jaksa jelas dia harus melihat fakta-fakta di persidangan. Ya. Hakim juga harus melihat apa yang terbukti dalam persidangan. Dia tidak boleh berpikir tentang apa yang dikatakan oleh masyarakat di sana. Sebab kalau itu terjadi itu akan bias nanti. Sebab bayangkan ya, pendapat masyarakat ini kan bisa timbulkan juga dari tayangan-tayangan yang dilihatnya mungkin tidak seluruhnya utuh juga. Mungkin hari ini dilihat siaran dari TV yang A, besok dilihatnya dari yang B. Ya kan? Yang narasumbernya di sana A, di sini narasumber B. Masyarakat bisa melihat yang berbeda juga. Nah, atau angle yang dilihatnya berbeda. Karena ini kan sistemnya kan mungkin sistem juri kita. Nah, jadi hakim itu harus betul-betul tidak terpengaruh dengan apa yang dikatakan masyarakat. Nah, soal social justice itu ada dalam hati dia kan. Subjektivitas hakim kan memang selalu harus ada di dalam perkara ini. Karena bagaimanapun kan hakim kan memutuskan berdasarkan dua alat bukti yang sah ditambah dengan dengan bukti-bukti yang sah ditambah ada keyakinan kan gitu ya.
Nah, itu yang harus dia pertahankan. Sepanjang dia merasa dia sudah yakin, buktinya cukup, ya dia harus lakukan aja. Oke. Dalam situasi yang seperti sekarang, masihkah kita bisa berharap bahwa kekuasaan kehakiman itu betul-betul bebas sebebas-bebasnya dari berbagai tekanan yang kelihatan maupun tidak kelihatan? Kita harus berharap begitu. Walaupun mungkin faktanya bisa berbeda. Tapi kalau kita, makanya saya bilang tadi, saya tidak berani dalam kasus ini berburuk sangka. Ya, karena faktanya kita lihat di dalam persidangan menurut saya pasti oke. Oke, ya, ketua majelisnya bagus ya, anggotanya juga bagus, pertanyaannya saya lihat juga cukup bagus ya, dan tidak ada yang melihat memihak. Jadi kalau hasilnya lah ya. Kalau kita berburu sangka, waduh sayang sekali nanti. Oke. Ya. Jadi kita dukung aja dia. Tapi tetap bahwa pengawasan terhadap pengadilan dan hakim ya itu bagian penting juga dari kemandirian hakim ya. Nah, ini komisi judisial nih. Keadilan. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih. Kucing dilempar batu. Kasus penganiayaan kucing berujung kematian kembali terjadi. Saya ngeliat bapak-bapak gitu, usia 40-an, dia lagi udah standby megang batu ukuran besar. Dia mengakui melempar kucing tersebut dengan menggunakan batu. Kami sangkakan dengan pasal 302 ayat 2, penganiayaan terhadap hewan. Selama 5 tahun ke belakang, apakah berkurang setelah penegakan hukum ini? Apakah ini membuat jerah? Tidak, malah meningkat. Target Rabu 23 November pukul 10:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Kita masih ada tim lagi di belakang. Kita masih ada tim di belakang, Kang. Iya, Kang ya. Oh, ya Kang ya. Wah, maaf ya Kang ya. Iya Kang. Ini juga sama darurat sama sekali. Iya Kang. Di belakang masih ada teman, Kang. Mendingan kita mundur deh. Kita mundur aja deh. Kita mundur aja. Kita nggak usah ngasih bantuan. Kita mundur aja. Mundur. Mobil yang membawa sembako untuk korban gempa di Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat dicegat warga yang juga mengharapkan bantuan. Setelah 3 hari terjebak di reruntuhan bangunan akibat gempa di Cianjur, saudara, seorang anak berusia 6 tahun ditemukan selamat. Komedian Sule beserta rekannya yakni Budi Dalton dan juga Mang Saswi dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penodaan agama.
TV, independen, terpercaya. Sidang kasus pembunuhan terhadap Yosua sudah memasuki pekan ke-6. Namun masih ada keraguan, akankah vonis yang dijatuhkan kepada para terdakwa, khususnya Ferdy Sambo yang menjadi dalang pembunuhan bakal sesuai harapan. Jika Sambo bisa menggerakkan puluhan anggota kepolisian serta membohongi banyak orang, tak menutup kemungkinan ia juga bisa mempengaruhi persidangan hingga putusan yang akan dijatuhkan. Akankah jaksa bekerja profesional tanpa tekanan dan majelis hakim bisa memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban? Inilah Satu Meja Forum, kasus Sambo. Siapa bisa main mata dalam tanda tanya? Ceritakan semua yang saudara ketahui, tidak usah kau tutup-tutupi. Betul. Kenapa tadi tengok-tengok ke belakang, macam kayak masih ada beban apa lagi? Tidak. Kan saudara sudah mengatakan, saudara merasa rugi kan? Rugi. Dengan peristiwa ini? Betul, yang mulia. Karena saudara dianggap yang mengetahui TKP yang pertama. Kepada saudara terdakwa Ferdy Sambo, bagaimana terhadap keterangan para saksi ini? Apakah benar semua? Benar sebagian, salah sebagian, atau salah semua? Panggung persidangan adalah panggung depan, sementara panggung belakang tak pernah bisa ditebak. Ruang negosiasi bisa saja terjadi. Siapapun bisa bermain dalam lorong-lorong gelap persidangan. Siapa bisa main mata? Itulah tema Satu Meja The Forum malam ini dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio. Di sebelah kanan saya ada Roni Talapesi, kuasa hukum dari Richard Eliezer. Malam, Bung Roni. Di sebelah kiri saya ada praktisi hukum senior dan Ketua Umum Pradi, Oto Hasibuan. Malam, Bang Oto. Di ujung sebelah kiri ada juru bicara Komisi Yudisial Miko Ginting. Malam, Bang Miko. Dan kemudian melalui sambungan Zoom ada kuasa hukum keluarga Yosua Martin Simanjuntak. Malam, Bang Martin. Selamat malam, Mas Budiman dan para narasumber yang lain. Oke, sebelum mulai dulu kita coba lihat tayangan berikut ini. Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua masih berjalan. Puluhan saksi sudah dihadirkan. Sejumlah kejanggalan terungkap di pengadilan, mulai dari keterangan saksi yang diragukan hingga bukti transfer uang mencurigakan 200 juta pasca jasad Yosua dimakamkan. Dari rekening Ricky Rizal ada uang masuk sebesar 100 juta sebanyak 2 kali. Kepada saudara terdakwa Ferdy Sambo, bagaimana terhadap keterangan para saksi ini? Apakah benar semua? Benar sebagian, salah sebagian, atau salah semua? Kesaksian di pengadilan menguak kronologi sebenarnya dari skenario Sambo. Namun, masih ada keraguan. Akankah tuntutan dan vonis yang dijatuhkan sesuai harapan? Seperti yang diungkapkan oleh pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan, yang menginginkan jaksa dan hakim bersikap garang ketika memeriksa Sambo dan PC saat menjadi saksi maupun terdakwa. Saya majelis berharap ketika FS, ketika PC ya memberi keterangan sama berbelit-belit tidak masuk akal, bohong, saya kira harus berani juga. Tapi kalau nanti lembek-lembek, saya akan pertanyakan ada apa nih ketua majelis takut sama Sambo. Lalu, akankah jaksa bekerja profesional tanpa tekanan dan majelis hakim bisa memberikan rasa keadilan?
Oke, saya akan memulai diskusi ini ke Martin Lukas Simanjuntak, kuasa hukum dari keluarga Yosua. Bang Martin, saya pernah membaca pernyataan Anda yang khawatir dengan kekuatan jaringan dan uang yang dimiliki Sambo. Apakah sekarang Anda masih khawatir juga? Tentu masih khawatir, Mas Budiman. Kita tahu seberapa kaya orang ini ya. Kaya dalam tanda petik, karena kekayaannya menurut saya ini perlu teliti ulang ya, apakah legal atau ilegal. Sebagai contoh, bagaimana orang ini bisa memberikan uang ya kepada ajudan, ya, menurut versi dari Verdi Sambo ya, untuk 3 dapur dan masing-masing 200 juta. Sedangkan dia punya pendapatan itu yang kita tahu ya, hanya 35 juta. Jadi dari segi resources kekayaan, saya yakin beliau ini memiliki uang yang cukup banyak. Nah, lalu yang kedua, kekuasaan ya. Kekuasaan memang jabatan yang bersangkutan sebagai Kadif Propam itu sudah dicabut, tapi bukan berarti yang bersangkutan punya networking itu semuanya serta-merta hilang. Enggak. Saya yakin sampai saat ini ya, yang bersangkutan masih memiliki kuncian ya. Manakala juga dalam pengalaman dalam pekerjaannya ini mungkin saja yang bersangkutan ini memiliki kartu-kartu truf tertentu yang mungkin saja dicatat dalam buku hitam yang sering dibawa oleh Verdi Sambo. Martin, kartu truf kuncian apa yang Anda maksud? Apakah ada gejalanya juga sekarang ketika persidangan sudah dibuka? Gini ya, Mas Budiman, saya melihat ya, ketika pada saat Verdi Sambo itu tahap 2 di kejaksaan, lihat, terdakwa atau tersangka yang lain itu diekspos ke media. Bahkan cara melepas maskernya itu seperti mereka ini semua orang biasa. Namun ketika Verdi Sambo dan PC tidak diperlakukan sama seperti para tersangka yang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya, cara menanya majelis hakim, ya, ini dengan hormat, bukan saya menuduh atau apa. Tapi ketika berbicara kepada para terdakwa ini juga pendekatannya juga berbeda ya. Oke, namun memang saya paham ini tidak bisa dijadikan acuan terhadap adanya dugaan-dugaan tertentu. Namun 2 hal tadi yang saya tegaskan bahwa uang dan networking itu memungkinkan saja ya untuk seseorang ataupun satu kelompok mendapatkan privilege dalam sistem hukum kita. Karena kalau dibilang pasti, Mas Budiman, tentu tidak ada yang pasti di dunia. Oke. Yang pasti di dunia ini hanya adalah ketidakpastian. Ketidakpastian. Oke, Bang Martin. Saya ke Bang Oto Hasibuan. Bang Oto, kalau mengikuti jalannya persidangan sampai pekan ke-6, apa yang Bang Oto catat dari proses persidangan itu sendiri? Ya, terus terang aja memang ya, kalau kita melihat persidangan ini, saya teringat dengan kasus yang saya pernah tangani, kasus Jessica. Oke. Ya. Tapi perbedaannya adalah, kalau di kasus Jessica ini kan terbalik, upaya untuk menghukum Jessica di sana besar. Tapi sekarang ini yang kita bicarakan upaya membebaskan Sambo yang besar. Nah, ini kan bertolak belakang. Kontras ya? Kontras sekali gitu ya. Sehingga pada waktu itu saya sebagai kuasa hukumnya Jessica itu betul-betul berat sekali melakukan pembelaannya ya, karena bagaimanapun ingin sebagian orang ingin supaya Jessica dihukum. Nah, tetapi yang jadi soal buat saya sebenarnya bukan itu. Saya hanya mau melihat dari perspektif kacamata penegakan hukum kita secara menyeluruh. Saya teringat, kalau boleh saya sedikit bercerita, pernah menangani suatu kasus di Hong Kong, perkara pidana yang mana orang yang menjadi terdakwa itu orang Indonesia. Dan kasus itu adalah mengenai money laundering. Nah, waktu itu saya tentunya berhubungan, kami menyewa seorang puisi, Queen Counsel dari London, tetapi untuk berhubungan dengan itu kan kami memakai seorang solicitor, karena kita nggak bisa langsung kan. Jadi suatu persidangan pada waktu itu berjalan, saya melihat hakim ini, dan saya memakai kacamata Indonesia, seperti yang ada dalam judul kita hari ini. Jangan-jangan hakim ini sudah bermain ini. Pikiran saya begitu. Ini 20 tahun yang lalu ceritanya itu. Sehingga saya bisikan pada solicitor ini, Mr. Lau kalau nggak salah namanya, Mr. Lau, saya bilang, apakah hakim ini kira-kira sudah bermain, kenapa dia terlalu memberatkan klien saya? Langsung dia tarik saya keluar persidangan itu, dia langsung agak marah sama saya, dia bilang, Pak Oto, katanya, jangankan untuk ngomong seperti itu, mikir aja, kami tidak pernah diizinkan untuk itu, katanya.
Oke. Jadi bayangkan ngomong, apalagi jangankan ngomong, mikir aja nggak boleh. Nah sekarang kita lihat bagaimana cara berpikir mereka tentang hukum. Nah sekarang ini terang benderang kita Kompas TV sudah buat judul bahwa apakah mungkin ada permainan main mata. Ini kan bertolak belakang lagi nih. Iya. Di sana untuk mikir aja nggak boleh, di sini membicarakannya secara terus terang. Nah, Oke. Tapi bukankah ada realitas empirik yang menuju ke situ? Justru itu yang saya sampaikan. Karena beberapa juga pejabat selalu mengatakan, mari kita kawal kasus Sambo. Ya. Ini kan aneh. Mestinya kan kalau berpikir secara positif dan negara hukum yang betul-betul negara hukum, kalau sudah sampai di pengadilan nggak perlu dikawal lagi oleh manusia ini. Sudah manusia. Sudah hakimnya sendiri yang mengawal. Yang salah itu. yang mikir gitu atau gimana? Ya saya pikir fakta yang salah. Faktanya yang salah? Faktanya yang salah. Nah fakta ini siapa yang membuat? Tentu kita manusia-manusia ini juga kan. Oke. Para pemeran-pemeran ini yang membuatnya. Jadi kalau faktanya gimana Bang? Dari proses persidangan memang harus kita serahkan saja kepada majelis. Seharusnya kan kita harus serahkan kan. Seharusnya. Okay. Itulah idaman kita dalam penegakan hukum yang benar. Tapi fakta yang sekarang ini bahkan pejabat pemerintah kita selalu mengatakan kawal. Nah sebenarnya dengan adanya kata kawal lah persidangan itu sudah menunjukkan negara kita ini sakit. Penegakan hukum itu sakit. Tapi Bang, saya tertarik dengan pernyataan Bang Oto tadi. Ada upaya-upaya untuk membebaskan Sambo. Indikasi yang tangkap oleh Bang Oto yang mana nih sebenarnya? Ya ini dari topik ini kan sudah terlihat. Dari judul ini aja sudah berlihat. Kalau ada judul mengatakan bahwa ada bermain mata, ya tentu nggak yang bermain mata siapa? Nggak mungkin korban. Nggak mungkin pengacara korban. Pasti yang lain kan gitu. Nah dari situ saya merasakan, saya tidak bisa menuduh, tapi saya punya feeling berarti apa yang dibuat oleh Kompas di dalam judulnya ini pasti adalah merupakan tangkapan daripada produksi dari masyarakat yang ada. Tapi celahnya di mana Bang? Kalau memang katakanlah ada upaya-upaya untuk negosiasi atau dan lain sebagainya, celah yang harus betul-betul dikawal, itu di mana sebenarnya yang belum terjadi itu? Saya kira kalau udah ada upaya, nggak mungkin siapapun nggak bisa mengawal ini. Nggak bisa mengawal? Nggak mungkin. Artinya panggung belakang akan bermain terus? Ya, kalau memang begitu cara berpikir kita kan. Nah, cuma persoalannya saya hanya berpikir dan mengharapkan satu titik. Ini kan kasus pembunuhan ya. Bukan kasus bisnis biasa. Ya. Ini ada hubungannya dengan darah. Masyarakat sudah mengetahuinya. Ya, bahkan dunia sudah terbuka. Kalau ini sampai lagi ada seperti itu, menurut saya cukup tragis juga. Tragis ya? Baik. Bung Roni, jadi kalau tadi dari Bung Martin mewakili keluarga Yosua agak khawatir gitu. Kalau Anda ya sebagai kuasa hukum dari Richard Eliezer gimana? Iya Mas Budiman, sejak persidangan pertama ketika kami dari tim penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, kemudian kami mendapatkan kesempatan untuk pemeriksaan saksi lebih awal ya, sehingga persidangan ini kelihatan begitu dinamis. Karena apa? Ketika saksi diperiksa di awal untuk terdakwa Richard Eliezer, tentunya strategi dari pengacaranya FS atau PC itu akan buyar ya. Karena kita lihat apa? Karena pemeriksaan saksi ini kita punya dapat kesempatan pertama, jadi ketika kita bertanya mereka tidak bisa berbohong. Banyak hal-hal baru yang terungkap lah di pemeriksaan. Artinya Anda tidak terlalu khawatir dengan proses persidangan ini? Nah, ini yang saya sampaikan Mas Budiman dari awal ya, bahwa ketika kami sudah mendapatkan kesempatan untuk pemeriksaan saksi dan menurut kami bahwa ini sudah ada titik terang untuk Baradae atau Richard Eliezer, dan kemudian dalam proses kami harus digabungkan dengan terdakwa yang lain, Kuat Maruf dan Ricky Rizal, kami menghormati karena sikap kooperatif dari Richard Eliezer. Dalam perjalanan kasus ini saya melihat bahwa sidangnya terbuka, kemudian penglihatan saya ya bahwa ketika akses untuk media bisa meliput, kemudian pengunjung bisa datang, tidak dibatasi ya. Dalam proses ini saya melihat bahwa ini on the track, masih berjalan ya, masih berjalan. Dan kemudian saya melihat bahwa pertanyaan dari jaksa dan juga kepada dari hakim ya, kepada yang terdakwa Richard Eliezer, nah terkait dengan pembuktian ya, ini sesuai dengan strategi, maksudnya yang kita harapkan. Ini masih dalam jalur yang sebenarnya lah ya, proses persidangan itu ya. Oke, baik. Bung Miko Ginting, ini
Komisi Yudisial kan yang mengawasi proses persidangan itu agar hakim juga bisa menjatuhkan vonis dan prosesnya menjadi lebih terbuka dan tidak ada penyimpangan. Tapi apa sih yang mau diawasi oleh Komisi Yudisial? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Lagi The Game akan segera dimulai. Saya akan menemani Anda menikmati The Game Pizza. Umpan green cheese melebar, saus mayones melesat, bola-bola ayam jeder. Baru The Game Pizza. Juara pizzanya nendang rasa kejunya. 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Andai kamu bisa menjadi seperti yang kuminta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Awali hari dengan Nuvo. Wash away. Nuvo, perlindungan keluarga 24/7. Wingscare. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. First Media dan XL mempersembahkan layanan konvergensi untuk kemudahan aktivitas digital harian di dalam dan di luar rumah. Dapatkan paket internet kebun First Media hingga 1 Gbps dan paket kuota bersama XL hingga 100 GB. Harga mulai dari 300 ribuan per bulan. Dan rasakan mudahnya membayar 2 tagihan dalam 1 pembayaran. Langganan sekarang untuk menikmati juaranya internet di dalam dan di luar rumah. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Harusnya saya yakin ya, karena hakim benar-benar tegas di sidang ini. Percaya dan tidak percaya. Soalnya sekarang kan karena di Indonesia ini kan kalau untuk hakim tuh susah banget untuk ininya. Ya berharap sih kemenangan ada di pihak keluarganya almarhum ya. Kalau dari sekarang sih kan kelihatannya ya, hakimnya lumayan tegas ya, cuma nggak menutup kemungkinan kalau banyak hakim-hakim yang sebelum-sebelumnya itu juga sering ada kerjasama gitu, kayak dibayar. Jadi ya tetap harus berjaga-jaga aja. Hakimnya juga udah cukup tegas ya. Sejauh ini yang saya lihat di TV sih saya percaya ya Mbak, soalnya kelihatannya tuh hakimnya tuh tegas, udah gitu dari cara mereka menyampaikan gitu kan.
Oke, Bung Miko, itu tadi suara-suara dari rakyat ya, antara percaya, nggak percaya, tegas, tapi ya khawatir gitu. Nah, Komisi Yudisial itu apa sih yang diawasi ketika memantau persidangan? Yang diawasi apa sih sebetulnya? Pertama, ini yang perlu dipahami dulu ya Mas Budiman, bahwa kita tidak masuk dalam area apakah hakim harus menjatuhkan vonis tertentu gitu ya, pertama ya. Itu kedua, kita tidak masuk dalam peringannya hukuman. Ya. Yang kita masuk adalah dalam konteks menjaga kemandirian hakim. Oke. Nah, kemandirian hakim itulah sebagai alas untuk kemudian hakim bebas kan dalam memutus berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan bahan-bahan pembuktian dan berdasarkan hukum kan. Nah, pada akhirnya memberikan keadilan bagi terutama bagi keluarga korban gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa lihat dalam beberapa indikator lah ya. Dalam beberapa indikator. Pertama kan indikator kalau menggunakan bahasa Mas Budiman, indikator depan ya. Bagaimana hakim mempunyai otoritas dalam persidangan. Mengendalikan persidangan ya kan, jawab jawab antara beberapa pihak, kemudian mengatur bagaimana ritme pertanyaan kepada saksi begitu ya. Nah, itu kan salah satu ciri indikatornya. Nah, indikator yang kedua ini yang juga dilakukan oleh Komisi Yudisial itu mengirimkan tim-tim yang tidak tampak. Oh, ada tim tidak yang tidak tampak ini yang kemudian ya memang kita tidak tahu dia di mana dan apakah sedang memantau atau tidak memantau begitu ya. Nah, ini kita lihat gerak-gerik dari hakim ya. Apakah kemudian ada tidak hanya dalam konteks ada main mata bahasa Kompas, tapi juga apakah ada intimidasi misalnya? Intimidasi. Nah, itu kan juga sejauh penting untuk dilihat. Sampai sejauh ini kita tidak melihat hal itu. Tapi awalnya kita hakim, kalau jaksa ada yang ngamatin nggak? Kalau jaksa itu ada komisi kejaksaan ya. Oh, Komisi Yudisial nggak ngamatin tidak mengawasi jaksa. Nah, awalnya memang ada jujur saja ada ini ya, ada cara berpikir melihat bahwa ini bakal banyak tekanan massa begitu ya, baik dari semua pihak lah. Karena ini kan juga cerita-cerita sebelum masuk ke persidangan itu kan begitu marak dan kita tadi Bang Oto menyampaikan bahwa kita memang dalam kerangka ketidakpercayaan, tidak hanya pada kasus ini kan, tapi juga pada sistem hukum kan, pada akhirnya gitu. Nah, tapi kemudian ketika kita hadir di pengadilan, kemudian kita melihat dan memantau begitu. Tampaknya hakim sampai hari ini memang masih pegang otoritas ya dalam menyelenggarakan persidangan gitu. Oke. Kembali ke Bung Martin. Bung Martin, jadi kalau Anda amatin sampai pekan ke-6 kelihatannya aspirasi atau ekspektasi dari keluarga Yosua masih oke kan terhadap jalannya persidangan ini? Ya, sampai dengan kami terakhir memberikan kesaksian masih oke, Mas Budiman. Namun saya masih ingat ya beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah tanggal 20 November bertepatan dengan hari lahirnya almarhum ya. Pada saat itu hari lahirnya almarhum, hari ulang tahun kalau masih sebutan umurnya 28 tahun. Nah, itu kami mendengarkan ada hasil evaluasi dari pihak kejaksaan dan pengadilan. Saya tidak tahu apakah ini pasti atau tidak ya. Namun intinya mengatakan bahwa salah satu hasil evaluasi adalah untuk tidak menyiarkan secara live persidangan. Nah, menurut saya ini sudah tidak relevan ya. Karena kenapa? Kalau yang dimaksud adalah agar masing-masing saksi tidak mendengarkan ataupun melihat kesaksian yang lain di depan persidangan, tentu ini sudah tidak relevan lagi. Kenapa? Karena toh juga nanti akan ada siaran tunda, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau memang ada dugaan ataupun niatan-niatan tertentu, mereka tinggal kongko-kongko di luar pasca persidangan dan briefing. Jadi menurut saya sudahlah, Presiden kita sudah memberikan instruksi buka seterang-terangnya, ya sudah, apalagi. Saya paham memang lembaga yudikatif dalam hal ini memiliki kewenangan tertentu, tapi kalau kita mengikuti persidangan sebelumnya di mana ketua umum saya waktu itu membela salah satu terdakwa, itu pun keterangan saksi itu boleh diperdengarkan. Yang Anda baca apa Bung Martin dengan evaluasi itu kalau benar? Jadi gini ya. Satu sistem yang baik itu adalah transparan, Mas Budi. Transparan. Ya. Oke. Nah, kalau tidak transparan itu cenderung ada indikasi kebohongan di situ. Kalau ada indikasi kebohongan, ada potensi besar timbulnya satu kejahatan. Nah, silakan ditafsirkan aja kejahatan apa yang saya maksud ya. Tapi saya tidak berniat untuk menuduh ataupun menuju kepada orang-orang tertentu, tapi saya berbicara berdasarkan teori mengenai transparansi itu sendiri. Jadi hanya orang-orang yang gemar berbohong dan suka kejahatan lah yang tidak suka dengan transparansi. Demikian, terima kasih. Oke, Bang Oto. Jadi kalau tadi ya, kalau tesis ini kan judul Main Mata ini kan dibangun dalam sebuah rangkaian panjang ya, pada upaya-upaya untuk mengkondisikan situasi tertentu itu memang ada. Nah sekarang
gimana sih mengawasi agar itu tidak terjadi meskipun peradilan kan ada panggung depannya, ada panggung belakangnya. Tadi Komisi Judisial melihat ada makhluk yang tidak kelihatan dan lain sebagainya. Gimana mengawasi ini semua? Makanya saya bilang ya, ini serba salah sebenarnya kita ini ya. Kalau melihat persidangannya, terus terang aja saya lihat ketua majelis hakim, timnya itu kan sebenarnya cukup bagus. Bagus ya? Bagus saya melihat saya. Saya tidak melihat ada keraguan kalau dari prosesnya ya? Dari prosesnya, pertanyaan-pertanyaannya, saya melihat bahkan terkesan juga dia betul-betul ingin menggali kebenaran di sana. Makanya saya katakan tadi, saya nggak berani berburuk sangka juga dalam kasus ini. Dan tidak harus juga kan? Ya, tidak harus juga berburuk sangka. Cuma karena topiknya ini adalah argumen mata, saya hanya mengatakan bahwa kalau itu benar ada, kita hanya berharap kepada Ketua Mahkamah Agung yang mungkin juga memberikan pengawalan kepada majelis hakimnya. Oke, tapi gini, kalau realitas empiriknya ya, kekuatan Verdi Sambo kan luar biasa. Banyak polisi yang kemudian ikut dalam skenario atau perintah yang bersangkutan. Ya, upaya-upaya LPSK coba kemudian dikondisikan. Nah, ini gimana melihat latar belakangnya seperti itu? Ya, memang dari background, dari awal kasus ini kan memang kita sudah melihat yang negatif gitu ya. Skenario dari Sambo dan sebagainya, LPSK dan sebagainya. Tetapi kan di tengah jalan juga Presiden Jokowi juga muncul untuk memberikan dukungan agar penegak hukum ini bagus. Oke. Sehingga kita timbul harapan kita, harapan masyarakat bahwa ini akan dibuka dengan secara baik, terang benderang. Kapolri juga sudah membukanya, bahkan menyampaikan pada persidangan. Sampai di tahap ini kan semuanya oke kan gitu, bagus kan gitu. Nah sekarang fase yang terakhir nih ya, di persidangan. Kita mulai curiga lagi nih, ya kan? Tentunya curiga ini macam-macam. Apa sebabnya? Apakah karena trauma dengan yang dulu? Apa memang di tengah jalan ada yang muncul gitu? Nah, kalau menurut saya, biasanya hakim itu tidak ada takut pada siapa kecuali pada Ketua Mahkamah Agung. Pada Ketua Mahkamah Agung. Jadi menurut saya kalau Ketua Mahkamah Agung turun tangan, dia mengawal langsung kepada majelisnya, selesai urusannya. Kalau dalam proses persidangan ada pergantian jaksa itu di tengah jalan masuk akal, masih oke ya? Kalau pergantiannya itu memang karena orangnya sakit atau pindah tugas itu mungkin biasa. Tapi kalau tiba-tiba timnya dia keluar dari situ tanpa ada sesuatu sebab, ya itu juga boleh menjadi pertanyaan kita. Dan sebaiknya ada penjelasan juga supaya tidak ya kenapa gitu ya. Ya memang saya dengar di luaran ada mengatakan bahwa ada satu tim jaksa katanya tiba-tiba tidak lagi menjadi jaksa di dalam kasusnya PC ya kan gitu ya. Nah terus terang aja saya nggak tahu backgroundnya kenapa, apakah dia sakit, apakah dia pindah keluar kota ya. Tapi kalau memang itu keluarnya itu tidak dijelaskan pada masyarakat, mungkin ini juga menjadi pemikiran yang negatif juga dari masyarakat. Kenapa ya? Karena katanya ini ya kebetulan si jaksa ini kan agak agresif dalam membongkar kasus ini. Ya, jadi kalau tiba-tiba ada keluar sehingga orang berpikir wah ada apa gitu ya. Nah hal-hal begini bisa membuat kecurigaan orang akan bertambah. Oke. Dan jangan-jangan itu pula yang menjadikan judul daripada topik kita malam ini jadi seperti itu. Kita mencoba mengawal ya, mencoba mengamati. Bung Roni, memang ada sih peristiwa yang pergantian jaksa itu memang ada nggak? Kalau di berkas Baradae atau Richard Eliezer tidak ada ya. Saya tidak tahu kalau di berkas terdakwa yang lainnya ya. Tapi saya kan fokus kepada Richard Eliezer atau Baradae karena apa, Mas Budiman? Bahwa dia sebagai justice collaborator, dia kooperatif, dia mengungkap sebenarnya dalam proses ini. Kita harapannya kan ini kan sampai di ujung persidangan kan semuanya kondusif ya. Dalam arti apa? Apa yang sudah disampaikan oleh klien saya ini kan sudah terbukti dalam proses persidangan yang sebelumnya, pembuktian dari saksi-saksi. Ketika saksi ada yang berkata bohong, kemudian mereka klarifikasi, mereka ralat, sesuai dengan pernyataan dari klien saya yang sudah disampaikan di berita acara pemeriksaan di penyidikan. Nah, dalam proses berikutnya kan kita berharap bahwa berjalannya ini berjalan sesuai dengan rasa keadilan. Dalam kasus ini kan Baradae juga mencari keadilan, mengingat bahwa yang saya sebelumnya sudah sampaikan Mas Budiman bahwa dia adalah tulang punggung keluarga, kemudian masih muda punya harapan keluarga. Kami tidak mau ini tercederai karena ada hal-hal yang tadi seperti topik malam ini ya. Karena mengingat bahwa bukti-bukti persidangan ini, bahwa yang apa yang disampaikan Baradae atau Richard Eliezer ini sudah sesuai, sudah persesuaian. Ini sudah mengkerucut sebenarnya. Jadi sudah kelihatan kasus ini sebenarnya. Kalau gini, kalau dari bacaan Anda setelah sidang ini memasuki pekan ke-6,
apakah kemudian Bung Roni juga mencium ya ada upaya-upaya untuk kemudian mengorbankan Richard atau mengamankan yang lain dalam proses persidangan sampai sekarang udah bisa tertebak kan sebenarnya arahnya akan kemana, tapi analisisnya setelah jeda berikut ini. Dapatkan ragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interaktif untuk ikut polling dan bertanya langsung kepada narasumber dalam program-program live. Kapanpun dan dimanapun, langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga www.kompas.tv, lebih dari TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. Selamat malam saudara, saatnya Kompas Update pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Vidi Batlolone. Saudara, mesin anjungan tunai mandiri atau ATM yang berada di dalam minimarket di Desa Suka Mekarsari, Lebak, Banten dibobol kawanan pencuri. Seluruh uang di dalam ATM ludes digondol pencuri. Saudara, seperti inilah kondisi mesin ATM yang rusak dibobol kawanan pencuri. Diduga kawanan pencuri menggunakan mesin las untuk membobol mesin ATM. Pencuri masuk dengan membobol atap minimarket. Pelaku berhasil melarikan diri dengan menggunakan mobil yang telah menunggu. Terima kasih telah menyimak Kompas Update. Saya Vidi Batlolone. Selamat malam, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Chilgo. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Chilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Chilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Sebentar lagi The Game akan segera dimulai. Saya akan menemani Anda menikmati The Game Pizza. Umpan green cheese melebar, saus mayones melesat, bola-bola ayam, jeder, baru The Game Pizza. Juara pizzanya, nendang rasa kejunya. Golf is a game of improvements. To improve my game, I improve my body. I improve my technique. I improve my mind. Rehydrate and protect with UC 1000 Isotonic, the unique electrolyte drink with 1000 milligrams of vitamin C. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Sebentar lagi The Game akan segera dimulai. Saya akan menemani Anda menikmati The Game Pizza. Umpan green cheese melebar, saus mayones melesat,
Bola-bola ayam, jeder. Baru The Game Pizza. Juara pizzanya, nendang rasa kejunya. Golf is a game of improvements. To improve my game, I improve my body. I improve my technique. I improve my mind. Rehydrate and protect with UC 1000 Isotonic, the unique electrolyte drink with 1000 milligrams of vitamin C. Sehat itu penting, biar aktivitas lancar. Agar mata sehat, bantu jaga dengan minum iFit. I need you, iFit, iFit. Formula iFit membantu memelihara kesehatan mata. iFit, iFit. I love you, iFit. Minum iFit. Dari LAPI. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala? Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon Panten UI. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Harusnya bisa sesuai ya, karena kita lihat dari awal hakim sudah tegas ya, kita berharapnya keadilan di Indonesia ini seadil-adilnya. Untuk saya pribadi berharap vonisnya itu supaya menjatuhkan benar-benar untuk Sambo ya. Kasihan juga untuk keluarga almarhum kan, kedua orang tuanya gitu. Saya berharap keadilan sih nyata, maksudnya benar-benar para hakim dan semuanya itu berpihak pada masyarakat gitu. Mungkin ya belum tahu sih ya, cuma ya kita lihat aja ke depannya. Ya doanya sih semoga sesuai. Tapi ya kalau misalnya ternyata ada praktek jahat gitu, ya mungkin aja nggak sesuai ya mah. Sejauh yang saya ikuti menurut dari kinerja hakim, mungkin menurut saya akan sesuai sih. Karena dilihat dari sejauh ini, hakimnya juga tidak pro ke siapa-siapa ya. Harusnya sih sesuai dengan ekspektasi masyarakat ya. Kalau nggak seumur hidup, hukuman mati itu sih yang pantas ya. Karena mereka ini kan FS ini punya power. Udah gitu udah terbukti kalau dia nih memanipulasi kejadian yang sebenarnya. Oke, Bung Roni, memang ini bukan sistem juri ya, tapi itulah suara-suara publik ya, suara-suara publik yang terekam bahwa vonisnya memang ya harus sesuai dengan rasa keadilan publik. Kalau Anda yakin bahwa ini juga akan tetap bisa berjalan seiring dengan aspirasi, ekspektasi publik itu sendiri? Ya, selama persidangan Baradae atau Richard Eliezer, saya melihat bahwa ada titik terang ya. Kemudian kami melihat bahwa ada hal yang terkait dengan pembelaan klien saya, kesaksian, kemudian kami melihat bahwa ketika jaksa penuntut umum bertanya, kemudian hakim bertanya, kami berpikir bahwa ini sudah sesuai on the track ya. Jadi saya sampaikan seperti itu. Karena apa? Bahwa Baradae ini kan didukung, kalau dibilang banyak juga yang simpati terhadap dia ya. Dalam proses persidangan ini bisa hadir itu, dalam ruang sidang itu, kalau saya boleh bilang Mas Budiman, datang dari Aceh, dari Bali, dari Surabaya. Mereka itu datang sendiri? Datang sendiri. Bukan dimobilisasi? Bukan. Mereka datang sendiri, mereka menyampaikan mereka simpati terhadap Baradae atau Richard Eliezer, sehingga mereka memberikan dukungan. Karena apa? Karena dalam hal ini kan sudah kelihatan dalam persidangan, terungkap persidangan. Dia sebagai alat, dia hanya diperintah. Sebagai alat. Dia sebagai alat diperintah, sehingga orang simpati kepada dia. Masih muda, punya harapan, punya masa depan. Nah, itu hal-hal seperti itu yang kita lihat bahwa dalam proses persidangan ini, kami dari tim penasihat hukum melihat bahwa datangnya orang yang simpati terhadap Baradae dari seluruh Indonesia menggambarkan bahwa betapa publik dari seluruh Indonesia ini memantau atau mengawasi persidangan ini. Ini yang membuat kami optimis bahwa persidangan ini harusnya berjalan Kalau sesuai. dalam bacaan Bung Roni, ada nggak sih upaya-upaya intervensi untuk mempengaruhi persidangan sejauh ini? Kalau dari kami ya, sekali lagi bahwa
Baradae sebagai justice collaborator ketika menyatakan keterangannya di persidangan persesuaian dengan saksi yang lain, kemudian saksi yang tidak sesuai terbantahkan, dipatahkan oleh kami, tidak ada intervensi. Jadi kami diberikan ruang oleh jaksa penuntut umum maupun majelis hakim ya terutama untuk kami bereksplor, menanyakan lebih dalam lagi. Itu yang tolak ukur saya, Mas. Oke, Bang Oto, tadi ada aspirasi publik ya, ini bukan sistem juri tapi juga itu aspirasi publik. Ada juga survei indikator politik Indonesia yang menyimpulkan bahwa hukuman yang pantas adalah seumur hidup atau hukuman mati. Ini apa yang sedang terjadi dalam proses sistem hukum di Indonesia? Seakan-akan publik mendahului proses persidangan atau gimana Anda baca? Ya, memang harus kita jelaskan juga pada publik bahwa jangan sampai kecewa karena kita bukan sistem juri dan hakim ini tidak juga terpengaruh dan tidak harus mengikuti apa yang diminta oleh masyarakat. Karena dia memberikan putusan hakim itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan ya? Ketuhanan. Jadi bukan berdasarkan pendapat publik. Bukan. Tapi dan juga bukan berdasarkan keuangan. Ya? Bukan. Ya. Demi ketuhanan yang Maha Esa kan, itu poinnya gitu. Nah, jadi kalau itu menjadi pokok bisa saja berbeda dengan kegiatan publik gitu ya. Nah, oleh karena itu yang jadi soal buat kita ini sekarang sebenarnya kan kasus ini kan very simple sebenarnya. Faktanya kan sudah jelas, ada sudah mengakui, ya Sambo sudah mengakui bersalah. Tinggal kalau kita berpikir tadi yang negatif tadi, berarti kan permainannya kan hanya di dua hal. Pasal mana yang mau dipakai? Apakah memang pasal pembunuhan berencana atau memang pasal pembunuhan biasa 338 umpamanya. Itu saja persoalannya di sini. Kalau soal dihukum atau tidak, saya kira itu tidak bisa terelakkan, ya kan? Nah, kalau untuk kasus PC memang menjadi debatable. Kalau dia berhasil mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak terlibat dalam pembunuhan dan dia justru adalah merupakan orang yang dilecehkan, maka tentunya akan menjadi soal juga. Nah, karena dilecehkan atau dilecehkannya PC sebenarnya tidak ada isu yang penting di dalam apakah dia ikut terlibat atau tidak. Bisa saja dia dilecehkan, tapi dia terlibat dalam pembunuhan, tetap dia juga ikut. Tapi kalau dia sudah bisa bebaskan dirinya bahwa dia tidak ikut dalam pembunuhan, maka soal pelecehan tadi itu hanya merupakan motif yang bisa berkaitan dengan Sambo. Oke. Kalau Bang Oto sebagai pengacara profesional, celah-celah hukum seperti apa sih yang bisa meringankan hukuman bagi Sambo maupun bagi PC? Kalau untuk meringankan untuk Sambo menurut saya, yang mungkin dia bisa fight di sini adalah ya persoalan apakah betul-betul ada perencanaan itu. Perencanaan ya? Dimensi perencanaan. Ya. Okay. Nah itu mungkin akan persoalan yang akan serius ya. Apakah mungkin dia bahwa perbuatan itu direncanakan dari Malang atau mungkin perencanaan itu bisa terjadi pada saat di Jakarta. Cuma menjadi soal sekarang begini. Kan selalu motif dipersoalkan adalah pelecehan. Lantas kalau bukan pelecehan, lantas apa dong? Apa? Itu menjadi soal. Oke. Jadi kalau di sini jaksa juga harus membuktikan ini juga. Motif juga ya? Kalau bicara motif kan? Karena tentang teori tentang apakah motif harus dibuktikan, sampai sekarang kita tetap masih menganut prinsip itu kan? Walaupun ada yang mengatakan tidak perlu motif itu dibuktikan, tapi itu hanya sebagai alasan saja. Tapi kalau memang harus dibuktikan, jaksa harus buktikan. Nah kalau bukan pelecehan apa dong? Masa Sambo membunuh tidak ada motif? Oke, baik. Kita tanya ke Bung Martin lah. Bung Martin, sampai pekan ke-6 dan kuasa hukum Yosua dan keluarganya memang memantau ketat. Motif ini sudah cukup terang atau seperti apa sih? Ya, saya setuju dengan ini ya Pak Oto Hasibuan bahwa motif itu dalam pembunuhan berencana sangatlah penting. Kalau kita analogikan dalam satu ujian ya, kalau kita mau masuk satu universitas, misal contohnya ya, kalau mau masuk universitas yang grade-nya A itu nilainya harus 100 gitu ya. Tapi kalau mau yang grade B itu nilainya cukup 80. Nah sama dalam unsur pembuktian pembunuhan berencana, kalau tidak ada motifnya ya, itu nilainya B nanti, Mas Budiman. Oleh karena itu, saya pikir ini sudah jelas ya. Ini kan kalau dalam surat dakwaan hanya klaim sepihak yang belum tentu bisa dipastikan kebenaran. Dan hanya bersandarkan kepada satu keterangan dari yang mengaku korban. Walaupun dalam konteks kasus ini, dia tidak bisa mengasosiasikan dirinya sebagai korban karena dia terdakwa.
Ya, kecuali kalau PC melaporkan dan berkasnya naik P21, itulah baru dia menjadi korban. Dalam hal ini dia menjadi terdakwa sehingga dia memiliki hak ingkar. Jadi mau dia bohong sesuka hati pun itu tidak masalah. Oleh karena itu kita butuh ketegasan dari jaksa penuntut umum, khususnya ya jaksa yang katanya informasinya dikeluarkan. Ya, saya pikir ya, kalau memang benar dia dikeluarkan ya, ibu ini harus dimasukkan kembali karena keluarga ini sangat mengapresiasi bagaimana cara berperkara ataupun seni berperkara dari jaksa tersebut. Karena jaksa tersebut sangat berempati dan mewakili apa isi hati dari keluarga korban pada saat memeriksa memeriksa saksi dan juga menjalani persidangan. Saya yakin dan saya memberikan dorongan kepada jaksa untuk berani ya nanti pada saat menuntut itu menentukan motifnya dengan motif yang sebenar-benarnya, yaitu tanpa ada pelecehan seksual, yaitu yang ada hanya disinformasi dari orang-orang ataupun terdakwa sehingga membuat ya orang-orang tertentu marah dan terjadilah perencanaan dalam kasus meninggalnya almarhum Brigadir Joshua. Demikian Mas Budiman. Tapi kalau seandainya kemudian tuntutan atau vonis tidak sesuai dengan ekspektasi dari publik termasuk dari keluarga Joshua, seperti apa Bung Martin? Saya tambahkan sedikit gini ya, tadi Bapak Otto Hasibuan mengatakan bahwa memang majelis hakim ataupun ketua majelis hakim itu tidak disandarkan terhadap pendapat masyarakat. Ya. Namun pengalaman kami terakhir ya bersidang di Ciamis dan putus di bulan April kemarin, salah satu pertimbangan majelis hakim itu adalah social justice. Jadi saya pikir tidak mutlak itu tidak bisa dipertimbangkan. Namun memang itu sebenarnya memang kan kalau kita melihat atas apa yang sudah dilakukan dan apa yang kelihatan ya terhadap para terdakwa ini, memang selain mencoreng nama institusi, membuat reputasi dari institusi juga jadi bobrok, dan juga membuat gerah publik dan membuat marah publik. Nah makanya implikasinya adalah sesuai dengan survei dari Litbang Kompas, ya kepercayaan publik terhadap polisi itu cuma tinggal 48%. Nah, jadi memang harus dipuaskan juga ini publik. Nah namun kalau kami ya dalam hal ini perwakilan keluarga, ada dua hal yang kami butuhkan dalam putusan nanti, Mas Budiman. Yang pertama adalah dengan sudah terang benderangnya unsur-unsur dari pasal 340, jadi kami meminta pada saat putusan nanti yang terbukti adalah pasal 340. Mengenai vonisnya seperti apa, kami serahkan semua kepada hakim. Lalu yang kedua, dipulihkan harkat martabat dari anak klien kami. Ya, karena ya Mas Budiman ini akhirnya karena ulah-ulah orang-orang ini ya, mengaku ada kekerasan seksual, menuduh kekerasan seksual, dan sekarang juga menyerang mengenai kepribadian ganda. Ini benar-benar menghancurkan harkat martabat dari korban maupun keluarga. Nah, saya ada sedikit tambahan. Ini pendapat pribadi saya ya. Untuk terdakwa yang lain dalam hal ini sebagai justice collaborator ya, Richard Eliezer, kalau memang yang bersangkutan konsisten sebagai justice collaborator, perlu dipertimbangkan juga hal-hal yang meringankan buat yang bersangkutan. Apalagi kalau dalam peristiwa tersebut pasal 48 KUHP ini bisa terpenuhi unsurnya, ya silakan saja nanti. Overmah ya dia. Bebas. Ya, baik. Bung Miko, jadi apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Komisi Yudisial agar memastikan bahwa peradilan ini bebas dari intervensi apapun yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Coplit, padahal cuaca emang gak bagus. Hai lo, ngapain? Waduh, gua ketahuan. Bedu, ternyata lo ya netizen Budiman. Kita itu harus tetap menjaga prokes dan segera vaksin booster. Jangan dianggap enteng dong. Mari kita tetap jaga prokes dan lengkapi dosis vaksin dengan booster. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah.
untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Gentle Gen, kelapa deterjen tumbuhan, bikin tangan lembut. Kayak nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut, wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, kelapa deterjen tumbuhan. Awali hari dengan Nuvo. Wash away kuman. Nuvo hand spray wet wax. Cukup Nuvo, perlindungan keluarga 24/7. Wingscare. Pesta Rakyat Simpedes kembali hadir di Kota Mojokerto mulai dari tanggal 25 hingga 27 November di lapangan Surodinawa, dimeriahkan oleh Rizky Febian, Demasi, Padi, Dewi Persik, Happy Asmara, dan Nela Karisma. Juga diramaikan dengan karnaval budaya, berbagai diskon produk UMKM terbaik, edukasi UMKM, serta banyak acara menarik lainnya. Tidak ketinggalan juga akan ada beragam hadiah istimewa. Ayo datang dan rasakan kemeriahannya. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Kembali ke Bung Miko Ginting. Bung Miko, jadi KY ini mengawasi proses persidangan. Apa sih yang harus diawasi betul agar proses persidangan ini betul-betul fair, transparan, dan akuntabel tanpa intervensi dari siapapun juga? Ya, tadi yang pertama yang paling tampak ya, Mas Budiman tadi, bagaimana hakim menyelenggarakan persidangan. Dan saya kira semua kita mengapresiasi ya bagaimana hakim menunjukkan otoritasnya untuk berimbang ya terhadap semua pihak, sekaligus juga menggali kebenaran material. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya hakim juga terlihat menunjukkan independensinya, dalam arti ini kan ada juga nuansa penormalan ya, tapi dalam tanda kutip. Jadi penormalan bahwa ini ya perkara yang simpel, perkara yang sederhana, tidak perlu dibesar-besarkan lah begitu kira-kira ya dari sisi hakim saya lihat ya. Dan kemudian salah satunya misalnya ekspresinya adalah tidak usah ditayangkan secara langsung misalnya. Kita punya perdebatan di situ. Tapi saya kira ada juga gestur-gestur bahwa ini ya hakim punya otoritas dan kita sudah tahu sebenarnya mau kemana begitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua saya kira juga kasus ini mengajarkan kita banyak hal ya. Salah satunya soal partisipasi publik. Ya kan partisipasi publik ini di satu sisi itu kan prinsip dia pilar ya untuk menjaga kemandirian hakim itu. Kita lihat bagaimana bagaimana transparansi perangkat pengadilan itu didorong karena partisipasi publik yang juga besar ya, datang ke persidangan, kemudian seperti kita kemudian memberikan opini ya di luar persidangan dan sebagainya gitu. Nah di sisi yang lain juga ini yang perlu diimbangi gitu. Jangan sampai kemudian juga narasi-narasi di luar persidangan kemudian mempengaruhi hakim juga. Nah di sini kita belajar soal keberimbangan gitu. Nah tapi dalam satu titik saya kira juga kalau tadi kita curiga begitu ya, ada bayi mata dan sebagainya. Satu yang tidak bisa dilawan Mas Budiman, itu suara publik. Suara rakyat gitu. Tapi kalau tadi dikaitkan dengan pernyataan Bung Martin bahwa akan ada evaluasi agar siaran langsung, siaran tunda itu dihentikan, posisi Komisi Yudisial seperti apa? Ya, gini, terbuka untuk umum itu kan tidak sama dengan penayangan secara langsung. Ini sama. Kan juga, ini yang selama ini kita dorong ya, bahwa hati-hati juga kita untuk memberikan penayangan secara langsung. Salah satunya adalah integritas pembuktian. Tadi Bang Martin kan memberikan jawaban bahwa integritas pembuktian kan tidak relevan lagi karena ada tayangan tunda dan sebagainya. Nah itu satu pertimbangan. Nah, tapi saya kira memang makna terbuka untuk umum itu dalam persidangan, ini terlepas dari kasus ini ya, itu juga perlu kita maknai. Apa yang dimaksud dengan terbuka untuk umum gitu ya. Nah kalau kita memaknainya di Komisi Yudisial, terbuka untuk umum itu adalah ketika publik tidak dihalangi aksesnya ke lokasi persidangan.
Karena ada dimensi apa? Dimensi keamanan hakim, keselamatan para pihak, dan seterusnya gitu ya. Yang kemudian yang kedua, dimensi apa? Dimensi kemandirian hakim ketika misalnya satu persidangan itu tidak ditayangkan secara utuh. Kemudian di framing dan sebagainya macam. Nah itu satu titik ya. Jadi ini tapi di luar dari kasus ini saya kira. Silakan Bung Martin. Ya, ini memang yang menjadi alasan di awal bahwa memang kami meminta lokasi persidangan itu tetap ditetapkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun difasilitasi oleh gedung yang lebih besar. Karena kenapa? Yang mau nonton ini banyak, Mas Budiman. Nah, namun pada saat itu Humas dan juga Ketua PN Jakarta Selatan mengatakan bahwa sebagai alternatif agar orang-orang tidak berkerumun datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sidang akan bisa disiarkan secara live, ya. Dan juga dapat dikawal oleh media. Nah, ini kan akhirnya tidak konsisten manakala di tengah jalan hal ini diamputasi. Nah, maksud saya ini ya, Mas Miko, kita perlu lihat juga inkonsistensi dari penetapan ataupun keputusan yang dilakukan oleh dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena tanpa transparansi, saya pikir output dari prosesi persidangan ini akan dipertanyakan nanti kalau tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban dan juga publik dalam hal ini. Demikian, terima kasih. Baik, Bung Martin. Bung Roni, jadi sejauh ini apa sih sebenarnya yang Anda harapkan agar proses persidangan ini betul-betul fair dan memberikan keadilan bagi Yosua, bagi Eliezer, dan bagi publik itu sendiri? Ya, kita berharap bahwa proses persidangan ini berjalan baik ya. Karena perlu diingat bahwa jaksa dan majelis hakim mempertaruhkan reputasinya dalam proses ini ya, karena ini menjadi amatan atau menjadi perhatian seluruh publik di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua ya, harapan kami ini berjalan baik, transparan, kita ikhtiar lah bahwa keadilan itu ada untuk Baradae atau Richard Eliezer. Tadi saya terima kasih juga buat Bung Martin tadi sampaikan ya, kalau memang Baradae di dalam proses pembuktian ini kemudian kita bisa membuktikan dia hanya sebagai perintah tanpa mendahului majelis hakim, tentunya kita harapan bahwa putusan itu harusnya yang terbaik untuk Baradae atau Richard Eliezer. Dan kami berharap bahwa jaksa penuntut umum juga pun dalam hal menuntut juga sesuai dengan fakta-fakta persidangan, mengingat bahwa Baradae atau Richard Eliezer ini adalah justice collaborator. Oke, baik. Bung Oto, jadi ada kesaksian saksi di persidangan, ada opini publik, ya, ada keterangan terdakwa, ada juga narasi-narasi banyak yang harus dipegang oleh jaksa dan hakim ketika memutuskan itu sekarang apa dalam kondisi yang seperti sekarang ini? Ya, hakim harus berani ya. Kalau jaksa jelas dia harus melihat fakta-fakta di persidangan. Ya. Hakim juga harus melihat apa yang terbukti dalam persidangan. Dia tidak boleh berpikir tentang apa yang dikatakan oleh masyarakat di sana. Sebab kalau itu terjadi, itu akan bias nanti. Sebab bayangkan ya, pendapat masyarakat ini kan bisa timbulkan juga dari tayangan-tayangan yang dilihatnya mungkin tidak seluruhnya utuh juga. Mungkin hari ini dilihat siaran dari TV yang A, besok dilihatnya dari yang B. Ya kan? Yang narasumbernya di sana A, di sini narasumber B. Masyarakat bisa melihat yang berbeda juga. Nah, atau angle yang dilihatnya berbeda. Karena ini kan sistemnya kan mungkin sistem juri kita. Nah, jadi hakim itu harus betul-betul tidak terpengaruh dengan apa yang dikatakan masyarakat. Nah, soal social justice itu ada dalam hati dia kan. Subjektivitas hakim kan memang selalu harus ada di dalam perkara ini. Karena bagaimanapun kan hakim kan memutuskan berdasarkan dua alat bukti yang sah ditambah dengan dengan bukti-bukti yang sah ditambah ada keyakinan kan gitu ya. Nah, itu yang harus dia pertahankan. Sepanjang dia merasa dia sudah yakin buktinya cukup, ya dia harus lakukan aja. Oke. Ya. Dalam situasi yang seperti sekarang, masihkah kita bisa berharap bahwa kekuasaan kehakiman itu betul-betul bebas sebebas-bebasnya dari berbagai tekanan yang kelihatan maupun tidak kelihatan? Kita harus berharap begitu. Walaupun mungkin faktanya bisa berbeda. Tapi kalau kita, maka saya bilang tadi, saya tidak berani dalam kasus ini berburuk sangka. Ya, karena faktanya kita lihat di dalam persidangan menurut saya pasti oke. Ya, ketua majelisnya bagus ya, anggotanya juga bagus. Pertanyaannya saya lihat juga cukup bagus ya, dan tidak ada yang melihat memihak. Jadi kalau hasilnya lah ya kalau kita berburu sangka, waduh sayang sekali nanti. Ya. Jadi kita dukung aja dia. Kita tapi tetap bahwa pengawasan terhadap pengadilan dan hakim ya itu bagian penting juga dari kemandirian hakim ya. Nah, ini judicial nih.
keadilan. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih. Kucing dilempar batu. Kasus penganiayaan kucing berujung kematian kembali terjadi. Saya melihat bapak-bapak gitu, usia 40-an, dia lagi udah standby megang batu ukuran besar. Dia mengakui melempar kucing tersebut dengan menggunakan batu. Kami sangkakan dengan pasal 302 ayat 2, penganiayaan terhadap hewan. Selama 5 tahun ke belakang, apakah berkurang setelah penegakan hukum ini? Apakah ini membuat jerah? Tidak, malah meningkat. Target Rabu 23 November pukul 10:30 malam Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Kita masih ada tim lagi di belakang. Kita masih ada tim di belakang, Kang. Iya, Kang ya. Oh, ya Kang ya. Wah, maaf ya Kang ya. Iya Kang. Ini juga sama darurat sama sekali. Iya Kang. Di belakang masih ada teman, Kang. Mendingan kita mundur deh. Kita mundur aja deh. Kita mundur aja. Kita nggak usah ngasih bantuan. Kita mundur aja. Mundur. Mobil yang membawa sembako untuk korban gempa di Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat dicegat warga yang juga mengharapkan bantuan. Setelah 3 hari terjebak di reruntuhan bangunan akibat gempa di Cianjur, saudara, seorang anak berusia 6 tahun ditemukan selamat. Komedian Sule beserta rekannya yakni Budi Dalton dan juga Mang Saswi dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penodaan agama. Kompas TV, independen, terpercaya. Sidang kasus pembunuhan terhadap Yosua sudah memasuki pekan ke-6. Namun masih ada keraguan, akankah vonis yang dijatuhkan kepada para terdakwa, khususnya Ferdy Sambo yang menjadi dalang pembunuhan, bakal sesuai harapan. Jika Sambo bisa menggerakkan puluhan anggota kepolisian serta membohongi banyak orang, tak menutup kemungkinan dia juga bisa mempengaruhi persidangan hingga putusan yang akan dijatuhkan. Akankah jaksa bekerja profesional tanpa tekanan dan majelis hakim bisa memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban? Inilah Satu Meja The Forum, kasus Sambo. Siapa bisa main mata dalam tanda tanya?
ceritakan semua yang saudara ketahui, ndak usah kau tutup-tutupi. Betul. Kenapa tadi tengok-tengok ke belakang, macam kayak masih ada beban apa lagi? Tidak. Kan saudara sudah mengatakan, saudara merasa rugi kan? Rugi. Dengan peristiwa ini? Betul, yang mulia. Karena saudara dianggap yang mengetahui TKP yang pertama. Kepada saudara terdakwa Ferdi Sambo, bagaimana terhadap keterangan para saksi ini? Apakah benar semua, benar sebagian, salah sebagian, atau salah semua? Panggung persidangan adalah panggung depan, sementara panggung belakang tak pernah bisa ditebak. Ruang negosiasi bisa saja terjadi. Siapapun bisa bermain dalam lorong-lorong gelap persidangan. Siapa bisa main mata? Itulah tema Satu Meja The Forum malam ini dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio. Di sebelah kanan saya ada Roni Talapesi, kuasa hukum dari Richard Eliezer. Malam, Bung Roni. Di sebelah kiri saya ada praktisi hukum senior dan Ketua Umum Pradi, Oto Hasibuan. Malam, Bang Oto. Di ujung sebelah kiri ada juru bicara Komisi Yudisial, Miko Ginting. Malam, Bang Miko. Dan kemudian melalui sambungan Zoom ada kuasa hukum keluarga Yosua, Martin Simanjuntak. Malam, Bang Martin. Selamat malam, Mas Budiman dan para narasumber yang lain. Oke, sebelum mulai dialog kita coba lihat tayangan berikut ini. Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua masih berjalan. Puluhan saksi sudah dihadirkan. Sejumlah kejanggalan terungkap di pengadilan, mulai dari keterangan saksi yang diragukan hingga bukti transfer uang mencurigakan 200 juta pasca jasad Yosua dimakamkan. Dari rekening Ricky Rizal ada uang masuk sebesar 100 juta sebanyak 2 kali. Kepada saudara terdakwa Ferdi Sambo, bagaimana terhadap keterangan para saksi ini? Apakah benar semua, benar sebagian, salah sebagian, atau salah semua? Kesaksian di pengadilan menguak kronologi sebenarnya dari skenario Sambo. Namun, masih ada keraguan. Akankah tuntutan dan vonis yang dijatuhkan sesuai harapan? Seperti yang diungkapkan oleh pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan, yang menginginkan jaksa dan hakim bersikap garang ketika memeriksa Sambo dan PC saat menjadi saksi maupun terdakwa. Majelis berharap ketika FS, ketika PC ya memberi keterangan sama berbelit-belit, tidak masuk akal, bohong, saya kira harus berani juga. Tapi kalau nanti lembek-lembek, saya akan pertanyakan ada apa nih ketua majelis takut sama Sambo. Lalu, akankah jaksa bekerja profesional tanpa tekanan dan majelis hakim bisa memberikan rasa keadilan? Oke, saya akan memulai diskusi ini ke Martin Lukas Simanjuntak, kuasa hukum dari keluarga Yosua. Bang Martin, saya pernah membaca pernyataan Anda yang khawatir dengan kekuatan jaringan dan uang yang dimiliki Sambo. Apakah sekarang Anda masih khawatir juga? Tentu masih khawatir, Mas Budiman. Kita tahu seberapa kaya orang ini ya. Kaya dalam tanda petik, karena kekayaannya menurut saya ini perlu diteliti ulang ya, apakah legal atau ilegal. Sebagai contoh, bagaimana orang ini bisa memberikan uang ya kepada ajudan, ya, menurut versi dari Ferdi Sambo ya, untuk 3 dapur dan masing-masing 200 juta. Sedangkan dia punya pendapatan itu yang kita tahu ya, hanya 35 juta. Jadi dari segi resources kekayaan, saya yakin beliau ini memiliki uang yang cukup banyak. Nah, lalu yang kedua, kekuasaan. Ya, kekuasaan memang jabatan yang bersangkutan sebagai Kadif Propam itu sudah dicabut, tapi bukan berarti yang bersangkutan punya networking itu semuanya serta-merta hilang. Enggak. Saya yakin sampai saat ini ya, yang bersangkutan masih memiliki kuncian ya. Manakala juga dalam pengalaman dalam pekerjaannya ini mungkin saja yang bersangkutan ini memiliki kartu-kartu truf tertentu yang mungkin saja dicatat dalam buku hitam yang sering dibawa oleh Ferdi Sambo. Martin, kartu truf kuncian apa yang Anda maksud? Apakah ada gejalanya juga sekarang ketika persidangan sudah dibuka? Gini ya, Mas Budiman, saya melihat ya,
ketika pada saat Verdi Sambo itu tahap 2 di kejaksaan. Lihat, terdakwa atau tersangka yang lain itu diekspos ke media. Bahkan cara melepas maskernya itu seperti mereka ini semua orang biasa. Namun ketika Verdi Sambo dan PC tidak diperlakukan sama seperti para tersangka yang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya, cara menanya majelis hakim, ya, ini dengan hormat, bukan saya menuduh atau apa, tapi ketika berbicara kepada para terdakwa ini juga pendekatannya juga berbeda, ya. Namun memang saya paham ini tidak bisa dijadikan acuan terhadap adanya dugaan-dugaan tertentu. Namun dua hal tadi yang saya tegaskan bahwa uang dan networking itu memungkinkan saja ya untuk seseorang ataupun satu kelompok mendapatkan privilege dalam sistem hukum kita. Karena kalau dibilang pasti, Mas Budiman, tentu tidak ada yang pasti di dunia. Yang pasti di dunia ini hanya adalah ketidakpastian. Ketidakpastian. Oke, Bang Martin. Saya ke Bang Oto Hasibuan. Bang Oto, kalau mengikuti jalannya persidangan sampai pekan ke-6, apa yang Bang Oto catat dari proses persidangan itu sendiri? Ya, terus terang aja memang ya, kalau kita melihat persidangan ini, saya teringat dengan kasus yang saya pernah tangani, kasus Jessica. Oke. Ya. Tapi perbedaannya adalah kalau di kasus Jessica ini kan terbalik, upaya untuk menghukum Jessica di sana besar. Tapi sekarang ini yang kita bicarakan upaya membebaskan Sambo yang besar. Nah, ini kan bertolak belakang. Kontras ya? Kontras sekali. Gitu ya. Sehingga pada waktu itu saya sebagai kuasa hukumnya Jessica itu betul-betul berat sekali melakukan pembelaannya ya, karena bagaimanapun ingin sebagian orang ingin supaya Jessica dihukum. Nah, tetapi yang jadi soal buat saya sebenarnya bukan itu. Saya hanya mau melihat dari perspektif kacamata penegakan hukum kita secara menyeluruh. Saya teringat, kalau boleh saya sedikit bercerita, pernah menangani suatu kasus di Hong Kong, perkara pidana yang mana orang yang menjadi terdakwa itu orang Indonesia. Dan kasus itu adalah mengenai money laundering. Nah, waktu itu saya tentunya berhubungan, kami menyewa seorang QC, Queen Counsel dari London, tetapi untuk berhubungan dengan itu kan kami memakai seorang solicitor, karena kita nggak bisa langsung kan. Jadi suatu persidangan pada waktu itu berjalan, saya melihat hakim ini, dan saya memakai kacamata Indonesia, seperti yang ada dalam judul kita hari ini. Jangan-jangan hakim ini sudah bermain ini. Pikiran saya begitu. Ini 20 tahun yang lalu ceritanya itu. Sehingga saya bisikan pada solicitor ini, Mr. Lau kalau nggak salah namanya, Mr. Lau, saya bilang, apakah hakim ini kira-kira sudah bermain? Kenapa dia terlalu memberatkan klien saya? Langsung dia tarik saya keluar persidangan itu. Dia langsung agak marah sama saya, dia bilang, Pak Oto, katanya, jangankan untuk ngomong seperti itu, mikir aja, kami tidak pernah diizinkan untuk itu, katanya. Jadi bayangkan, ngomong, apalagi jangankan ngomong, mikir aja nggak boleh. Nah sekarang, kita lihat bagaimana cara berpikir mereka tentang hukum. Nah sekarang ini terang benderang kita, Kompas TV sudah buat judul, bahwa apakah mungkin ada permainan-main mata. Ini kan bertolak belakang lagi nih. Di sana untuk mikir aja nggak boleh, di sini membicarakannya secara terus terang. Tapi bukankah ada realitas empirik yang menuju ke situ? Justru itu yang saya sampaikan. Karena beberapa juga pejabat selalu mengatakan, mari kita kawal kasus Sambo. Ini kan aneh. Mestinya kan kalau berpikir secara positif dan negara hukum yang betul-betul negara hukum, kalau sudah sampai di pengadilan nggak perlu dikawal lagi oleh manusia ini. Sudah manusia. Sudah hakimnya sendiri yang mengawal. Yang salah yang mikir gitu atau gimana? Ya saya pikir fakta yang salah. Faktanya yang salah? Faktanya yang salah. Nah fakta ini siapa yang membuat? Tentu kita manusia-manusia ini juga kan. Para pemeran-pemeran ini yang membuatnya. Jadi kalau faktanya gimana Bang? Dari proses persidangan memang harus kita serahkan saja kepada majelis. Seharusnya kan kita harus serahkan kan. Seharusnya. Itulah idaman kita dalam penegakan hukum yang benar. Tapi fakta yang sekarang ini bahkan pejabat pemerintah kita selalu mengatakan kawal. Nah sebenarnya dengan adanya kata kawal lah persidangan itu sudah menunjukkan negara kita ini sakit. Penegakan hukum itu sakit. Tapi Bang, saya tertarik dengan pernyataan Bang Oto tadi. Ada upaya-upaya untuk membebaskan Sambo. Indikasi yang tangkap oleh Bang Oto yang mana nih sebenarnya? Ya ini dari topik ini kan sudah terlihat. Dari judul ini aja sudah berlihat. Kalau ada
judul mengatakan bahwa ada yang bermain mata, ya tentu nggak mungkin yang bermain mata siapa? Nggak mungkin korban, nggak mungkin pengacara korban, pasti yang lain kan gitu. Nah, dari situ saya merasakan, saya tidak bisa menuduh, tapi saya punya feeling berarti apa yang dibuat oleh Kompas di dalam judulnya ini pasti adalah merupakan tangkapan daripada produksi dari masyarakat yang ada. Tapi celahnya di mana, Bang? Kalau memang katakanlah ada upaya-upaya untuk negosiasi atau dan lain sebagainya, celah yang harus betul-betul dikawal, itu di mana sebenarnya yang belum terjadi itu? Saya kira kalau udah ada upaya, nggak mungkin siapapun nggak bisa mengawal ini. Nggak bisa mengawal? Nggak mungkin. Artinya panggung belakang akan bermain terus? Ya, kalau memang begitu cara berpikir kita kan. Nah, cuma persoalannya saya hanya berpikir dan mengharapkan satu titik. Ini kan kasus pembunuhan ya. Bukan kasus bisnis biasa. Ya. Ini ada hubungannya dengan darah. Masyarakat sudah mengetahuinya. Ya, bahkan dunia sudah terbuka. Oke. Kalau ini sampai lagi ada seperti itu, menurut saya cukup tragis juga. Tragis ya. Oke. Baik, Bung Roni. Jadi kalau tadi dari Bung Martin mewakili keluarga Yosua agak khawatir gitu. Kalau Anda ya sebagai kuasa hukum dari Richard Eliezer gimana? Iya, Mas Budiman. Sejak persidangan pertama, ketika kami dari tim penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, kemudian kami mendapatkan kesempatan untuk pemeriksaan saksi lebih awal ya, sehingga persidangan ini kelihatan begitu dinamis. Karena apa? Ketika saksi diperiksa di awal untuk terdakwa Richard Eliezer, tentunya strategi dari pengacaranya FS atau PC itu akan buyar ya. Karena kita lihat apa, karena pemeriksaan saksi ini kita punya dapat kesempatan pertama, jadi ketika kita bertanya mereka tidak bisa berbohong. Banyak hal-hal baru yang terungkaplah di pemeriksaan. Artinya Anda tidak terlalu khawatir dengan proses persidangan ini? Nah, ini yang saya sampaikan Mas Budiman dari awal ya, bahwa ketika kami sudah mendapatkan kesempatan untuk pemeriksaan saksi dan menurut kami bahwa ini sudah ada titik terang untuk Baradae atau Richard Eliezer, dan kemudian dalam proses kami harus digabungkan dengan terdakwa yang lain, Kuat Maruf dan Ricky Rizal, kami menghormati karena sikap kooperatif dari Richard Eliezer. Dalam perjalanan kasus ini saya melihat bahwa sidangnya terbuka, kemudian penglihatan saya ya bahwa ketika akses untuk media bisa meliput, kemudian pengunjung bisa datang, tidak dibatasi ya. Dalam proses ini saya melihat bahwa ini on the track, masih berjalan ya, masih berjalan. Dan kemudian saya melihat bahwa pertanyaan dari jaksa dan juga kepada hakim, dari hakim ya, kepada yang terdakwa Richard Eliezer, nah terkait dengan pembuktian ya, ini sesuai dengan strategi, maksudnya yang kita harapkan. Ini masih dalam jalur yang sebenarnya lah ya, proses persidangan itu ya. Oke, baik. Bung Miko Ginting, ini Komisi Yudisial kan yang mengawasi proses persidangan itu agar hakim juga bisa menjatuhkan vonis dan prosesnya menjadi lebih terbuka dan tidak ada penyimpangan. Tapi apa sih yang mau diawasi oleh Komisi Yudisial? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Lagi The Game akan segera dimulai. Saya akan menemani Anda menikmati The Game Pizza. Umpan green cheese melebar, saus mayones melesat, bola-bola ayam jeder. Baru The Game Pizza, juara pizzanya nendang rasa kejunya. 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Andai kamu bisa menjadi seperti yang ku minta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutraforgol. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutraforgol. Awali hari dengan Nuvo. Wash away. Nuvo hand spray wear.
cukup Nuvo, perlindungan keluarga 24/7. Wingscare. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. First Media dan XL mempersembahkan layanan konvergensi untuk kemudahan aktivitas digital harian di dalam dan di luar rumah. Dapatkan paket internet kebun First Media hingga 1 Gbps dan paket foto bersama XL hingga 100 GB. Harga mulai dari 300 ribuan per bulan. Dan rasakan mudahnya membayar 2 tagihan dalam 1 pembayaran. Langganan sekarang untuk menikmati juaranya internet di dalam dan di luar rumah. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Harusnya saya yakin ya, karena hakim benar-benar tegas di sidang ini. Percaya dan tidak percaya. Soalnya sekarang kan karena di Indonesia ini kan kalau untuk hakim tuh susah banget untuk ininya. Ya berharap sih kemenangan ada di pihak keluarganya almarhum ya. Kalau dari sekarang sih kan kelihatannya ya, hakimnya lumayan tegas ya, cuma nggak menutup kemungkinan kalau banyak hakim-hakim yang sebelum-sebelumnya itu juga sering ada kerjasama gitu, kayak dibayar. Jadi ya tetap harus berjaga-jaga aja. Hakimnya juga udah cukup tegas ya. Sejauh ini yang saya lihat di TV sih saya percaya ya Mbak, soalnya kelihatannya tuh hakimnya tuh tegas, udah gitu dari cara mereka menyampaikan gitu kan. Oke, Bung Miko, itu tadi suara-suara dari rakyat ya, antara percaya, nggak percaya, tegas, tapi ya khawatir gitu. Nah, Komisi Yudisial itu apa sih yang diawasi ketika memantau persidangan? Yang diawasi apa sih sebetulnya? Pertama, ini yang perlu dipahami dulu ya Mas Budiman, bahwa kita tidak masuk dalam area apakah hakim harus menjatuhkan vonis tertentu gitu pertama ya. Itu kedua, kita tidak masuk dalam beringannya hukuman. Ya. Yang kita masuk adalah dalam konteks menjaga kemandirian hakim. Oke. Nah, kemandirian hakim itulah sebagai alas untuk kemudian hakim bebas kan dalam memutus. Berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan bahan-bahan pembuktian dan berdasarkan hukum kan. Nah, pada akhirnya memberikan keadilan terutama bagi keluarga korban gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa lihat dalam beberapa indikator lah ya. Dalam beberapa indikator. Pertama kan indikator, kalau menggunakan bahasa Mas Budiman, indikator depan ya. Bagaimana hakim mempunyai otoritas dalam persidangan. Yang mengendalikan persidangan ya kan. Jawab jawab antara beberapa pihak, kemudian mengatur bagaimana ritme pertanyaan kepada saksi begitu ya. Nah, itu kan salah satu ciri indikatornya. Nah, indikator yang kedua ini yang juga dilakukan oleh Komisi Yudisial itu mengirimkan tim-tim yang tidak tampak. Oh, ada tim tidak yang tidak tampak ini yang kemudian ya memang kita tidak tahu dia di mana dan apakah sedang memantau atau tidak memantau begitu ya. Nah, ini kita lihat gerak-gerik dari hakim ya. Apakah kemudian ada tidak hanya dalam konteks ada main mata bahasa Kompas, tapi juga apakah ada intimidasi misalnya. Intimidasi. Nah, itu kan juga sejauh penting untuk dilihat. Sampai sejauh ini kita tidak melihat hal itu. Tapi awalnya kita hakim, kalau jaksa ada yang ngamatin nggak? Kalau jaksa itu ada komisi kejaksaan ya. Oh, Komisi Yudisial nggak ngamatin tidak gitu mengawasi jaksa. Nah, awalnya memang ada, jujur saja ada cara berpikir melihat bahwa ini bakal
bakal banyak tekanan massa begitu ya, baik dari semua pihak lah. Karena ini kan juga cerita-cerita sebelum masuk ke persidangan itu kan begitu marak dan kita tadi Bang Otto menyampaikan bahwa kita memang dalam kerangka ketidakpercayaan, tidak hanya pada kasus ini kan, tapi juga pada sistem hukum kan, pada akhirnya gitu. Tapi kemudian ketika kita hadir di pengadilan, kemudian kita melihat dan memantau begitu. Tampaknya hakim sampai hari ini memang masih pegang otoritas ya dalam menyelenggarakan persidangan gitu. Kembali ke Bung Martin. Bung Martin, jadi kalau Anda amatin sampai pekan ke-6 kelihatannya aspirasi atau ekspektasi dari keluarga Yosua masih oke kan terhadap jalannya persidangan ini? Ya, sampai dengan kami terakhir memberikan kesaksian masih oke, Mas Budiman. Namun saya masih ingat ya beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah tanggal 20 November bertepatan dengan hari lahirnya almarhum ya. Pada saat itu hari lahirnya almarhum, hari ulang tahun kalau masih sebutan umurnya 28 tahun. Nah, itu kami mendengarkan ada hasil evaluasi dari pihak kejaksaan dan pengadilan. Saya tidak tahu apakah ini pasti atau tidak ya. Namun intinya mengatakan bahwa salah satu hasil evaluasi adalah untuk tidak menyiarkan secara live persidangan. Nah, menurut saya ini sudah tidak relevan ya. Karena kenapa? Kalau yang dimaksud adalah agar masing-masing saksi tidak mendengarkan ataupun melihat kesaksian yang lain di depan persidangan, tentu ini sudah tidak relevan lagi. Kenapa? Karena toh juga nanti akan ada siaran tunda, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau memang ada dugaan ataupun niatan-niatan tertentu, mereka tinggal kongko-kongko di luar pasca persidangan dan briefing. Jadi menurut saya sudahlah, Presiden kita sudah memberikan instruksi buka seterang-terangnya, ya sudah, apalagi. Saya paham memang lembaga yudikatif dalam hal ini memiliki kewenangan tertentu, tapi kalau kita mengikuti persidangan sebelumnya di mana ketua umum saya waktu itu membela salah satu terdakwa, itu pun keterangan saksi itu boleh diperdengarkan. Yang Anda baca apa Bung Martin dengan evaluasi itu kalau benar? Jadi gini ya, satu sistem yang baik itu adalah transparan, Mas Budi. Transparan. Ya. Nah, kalau tidak transparan itu cenderung ada indikasi kebohongan di situ. Kalau ada indikasi kebohongan, ada potensi besar timbulnya satu kejahatan. Nah, silakan ditafsirkan aja kejahatan apa yang saya maksud ya. Tapi saya tidak berniat untuk menuduh ataupun menuju kepada orang-orang tertentu, tapi saya berbicara berdasarkan teori mengenai transparansi itu sendiri. Jadi hanya orang-orang yang gemar berbohong dan suka kejahatan lah yang tidak suka dengan transparansi. Demikian. Terima kasih. Bang Otto. Jadi kalau tadi ya, kalau tesis ini kan judul Main Mata ini kan dibangun dalam sebuah rangkaian panjang ya, pada upaya-upaya untuk mengkondisikan situasi tertentu itu memang ada. Nah, sekarang gimana sih mengawasi agar itu tidak terjadi meskipun peradilan kan ada panggung depannya, ada panggung belakangnya. Tadi Komisi Judisial melihat ada makhluk yang tidak kelihatan dan lain sebagainya. Gimana mengawasi ini semua? Makanya saya bilang ya, ini serba salah sebenarnya kita ini ya. Kalau melihat persidangannya, terus terang aja saya lihat ketua majelis hakim, timnya itu kan sebenarnya cukup bagus. Bagus ya? Bagus saya melihat saya. Saya tidak melihat ada keraguan kalau dari prosesnya ya? Dari prosesnya, pertanyaan-pertanyaannya, saya melihat bahkan terkesan juga dia betul-betul ingin menggali kebenaran di sana. Makanya saya katakan tadi, saya nggak berani berburuk sangka juga dalam kasus ini. Dan tidak harus juga kan? Ya, tidak harus juga berburuk sangka. Cuma karena topiknya ini adalah main mata, saya hanya mengatakan bahwa kalau itu benar ada, kita hanya berharap kepada Ketua Mahkamah Agung yang mungkin juga memberikan pengawalan kepada majelis hakimnya. Tapi gini, kalau realitas empiriknya ya, kekuatan Verdi Sambo kan luar biasa. Banyak polisi yang kemudian ikut dalam skenario atau perintah yang bersangkutan. Ya, upaya-upaya LPSK coba kemudian dikondisikan. Nah, ini gimana melihat latar belakangnya seperti itu? Ya, memang dari background, dari awal kasus ini kan memang kita sudah melihat yang negatif gitu ya. Skenario dari Sambo dan sebagainya, LPSK dan sebagainya. Tetapi kan di tengah jalan juga Presiden Jokowi juga muncul untuk memberikan dukungan agar penegak hukum ini bagus. Sehingga kita timbul harapan kita, harapan masyarakat bahwa ini akan dibuka dengan secara baik, terang benderang. Kapolri juga sudah membukanya, bahkan menyampaikan pada persidangan. Sampai di tahap ini kan semuanya oke kan gitu, bagus kan gitu. Nah, sekarang fase yang terakhir nih ya di persidangan.
kita mulai curiga lagi nih, ya kan? Tentunya curiga ini macam-macam. Apa sebabnya? Apakah karena trauma dengan yang dulu? Apa memang di tengah jalan ada yang muncul gitu? Nah, kalau menurut saya, biasanya hakim itu tidak ada takut pada siapa kecuali pada Ketua Mahkamah Agung. Pada Ketua Mahkamah Agung. Jadi menurut saya kalau Ketua Mahkamah Agung turun tangan, dia mengawal langsung kepada majelisnya, selesai urusannya. Kalau dalam proses persidangan ada pergantian jaksa itu di tengah jalan masuk akal, masih oke ya? Kalau pergantiannya itu memang karena orangnya sakit atau pindah tugas itu mungkin biasa. Tapi kalau tiba-tiba timnya dia keluar dari situ tanpa ada sesuatu sebab, ya itu juga boleh menjadi pertanyaan kita. Dan sebaiknya ada penjelasan juga supaya tidak ya kenapa gitu ya. Ya memang saya dengar di luaran ada mengatakan bahwa ada satu tim jaksa katanya tiba-tiba tidak lagi menjadi jaksa di dalam kasusnya PC ya kan gitu ya. Nah terus terang aja saya nggak tahu backgroundnya kenapa, apakah dia sakit, apakah dia pindah keluar kota ya. Tapi kalau memang itu keluarnya itu tidak dijelaskan pada masyarakat, mungkin ini juga menjadi pemikiran yang negatif juga dari masyarakat. Kenapa ya? Karena katanya nih ya, kebetulan si jaksa ini kan agak agresif dalam membongkar kasus ini. Ya, jadi kalau tiba-tiba ada keluar, sehingga orang berpikir, wah ada apa gitu ya. Nah hal-hal begini bisa membuat kecurigaan orang akan bertambah. Gitu. Dan jangan-jangan itu pula yang menjadikan judul daripada topik kita malam ini jadi seperti itu. Kita mencoba mengawal ya, mencoba mengamati. Bung Roni, memang ada sih peristiwa yang pergantian jaksa itu memang ada kak? Kalau di berkas Baradae atau Richard Eliezer tidak ada ya. Saya tidak tahu kalau di berkas terdakwa yang lainnya ya. Tapi saya kan fokus kepada Richard Eliezer atau Baradae karena apa, Mas Budiman? Bahwa dia sebagai justice collaborator, dia kooperatif, dia mengungkap sebenarnya dalam proses ini. Kita harapannya kan ini kan sampai di ujung persidangan kan semuanya kondusif ya. Dalam arti apa? Apa yang sudah disampaikan oleh klien saya ini kan sudah terbukti dalam proses persidangan yang sebelumnya, pembuktian dari saksi-saksi. Ketika saksi ada yang berkata bohong, kemudian mereka klarifikasi, mereka ralat, sesuai dengan pernyataan dari klien saya yang sudah disampaikan di berita acara pemeriksaan di penyidikan. Dalam proses berikutnya kan kita berharap bahwa berjalannya ini berjalan sesuai dengan rasa keadilan. Dalam kasus ini kan Baradae juga mencari keadilan. Mengingat bahwa yang saya sebelumnya sudah sampaikan Mas Budiman bahwa dia adalah tulang punggung keluarga, kemudian masih muda, punya harapan keluarga. Kami tidak mau ini tercederai karena ada hal-hal yang tadi seperti topik malam ini ya. Karena mengingat bahwa bukti-bukti persidangan ini, bahwa apa yang disampaikan Baradae atau Richard Eliezer ini sudah sesuai, sudah persesuaian. Ini sudah mengkerucut sebenarnya. Jadi sudah kelihatan kasus ini sebenarnya. Kalau gini, kalau dari bacaan Anda setelah sidang ini memasuki pekan ke-6, apakah kemudian Bung Roni juga mencium ya ada upaya-upaya untuk kemudian mengorbankan Richard atau mengamankan yang lain dalam proses persidangan sampai sekarang udah bisa tertebak kan sebenarnya arahnya akan kemana, tapi analisisnya setelah jeda berikut ini. Dapatkan ragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interaktif untuk ikut polling dan bertanya langsung kepada narasumber dalam program-program live. Kapanpun dan dimanapun, langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga www.kompas.tv, lebih dari TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. Selamat malam saudara, saatnya Kompas Update pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Vidi Batlolone. Saudara, mesin anjungan tunai mandiri atau ATM yang berada di dalam minimarket di Desa Sukamekarsari, Lebak, Banten dibobol kawanan pencuri. Seluruh uang di dalam ATM ludes digondol pencuri. Saudara, seperti inilah kondisi mesin ATM yang rusak dibobol kawanan pencuri. Diduga kawanan pencuri menggunakan mesin las untuk membobol mesin ATM. Pencuri masuk dengan membobol atap minimarket. Pelaku berhasil melarikan diri dengan menggunakan mobil yang telah menunggu.
Terima kasih telah menyimak Kompas Update. Saya Vidi Batlolone. Selamat malam, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Chilgo. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Chilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Chilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Sebentar lagi The Game akan segera dimulai. Saya akan menemani Anda menikmati The Game Pizza. Umpan green cheese melebar, saus mayones melesat, bola-bola ayam, jeder, baru The Game Pizza. Juara pizzanya, nendang rasa kejunya. Golf is a game of improvements. To improve my game, I improve my body. I improve my technique. I improve my mind. Rehydrate and protect with UC 1000 Isotonic, the unique electrolyte drink with 1000 milligrams of vitamin C. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Sebentar lagi The Game akan segera dimulai. Saya akan menemani Anda menikmati The Game Pizza. Umpan green cheese melebar, saus mayones melesat, bola-bola ayam, jeder, baru The Game Pizza. Juara pizzanya, nendang rasa kejunya. Golf is a game of improvements. To improve my game, I improve my body. I improve my technique. I improve my mind. Rehydrate and protect with UC 1000 Isotonic, the unique electrolyte drink with 1000 milligrams of vitamin C. Sehat itu penting, biar aktivitas lancar. Agar mata sehat, bantu jaga dengan minum IV. I need you, IV. Formula IV membantu memelihara kesehatan mata. IV. I love you, IV. Minum IV. Dari LAPI. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala? Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uhi. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Harusnya bisa sesuai ya, karena kita lihat dari awal hakim sudah tegas ya, kita berharapnya keadilan di Indonesia ini seadil-adilnya. Untuk saya pribadi berharap vonisnya itu
supaya menjatuhkan benar-benar untuk Sambo ya, kasihan juga untuk keluarga almarhum kan, kedua orang tuanya gitu. Saya berharap keadilan sih nyata, maksudnya benar-benar para hakim dan semuanya itu berpihak pada masyarakat gitu. Mungkin ya belum tahu sih ya, cuma ya kita lihat aja ke depannya, ya doanya sih semoga sesuai. Tapi ya kalau misalnya ternyata ada praktek jahat gitu, ya mungkin aja nggak sesuai ya, Mak. Sejauh yang saya ikuti menurut dari kinerja hakim, mungkin menurut saya akan sesuai sih. Karena dilihat dari sejauh ini, hakimnya juga tidak pro ke siapa-siapa ya. Harusnya sih sesuai dengan ekspektasi masyarakat ya. Kalau nggak seumur hidup, hukuman mati itu sih yang pantas ya, karena mereka ini kan FS ini punya power, udah gitu udah terbukti kalau dia nih memanipulasi kejadian yang sebenarnya. Oke, Bung Roni, memang ini bukan sistem juri ya, tapi itulah suara-suara publik ya, suara-suara publik yang terekam bahwa vonisnya memang ya harus sesuai dengan rasa keadilan publik. Kalau Anda yakin bahwa ini juga akan tetap bisa berjalan seiring dengan aspirasi, ekspektasi publik itu sendiri? Ya, selama persidangan Baradae atau Richard Eliezer, saya melihat bahwa ada titik terang ya. Kemudian kami melihat bahwa ada hal yang terkait dengan pembelaan klien saya, kesaksian, kemudian kami melihat bahwa ketika jaksa penuntut umum bertanya, kemudian hakim bertanya, kami berpikir bahwa ini sudah sesuai on the track ya. Jadi saya sampaikan seperti itu. Karena apa? Bahwa Baradae ini kan didukung, kalau dibilang banyak juga yang simpati terhadap dia ya. Dalam proses persidangan ini bisa hadir itu, dalam ruang sidang itu, kalau saya boleh bilang Mas Budiman, datang dari Aceh, dari Bali, dari Surabaya. Mereka datang sendiri? Datang sendiri. Bukan dimobilisasi? Bukan. Mereka datang sendiri, mereka menyampaikan mereka simpati terhadap Baradae atau Richard Eliezer, sehingga mereka memberikan dukungan. Karena apa? Karena dalam hal ini kan sudah kelihatan dalam persidangan, terungkap persidangan, dia sebagai alat, dia hanya diperintah. Sebagai alat. Dia sebagai alat diperintah, sehingga orang simpati kepada dia. Masih muda, punya harapan, punya masa depan. Nah, itu hal-hal seperti yang kita lihat bahwa dalam proses persidangan ini, kami dari tim penasihat hukum melihat bahwa datangnya orang yang simpati terhadap Baradae dari seluruh Indonesia menggambarkan bahwa betapa publik dari seluruh Indonesia ini memantau atau mengawasi persidangan ini. Ini yang membuat kami optimis bahwa persidangan ini harusnya berjalan Kalau sesuai. dalam bacaan Bung Roni, ada nggak sih upaya-upaya intervensi untuk mempengaruhi persidangan sejauh ini? Kalau dari kami ya, sekali lagi bahwa Baradae sebagai justice collaborator ketika menyatakan keterangannya di persidangan persesuaian dengan saksi yang lain, kemudian saksi yang tidak sesuai terbantahkan, dipatahkan oleh kami, tidak ada intervensi. Jadi kami diberikan ruang oleh jaksa penuntut umum maupun majelis hakim ya terutama untuk kami bereksplor, menanyakan lebih dalam lagi. Itu yang tolak ukur saya, Mas. Oke, Bang Oto, tadi ada aspirasi publik ya, ini bukan sistem juri tapi juga itu aspirasi publik. Ada juga survei indikator politik Indonesia yang menyimpulkan bahwa hukuman yang pantas adalah seumur hidup atau hukuman mati. Ini apa yang sedang terjadi dalam proses sistem hukum di Indonesia? Seakan-akan publik mendahului proses persidangan atau gimana Anda baca? Ya, memang harus kita jelaskan juga pada publik bahwa jangan sampai kecewa karena kita bukan sistem juri dan hakim ini tidak juga terpengaruh dan tidak harus mengikuti apa yang diminta oleh masyarakat. Karena dia memberikan putusan hakim itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan ya? Ketuhanan. Jadi bukan berdasarkan pendapat publik. Bukan. Tapi dan juga bukan berdasarkan keuangan. Ya? Bukan. Demi ketuhanan yang Maha Esa kan, itu poinnya gitu. Nah, jadi kalau itu menjadi pokok bisa saja berbeda dengan keinginan publik gitu ya. Nah, oleh karena itu yang jadi soal buat kita ini sekarang sebenarnya kan kasus ini kan very simple sebenarnya. Faktanya kan sudah jelas, ada sudah mengakui, ya Sambo sudah mengakui bersalah. Tinggal kalau kita berpikir tadi yang negatif tadi, berarti kan permainannya kan hanya di dua hal. Pasal mana yang mau dipakai? Apakah memang pasal pembunuhan berencana atau memang pasal pembunuhan biasa 338 umpamanya. Itu saja persoalannya di sini. Kalau soal dihukum atau tidak, saya kira itu tidak bisa terelakkan, ya kan? Nah, kalau untuk kasus PC memang menjadi debatable.
kalau dia berhasil mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak terlibat dalam pembunuhan dan dia justru adalah merupakan orang yang dilecehkan, maka tentunya akan menjadi soal juga. Nah, karena dilecehkan atau dilecehkannya PC, sebenarnya tidak ada isu yang penting di dalam apakah dia ikut terlibat atau tidak. Bisa saja dia dilecehkan, tapi dia terlibat dalam pembunuhan, tetap dia juga ikut. Tapi kalau dia sudah bisa bebaskan dirinya bahwa dia tidak ikut di dalam pembunuhan, maka soal pelecehan tadi itu hanya merupakan motif yang bisa berkaitan dengan Sambo. Oke. Kalau Bang Oto sebagai pengacara profesional, celah-celah hukum seperti apa sih yang bisa meringankan hukuman bagi Sambo maupun bagi PC? Kalau untuk meringankan untuk Sambo, menurut saya yang mungkin dia bisa fight di sini adalah ya persoalan apakah betul-betul ada perencanaan itu. Perencanaan ya, dimensi perencanaan. Ya. Okay. Nah itu mungkin akan persoalan yang akan serius ya. Apakah mungkin dia bahwa perbuatan itu direncanakan dari Malang atau mungkin perencanaan itu bisa terjadi pada saat di Jakarta. Oke. Cuma menjadi soal sekarang begini, kan selalu motif dipersoalkan adalah pelecehan. Lantas kalau bukan pelecehan, lantas apa dong? Apa? Itu menjadi soal. Oke. Jadi kalau di sini jaksa juga harus membuktikan ini juga. Motif juga ya? Kalau bicara motif kan? Oke. Karena tentang teori tentang apakah motif harus dibuktikan, sampai sekarang kita tetap masih menganut prinsip itu kan? Walaupun ada yang mengatakan tidak perlu motif itu dibuktikan, tapi itu hanya sebagai alasan saja. Tapi kalau memang harus dibuktikan, jaksa harus buktikan. Nah kalau bukan pelecehan apa dong? Masa Sambo membunuh tidak ada motif? Oke, baik. Kita tanya ke Bung Martin lah. Bung Martin, sampai pekan ke-6 dan kuasa hukum Yosua dan keluarganya memang memantau ketat. Motif ini sudah cukup terang atau seperti apa sih? Ya, saya setuju dengan Pak Oto Hasibuan bahwa motif itu dalam pembunuhan berencana sangatlah penting. Kalau kita analogikan dalam satu ujian ya, kalau kita mau masuk satu universitas, misal contohnya ya, kalau mau masuk universitas yang grade-nya A, itu nilainya harus 100 gitu ya. Tapi kalau mau yang grade B, itu nilainya cukup 80. Nah sama, dalam unsur pembuktian pembunuhan berencana, kalau tidak ada motifnya ya, itu nilainya B nanti, Mas Budiman. Oleh karena itu, saya pikir ini sudah jelas ya. Ini kan kalau dalam surat dakwaan hanya klaim sepihak yang belum tentu bisa dipastikan kebenaran. Dan hanya bersandarkan kepada satu keterangan dari yang mengaku korban. Walaupun dalam konteks kasus ini, dia tidak bisa mengasosiasikan dirinya sebagai korban karena dia terdakwa. Ya, kecuali kalau PC melaporkan dan berkasnya naik P21, itulah baru dia menjadi korban. Dalam hal ini dia menjadi terdakwa sehingga dia memiliki hak ingkar. Jadi mau dia bohong sesuka hati pun itu tidak masalah. Oleh karena itu kita butuh ketegasan dari jaksa penuntut umum, khususnya ya jaksa yang katanya informasinya dikeluarkan. Ya, saya pikir ya, kalau memang benar dia dikeluarkan ya, ibu ini harus dimasukkan kembali karena keluarga ini sangat mengapresiasi bagaimana cara berperkara ataupun seni berperkara dari jaksa tersebut. Karena jaksa tersebut sangat berempati dan mewakili apa isi hati dari keluarga korban pada saat memeriksa memeriksa saksi dan juga menjalani persidangan. Saya yakin dan saya memberikan dorongan kepada jaksa untuk berani ya nanti pada saat menuntut itu menentukan motifnya dengan motif yang sebenar-benarnya, yaitu tanpa ada pelecehan seksual, yaitu yang ada hanya disinformasi dari orang-orang ataupun terdakwa sehingga membuat ya orang-orang tertentu marah dan terjadilah perencanaan dalam kasus meninggalnya almarhum Brigadir Joshua. Demikian Mas Budiman. Tapi kalau seandainya kemudian tuntutan atau vonis tidak sesuai dengan ekspektasi dari publik termasuk dari keluarga Joshua, seperti apa Bung Martin? Saya tambahkan sedikit gini ya, tadi Bapak Oto Hasibuan mengatakan bahwa memang majelis hakim ataupun ketua majelis hakim itu tidak disandarkan terhadap pendapat masyarakat. Ya. Namun pengalaman kami terakhir ya bersidang di Ciamis dan putus di bulan April kemarin, salah satu pertimbangan majelis hakim itu adalah social justice. Jadi saya pikir tidak mutlak itu tidak bisa dipertimbangkan. Nah, namun memang itu sebenarnya memang kan kalau kita melihat atas apa yang sudah dilakukan dan apa yang kelihatan ya terhadap para terdakwa ini, memang selain mencoreng nama institusi, membuat reputasi dari institusi juga jadi bobrok, dan juga membuat gerah publik dan membuat marah publik. Nah makanya implikasinya adalah sesuai dengan survei dari Litbang Kompas ya,
kepercayaan publik terhadap polisi itu cuma tinggal 48%. Nah, jadi memang harus dipuaskan juga ini keinginan publik. Nah, namun kalau kami ya dalam hal ini perwakilan keluarga, ada dua hal yang kami butuhkan dalam putusan nanti, Mas Budiman. Yang pertama adalah dengan sudah terang benderangnya unsur-unsur dari pasal 340, jadi kami meminta pada saat putusan nanti yang terbukti adalah pasal 340. Mengenai vonisnya seperti apa, kami serahkan semua kepada hakim. Lalu yang kedua, dipulihkan harkat martabat dari anak klien kami. Ya, karena ya Mas Budiman ini akhirnya karena ulah-ulah orang-orang ini ya mengaku ada kekerasan seksual, menuduh kekerasan seksual, dan sekarang juga menyerang mengenai kepribadian ganda. Ini benar-benar menghancurkan harkat martabat dari korban maupun keluarga. Nah, saya ada sedikit tambahan. Ini pendapat pribadi saya ya. Untuk terdakwa yang lain dalam hal ini sebagai justice collaborator, ya Richard Eliezer, kalau memang yang bersangkutan konsisten sebagai justice collaborator, perlu dipertimbangkan juga hal-hal yang meringankan buat yang bersangkutan. Apalagi kalau dalam peristiwa tersebut pasal 48 KUHP ini bisa terpenuhi unsurnya, ya silakan saja nanti. Oke, overmah ya dia. Bebas. Ya. Oke, baik. Bung Miko, jadi apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Komisi Yudisial agar memastikan bahwa peradilan ini bebas dari intervensi apapun yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Copat-coplit, padahal cuaca emang gak bagus. Hayo lo, ngapain? Waduh, gua ketahuan. Bedu, ternyata lo ya netizen Budiman. Kita itu harus tetap menjaga prokes dan segera vaksin booster. Jangan dianggap enteng dong. Mari kita tetap jaga prokes dan lengkapi dosis vaksin dengan booster. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Neo Remasil. Neo Remasil. Formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil. Nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Gentle Gen, kelapa deterjen tumbuhan. Bikin tangan lembut. Kayak nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, kelapa deterjen tumbuhan. Awali hari dengan Nuvo. Nuvo, perlindungan keluarga 24/7. Wingscare. Pesta Rakyat Simpedes kembali hadir di Kota Mojokerto mulai dari tanggal 25 hingga 27 November di lapangan Surodinawa, dimeriahkan oleh Rizky Febian, Demasi, Padi, Dewi Persik, Happy Asmara, dan Nela Karisma. Juga diramaikan dengan karnaval budaya, berbagai diskon produk UMKM terbaik, edukasi UMKM, serta banyak acara menarik lainnya. Tidak ketinggalan juga akan ada beragam hadiah istimewa. Ayo datang dan rasakan kemeriahannya. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau.
Kembali ke Bung Miko Ginting. Bung Miko, jadi KY ini mengawasi proses persidangan. Apa sih yang harus diawasi betul agar proses persidangan ini betul-betul fair, transparan, dan akuntabel tanpa intervensi dari siapapun juga? Ya, tadi yang pertama yang paling tampak ya, Mas Budiman tadi, bagaimana hakim menyelenggarakan persidangan. Dan saya kira semua kita mengapresiasi ya bagaimana hakim menunjukkan otoritasnya untuk berimbang ya terhadap semua pihak, sekaligus juga menggali kebenaran material. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya hakim juga terlihat menunjukkan independensinya, dalam arti ini kan ada juga nuansa penormalan ya, tapi dalam tanda kutip. Jadi penormalan bahwa ini ya perkara yang simpel, perkara yang sederhana, tidak perlu dibesar-besarkan lah, begitu kira-kira ya dari sisi hakim saya lihat ya. Dan kemudian salah satunya misalnya ekspresinya adalah tidak usah ditayangkan secara langsung misalnya. Kita punya perdebatan di situ, tapi saya kira ada juga gestur-gestur bahwa ini ya hakim punya otoritas dan kita sudah tahu sebenarnya mau kemana begitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua saya kira juga kasus ini mengajarkan kita banyak hal ya. Salah satunya soal partisipasi publik. Ya kan partisipasi publik ini di satu sisi itu kan prinsip, dia pilar ya untuk menjaga kemandirian hakim itu. Kita lihat bagaimana prinsip bagaimana transparansi pengadilan itu didorong karena partisipasi publik yang juga besar ya. Datang ke persidangan, kemudian seperti kita kemudian memberikan opini ya di luar persidangan dan sebagainya gitu. Nah di sisi yang lain juga ini yang perlu diimbangi gitu. Jangan sampai kemudian juga narasi-narasi di luar persidangan kemudian mempengaruhi hakim juga. Nah di sini kita belajar soal keberimbangan gitu. Nah tapi dalam satu titik saya kira juga kalau tadi kita curiga begitu ya, ada bayi mata dan sebagainya, satu yang tidak bisa dilawan Mas Budiman, itu suara publik, suara rakyat gitu. Tapi kalau tadi dikaitkan dengan pernyataan Bung Martin bahwa akan ada evaluasi agar siaran langsung, siaran tunda itu dihentikan, posisi Komisi Yudisial seperti apa? Ya, gini, terbuka untuk umum itu kan tidak sama dengan penayangan secara langsung. Tidak ini sama. Kan juga, ini yang selama ini kita dorong ya, bahwa hati-hati juga kita untuk memberikan penayangan secara langsung. Salah satunya adalah integritas pembuktian. Tadi Bang Martin kan memberikan jawaban bahwa integritas pembuktian kan tidak relevan lagi karena ada tayangan tunda dan sebagainya. Nah itu satu pertimbangan. Nah tapi saya kira memang makna terbuka untuk umum itu dalam persidangan, ini terlepas dari kasus ini ya, itu juga perlu kita maknai. Apa yang dimaksud dengan terbuka untuk umum gitu ya. Nah kalau kita memaknainya di Komisi Yudisial, terbuka untuk umum itu adalah ketika publik tidak dihalangi aksesnya ke lokasi persidangan. Karena ada dimensi apa? Dimensi keamanan hakim, keselamatan para pihak, dan seterusnya gitu ya. Yang kemudian yang kedua, dimensi apa? Dimensi kemandirian hakim ketika misalnya satu persidangan itu tidak ditayangkan secara utuh. Kemudian di framing dan sebagainya macam. Nah itu satu titik ya. Jadi ini tapi di luar dari kasus ini saya kira. Silakan Bung Martin. Ya ini memang yang menjadi alasan di awal bahwa memang kami meminta lokasi persidangan itu tetap ditetapkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun difasilitasi oleh gedung yang lebih besar. Karena kenapa? Yang mau nonton ini banyak, Mas Budiman. Nah, namun pada saat itu Humas dan juga Ketua PN Jakarta Selatan mengatakan bahwa sebagai alternatif agar orang-orang tidak berkerumun datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sidang akan bisa disiarkan secara live, ya. Dan juga dapat dikawal oleh media. Nah ini kan akhirnya tidak konsisten manakala di tengah jalan hal ini diamputasi. Nah maksud saya ini ya Mas Miko, kita perlu lihat juga inkonsistensi dari penetapan ataupun keputusan yang dilakukan oleh dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena tanpa transparansi saya pikir output dari prosesi persidangan ini akan dipertanyakan nanti kalau tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban dan juga publik dalam hal ini. Demikian, terima kasih. Baik, Bung Martin. Bung Roni, jadi sejauh ini apa sih sebenarnya yang Anda harapkan agar proses persidangan ini betul-betul fair dan memberikan keadilan bagi Yosua, bagi Eliezer, dan bagi publik itu sendiri? Ya, kita berharap bahwa proses persidangan ini berjalan baik ya. Karena perlu diingat bahwa jaksa dan majelis hakim mempertaruhkan reputasinya dalam proses ini ya, karena ini menjadi amatan atau menjadi perhatian seluruh publik di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua ya, harapan kami ini berjalan baik, transparan, kita ikhtiar lah bahwa keadilan itu ada untuk Baradae atau Richard Eliezer. Tadi saya terima kasih juga buat Bung Martin tadi sampaikan ya, kalau memang Baradae di dalam proses pembuktian ini kemudian kita bisa membuktikan dia hanya sebagai perintah tanpa mendahului majelis hakim, tentunya kita harapan bahwa
putusan itu harusnya yang terbaik untuk Baradae atau Richard Eliezer. Dan kami berharap bahwa jaksa penuntut umum juga pun dalam hal menuntut juga sesuai dengan fakta-fakta persidangan, mengingat bahwa Baradae atau Richard Eliezer ini adalah justice collaborator. Oke, baik, Bung Oto. Jadi ada kesaksian saksi di persidangan, ada opini publik, ya, ada keterangan terdakwa, ada juga narasi-narasi banyak yang harus dipegang oleh jaksa dan hakim ketika memutuskan itu sekarang apa dalam kondisi yang seperti sekarang ini? Ya, hakim harus berani ya. Kalau jaksa jelas dia harus melihat fakta-fakta di persidangan. Ya. Hakim juga harus melihat apa yang terbukti dalam persidangan. Dia tidak boleh berpikir tentang apa yang dikatakan oleh masyarakat di sana. Sebab kalau itu terjadi itu akan bias nanti. Sebab bayangkan ya, pendapat masyarakat ini kan bisa timbulkan juga dari tayangan-tayangan yang dilihatnya mungkin tidak seluruhnya utuh juga. Mungkin hari ini dilihat siaran dari TV yang A, besok dilihatnya dari yang B. Ya kan? Yang narasumbernya di sana A, di sini narasumber B. Masyarakat bisa melihat yang berbeda juga. Nah, atau angle yang dilihatnya berbeda. Karena ini kan sistemnya kan mungkin sistem juri kita. Nah, jadi hakim itu harus betul-betul tidak terpengaruh dengan apa yang dikatakan masyarakat. Nah, soal social justice itu ada dalam hati dia kan. Subjektivitas hakim kan memang selalu harus ada di dalam perkara ini. Karena bagaimanapun kan hakim kan memutuskan berdasarkan dua alat bukti yang sah ditambah dengan bukti-bukti yang sah ditambah ada keyakinan kan gitu ya. Nah, itu yang harus dia pertahankan. Sepanjang dia merasa dia sudah yakin buktinya cukup, ya dia harus lakukan aja. Oke. Ya. Dalam situasi yang seperti sekarang, masihkah kita bisa berharap bahwa kekuasaan kehakiman itu betul-betul bebas sebebas-bebasnya dari berbagai tekanan yang kelihatan maupun tidak kelihatan? Kita harus berharap begitu. Walaupun mungkin faktanya bisa berbeda. Tapi kalau kita, maka saya bilang tadi, saya tidak berani dalam kasus ini berburuk sangka. Ya, karena faktanya kita lihat di dalam persidangan menurut saya pasti oke. Oke, ya, ketua majelisnya bagus ya, anggotanya juga bagus, pertanyaannya saya lihat juga cukup bagus ya, dan tidak ada yang melihat memihak. Jadi kalau saya hasilnya lah ya. Kalau kita berburu sangka, waduh sayang sekali nanti. Oke. Ya. Jadi kita dukung aja dia. Tapi tetap bahwa pengawasan terhadap pengadilan dan hakim ya itu bagian penting juga dari kemandirian hakim ya. Nah, Komisi Judisial nih. Keadilan. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih. Dilempar batu. Kasus penganiayaan kucing berujung kematian kembali terjadi. Saya melihat bapak-bapak gitu, usia 40-an, dia lagi udah standby megang batu ukuran besar. Dia mengakui melempar kucing tersebut dengan menggunakan batu. Kami sangkakan dengan pasal 302 ayat 2, penganiayaan terhadap hewan. Selama 5 tahun ke belakang, apakah berkurang setelah penegakan hukum ini? Apakah ini membuat jerah? Tidak, malah meningkat. Target Rabu 23 November pukul 10:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh kita masih ada tim lagi di belakang. Kita masih ada tim di belakang, Kak. Iya, Kang ya.
Oh ya Kang ya. Wah maaf ya Kang ya. Iya Kang. Ini juga sama darurat sama sekali. Iya Kang. Di belakang masih ada teman Kang. Mendingan kita mundur deh. Kita mundur aja deh. Kita mundur aja. Kita nggak usah ngasih bantuan. Kita mundur aja. Mundur. Mobil yang membawa sembako untuk korban gempa di Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat dicegat warga yang juga mengharapkan bantuan. Setelah 3 hari terjebak di reruntuhan bangunan akibat gempa di Cianjur, saudara, seorang anak berusia 6 tahun ditemukan selamat. Komedian Sule beserta rekannya yakni Budi Dalton dan juga Mang Saswi dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penodaan agama. Kompas TV, independen, terpercaya. Sidang kasus pembunuhan terhadap Yosua sudah memasuki pekan ke-6. Namun masih ada keraguan, akankah vonis yang dijatuhkan kepada para terdakwa, khususnya Ferdi Sambo yang menjadi dalang pembunuhan bakal sesuai harapan. Jika Sambo bisa menggerakkan puluhan anggota kepolisian serta membohongi banyak orang, tak menutup kemungkinan dia juga bisa mempengaruhi persidangan hingga putusan yang akan dijatuhkan. Akankah jaksa bekerja profesional tanpa tekanan dan majelis hakim bisa memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban? Inilah Satu Meja Forum, kasus Sambo. Siapa bisa main mata dalam tanda tanya? Ceritakan semua yang saudara ketahui, tidak usah kau tutup-tutupi. Betul. Kenapa tadi tengok-tengok ke belakang, macam kayak masih ada beban apa lagi? Tidak. Kan saudara sudah mengatakan, saudara merasa rugi kan? Rugi ya. Dengan peristiwa ini? Betul, yang mulia. Karena saudara dianggap yang mengetahui TKP yang pertama. Kepada saudara terdakwa Ferdi Sambo, bagaimana terhadap keterangan para saksi ini? Apakah benar semua? Benar sebagian, salah sebagian, atau salah semua? Panggung persidangan adalah panggung depan, sementara panggung belakang tak pernah bisa ditebak. Ruang negosiasi bisa saja terjadi. Siapapun bisa bermain dalam lorong-lorong gelap persidangan. Siapa bisa main mata? Itulah tema Satu Meja Forum malam ini dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio. Di sebelah kanan saya ada Roni Talapesi, kuasa hukum dari Richard Eliezer. Malam, Bung Roni. Di sebelah kiri saya ada praktisi hukum senior dan Ketua Umum Pradi, Oto Hasibuan. Malam, Bang Oto.
Di ujung sebelah kiri ada juru bicara Komisi Yudisial Miko Ginting. Malam, Bang Miko. Dan kemudian melalui sambungan Zoom ada kuasa hukum keluarga Yosua Martin Simanjuntak. Malam, Bang Martin. Selamat malam, Mas Budiman dan para narasumber yang lain. Oke, sebelum mulai dialog kita coba lihat tayangan berikut ini. Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua masih berjalan. Puluhan saksi sudah dihadirkan. Sejumlah kejanggalan terungkap di pengadilan, mulai dari keterangan saksi yang diragukan hingga bukti transfer uang mencurigakan 200 juta pasca jasad Yosua dimakamkan. Dari rekening Ricky Rizal ada uang masuk sebesar 100 juta sebanyak 2 kali. Kepada saudara terdakwa Ferdi Sambo, bagaimana terhadap keterangan para saksi ini? Apakah benar semua, benar sebagian, salah sebagian, atau salah semua? Kesaksian di pengadilan menguak kronologi sebenarnya dari skenario Sambo. Namun, masih ada keraguan. Akankah tuntutan dan vonis yang dijatuhkan sesuai harapan? Seperti yang diungkapkan oleh pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan, yang menginginkan jaksa dan hakim bersikap garang ketika memeriksa Sambo dan PC saat menjadi saksi maupun terdakwa. Majelis berharap ketika FS, ketika PC ya memberi keterangan sama berbelit-belit, tidak masuk akal, bohong, saya kira harus berani juga. Tapi kalau nanti lembek-lembek, saya akan pertanyakan ada apa nih ketua majelis takut sama Sambo. Lalu, akankah jaksa bekerja profesional tanpa tekanan dan majelis hakim bisa memberikan rasa keadilan? Oke, saya akan memulai diskusi ini ke Martin Lukas Simanjuntak, kuasa hukum dari keluarga Yosua. Bang Martin, saya pernah membaca pernyataan Anda yang khawatir dengan kekuatan jaringan dan uang yang dimiliki Sambo. Apakah sekarang Anda masih khawatir juga? Tentu masih khawatir, Mas Budiman. Kita tahu seberapa kaya orang ini ya. Kaya dalam tanda petik, karena kekayaannya menurut saya ini perlu teliti ulang ya, apakah legal atau ilegal. Sebagai contoh, bagaimana orang ini bisa memberikan uang ya kepada ajudan, ya, menurut versi dari Ferdi Sambo ya, untuk 3 dapur dan masing-masing 200 juta. Sedangkan dia punya pendapatan itu yang kita tahu ya, hanya 35 juta. Jadi dari segi resources kekayaan, saya yakin beliau ini memiliki uang yang cukup banyak. Nah, lalu yang kedua, kekuasaan ya. Kekuasaan memang jabatan yang bersangkutan sebagai Kadif Propam itu sudah dicabut, tapi bukan berarti yang bersangkutan punya networking itu semuanya serta-merta hilang. Enggak. Saya yakin sampai saat ini ya, yang bersangkutan masih memiliki kuncian ya. Manakala juga dalam pengalaman dalam pekerjaannya ini mungkin saja yang bersangkutan ini memiliki kartu-kartu truf tertentu yang mungkin saja dicatat dalam buku hitam yang sering dibawa oleh Ferdi Sambo. Martin, kartu truf kuncian apa yang Anda maksud? Apakah ada gejalanya juga sekarang ketika persidangan sudah dibuka? Gini ya, Mas Budiman, saya melihat ya, ketika pada saat Ferdi Sambo itu tahap 2 di kejaksaan. Lihat, terdakwa atau tersangka yang lain itu diekspos ke media. Bahkan cara melepas maskernya itu seperti mereka ini semua orang biasa. Namun ketika Ferdi Sambo dan PC tidak diperlakukan sama seperti para tersangka yang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya, cara menanya majelis hakim, ya, ini dengan hormat, bukan saya menuduh atau apa. Tapi ketika berbicara kepada para terdakwa ini juga pendekatannya juga berbeda ya. Namun memang saya paham ini tidak bisa dijadikan acuan terhadap adanya dugaan-dugaan tertentu. Namun 2 hal tadi yang saya tegaskan bahwa uang dan networking itu memungkinkan saja ya untuk seseorang ataupun satu kelompok mendapatkan privilege dalam sistem hukum kita. Karena kalau dibilang pasti, Mas Budiman, tentu tidak ada yang pasti di dunia. Yang pasti di dunia ini hanya adalah ketidakpastian. Ketidakpastian. Oke, Bang Martin, saya ke Bang Oto Hasibuan. Bang Oto, kalau mengikuti jalannya persidangan sampai pekan ke-6, apa yang Bang Oto catat dari proses persidangan itu sendiri? Ya, terus terang aja memang ya, kalau kita melihat persidangan ini, saya teringat dengan kasus yang saya pernah tangani, kasus Jessica. Oke. Ya.
Tapi perbedaannya adalah kalau di kasus Jessica ini kan terbalik. Upaya untuk menghukum Jessica di sana besar. Tapi sekarang ini yang kita bicarakan upaya membebaskan Sambo yang besar. Nah, ini kan bertolak belakang. Kontras ya? Kontras sekali gitu ya. Sehingga pada waktu itu saya sebagai kuasa hukumnya Jessica itu betul-betul berat sekali melakukan pembelaannya ya, karena bagaimanapun ingin sebagian orang ingin supaya Jessica dihukum. Nah, tetapi yang jadi soal buat saya sebenarnya bukan itu. Saya hanya mau melihat dari perspektif kacamata penegakan hukum kita secara menyeluruh. Saya teringat, kalau boleh saya sedikit bercerita, pernah menangani suatu kasus di Hong Kong, perkara pidana yang mana orang yang menjadi terdakwa itu orang Indonesia. Dan kasus itu adalah mengenai money laundering. Nah, waktu itu saya tentunya berhubungan, kami menyewa seorang QC, Queen Counsel dari London, tetapi untuk berhubungan dengan itu kan kami memakai seorang solicitor, karena kita nggak bisa langsung kan. Jadi suatu persidangan pada waktu itu berjalan, saya melihat hakim ini, dan saya memakai kacamata Indonesia, seperti yang ada dalam judul kita hari ini. Jangan-jangan hakim ini sudah bermain ini. Pikiran saya begitu. Ini 20 tahun yang lalu ceritanya itu. Sehingga saya bisikan pada solicitor ini, Mr. Lau kalau nggak salah namanya, Mr. Lau, saya bilang, apakah hakim ini kira-kira sudah bermain? Kenapa dia terlalu memberatkan klien saya? Langsung dia tarik saya keluar persidangan itu. Dia langsung agak marah sama saya, dia bilang, Pak Otto katanya, jangankan untuk ngomong seperti itu, mikir aja, kami tidak pernah diizinkan untuk itu katanya. Jadi bayangkan, ngomong, apalagi jangankan ngomong, mikir aja nggak boleh. Nah sekarang, kita lihat bagaimana cara berpikir mereka tentang hukum. Nah sekarang ini terang benderang kita, Kompas TV sudah buat judul, bahwa apakah mungkin ada permainan main mata. Ini kan bertolak belakang lagi nih. Di sana untuk mikir aja nggak boleh, di sini membicarakannya secara terus terang. Tapi bukankah ada realitas empirik yang menuju ke situ? Justru itu yang saya sampaikan. Karena beberapa juga pejabat selalu mengatakan, mari kita kawal kasus Sambo. Ini kan aneh. Mestinya kan kalau berpikir secara positif dan negara hukum yang betul-betul negara hukum, kalau sudah sampai di pengadilan nggak perlu dikawal lagi oleh manusia ini. Sudah manusia. Sudah hakimnya sendiri yang mengawal. Yang salah itu. yang mikir gitu atau gimana? Ya saya pikir fakta yang salah. Faktanya yang salah? Faktanya yang salah. Nah fakta ini siapa yang membuat? Tentu kita manusia-manusia ini juga kan. Para pemeran-pemeran ini yang membuatnya. Jadi kalau faktanya gimana Bang? Dari proses persidangan memang harus kita serahkan saja kepada majelis? Seharusnya kan kita harus serahkan kan. Seharusnya. Itulah idaman kita dalam penegakan hukum yang benar. Tapi fakta yang sekarang ini, bahkan pejabat-pejabat pemerintah kita selalu mengatakan kawal-kawal. Nah sebenarnya dengan adanya kata kawal lah persidangan itu sudah menunjukkan negara kita ini sakit. Penegakan hukum itu sakit. Tapi Bang, saya tertarik dengan pernyataan Bang Otto tadi. Ada upaya-upaya untuk membebaskan Sambo. Indikasi yang tangkap oleh Bang Otto yang mana nih sebenarnya? Ya ini dari topik ini kan sudah terlihat. Dari judul ini aja sudah berlihat. Kalau ada judul mengatakan bahwa ada bermain mata, ya tentu nggak mungkin yang bermain mata siapa? Nggak mungkin korban. Nggak mungkin pengacara korban. Pasti yang lain kan gitu. Nah dari situ saya merasakan, saya tidak bisa menuduh, tapi saya punya feeling berarti apa yang dibuat oleh Kompas di dalam judulnya ini pasti adalah merupakan tangkapan daripada produksi dari masyarakat yang ada. Tapi celahnya di mana Bang? Kalau memang katakanlah ada upaya-upaya untuk negosiasi atau dan lain sebagainya, celah yang harus betul-betul dikawal, itu di mana sebenarnya yang belum terjadi itu? Saya kira kalau udah ada upaya, nggak mungkin siapapun nggak bisa mengawal ini. Nggak bisa mengawal? Nggak mungkin. Artinya panggung belakang akan bermain terus? Ya, kalau memang begitu cara berpikir kita kan. Nah, cuma persoalannya saya hanya berpikir dan mengharapkan satu titik. Ini kan kasus pembunuhan ya. Bukan kasus bisnis biasa. Ya. Ini ada hubungannya dengan darah. Masyarakat sudah mengetahuinya. Ya, bahkan dunia sudah terbuka. Kalau ini sampai lagi ada seperti itu, menurut saya cukup tragis juga. Tragis ya. Baik. Bung Roni, jadi kalau tadi dari Bung Martin mewakili keluarga Yosua agak khawatir gitu. Kalau Anda ya sebagai kuasa hukum dari Richard Eliezer gimana? Iya Mas Budiman, sejak persidangan pertama ketika kami dari tim penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi,
kemudian kami mendapatkan kesempatan untuk pemeriksaan saksi lebih awal ya, sehingga persidangan ini kelihatan begitu dinamis. Karena apa? Ketika saksi diperiksa di awal untuk terdakwa Richard Eliezer, tentunya strategi dari pengacaranya FS atau PC itu akan buyar ya. Karena kita lihat apa? Karena pemeriksaan saksi ini kita punya dapat kesempatan pertama, jadi ketika kita bertanya mereka tidak bisa berbohong. Banyak hal-hal baru yang terungkaplah di pemeriksaan. Artinya Anda tidak terlalu khawatir dengan proses persidangan ini? Nah, ini yang saya sampaikan Mas Budiman dari awal ya, bahwa ketika kami sudah mendapatkan kesempatan untuk pemeriksaan saksi dan menurut kami bahwa ini sudah ada titik terang untuk Baradae atau Richard Eliezer, dan kemudian dalam proses kami harus digabungkan dengan terdakwa yang lain, Kuatmaruf dan Ricky Rizal, kami menghormati karena sikap kooperatif dari Richard Eliezer. Dalam perjalanan kasus ini saya melihat bahwa sidangnya terbuka, kemudian penglihatan saya ya bahwa ketika akses untuk media bisa meliput, kemudian pengunjung bisa datang, tidak dibatasi ya. Dalam proses ini saya melihat bahwa ini on the track, masih berjalan ya, masih berjalan. Dan kemudian saya melihat bahwa pertanyaan dari jaksa dan juga kepada hakim, dari hakim ya, kepada yang terdakwa Richard Eliezer, nah terkait dengan pembuktian ya, ini sesuai dengan strategi, maksudnya yang kita harapkan. Ini masih dalam jalur yang sebenarnya lah ya, proses persidangan itu ya. Oke, baik. Bung Miko Ginting, ini Komisi Yudisial kan yang mengawasi proses persidangan itu agar hakim juga bisa menjatuhkan vonis dan prosesnya menjadi lebih terbuka dan tidak ada penyimpangan. Tapi apa sih yang mau diawasi oleh Komisi Yudisial? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Lagi The Game akan segera dimulai. Saya akan menemani Anda menikmati The Game Pizza. Umpan green cheese melebar, saus mayones melesat, bola-bola ayam jeder. Baru The Game Pizza. Juara pizzanya, nendang rasa kejunya. 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Andai kamu bisa menjadi seperti yang ku minta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Go. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Go. Awali hari dengan Nuvo. Wash away Nuvo, perlindungan keluarga 24/7. Wingscare. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. First Media dan XL mempersembahkan layanan konvergensi untuk kemudahan aktivitas digital harian di dalam dan di luar rumah. Dapatkan paket internet kebun First Media hingga 1 Gbps dan paket foto bersama XL hingga 100 GB. Harga mulai dari 300 ribuan per bulan. Dan rasakan mudahnya
membayar 2 tagihan dalam 1 pembayaran. Langganan sekarang untuk menikmati juaranya internet di dalam dan di luar rumah. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Harusnya saya yakin ya, karena hakim benar-benar tegas di sidang ini. Percaya dan tidak percaya. Soalnya sekarang kan karena di Indonesia ini kan kalau untuk hakim tuh susah banget untuk ininya. Ya berharap sih kemenangan ada di pihak keluarganya almarhum ya. Kalau dari sekarang sih kan kelihatannya ya hakimnya lumayan tegas ya, cuma nggak menutup kemungkinan kalau banyak hakim-hakim yang sebelum-sebelumnya itu juga sering ada kerjasama gitu, kayak dibayar. Jadi ya tetap harus berjaga-jaga aja. Hakimnya juga udah cukup tegas ya. Sejauh ini yang saya lihat di TV sih saya percaya ya Mbak, soalnya kelihatannya tuh hakimnya tuh tegas, udah gitu dari cara mereka menyampaikan gitu kan. Oke, Bung Miko, itu tadi suara-suara dari rakyat ya, antara percaya, nggak percaya, tegas, tapi ya khawatir gitu. Nah, Komisi Yudisial itu apa sih yang diawasi ketika memantau persidangan? Yang diawasi apa sih sebetulnya? Pertama, ini yang perlu dipahami dulu ya Mas Budiman, bahwa kita tidak masuk dalam area apakah hakim harus menjatuhkan vonis tertentu gitu pertama ya. Itu kedua, kita tidak masuk dalam beringannya hukuman. Ya. Yang kita masuk adalah dalam konteks menjaga kemandirian hakim. Oke. Nah, kemandirian hakim itulah sebagai alas untuk kemudian hakim bebas kan dalam memutus. Berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan bahan-bahan pembuktian dan berdasarkan hukum kan. Nah, pada akhirnya memberikan keadilan terutama bagi keluarga korban gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa lihat dalam beberapa indikator lah ya. Dalam beberapa indikator. Pertama kan indikator, kalau menggunakan bahasa Mas Budiman, indikator depan ya. Bagaimana hakim mempunyai otoritas dalam persidangan. Yang mengendalikan persidangan ya kan. Jawab-jawab antara beberapa pihak, kemudian mengatur bagaimana ritme pertanyaan kepada saksi begitu ya. Nah, itu kan salah satu ciri indikatornya. Nah, indikator yang kedua ini yang juga dilakukan oleh Komisi Yudisial itu mengirimkan tim-tim yang tidak tampak. Oh, ada tim tidak yang tidak tampak ini yang kemudian ya memang kita tidak tahu dia di mana dan apakah sedang memantau atau tidak memantau begitu ya. Nah, ini kita lihat gerak-gerik dari hakim ya. Apakah kemudian ada tidak hanya dalam konteks ada main mata bahasa Kompas, tapi juga apakah ada intimidasi misalnya. Intimidasi. Nah, itu kan juga penting untuk dilihat. Sampai sejauh ini kita tidak melihat hal itu. Tapi awalnya kita hakim, kalau jaksa ada yang ngamatin nggak? Kalau jaksa itu ada komisi kejaksaan ya. Oh, Komisi Yudisial nggak ngamatin tidak mengawasi jaksa. Nah, awalnya memang ada, jujur saja ada cara berpikir melihat bahwa ini bakal banyak tekanan massa begitu ya, baik dari semua pihak lah. Karena ini kan juga cerita-cerita sebelum masuk ke persidangan itu kan begitu marak dan kita tadi Bang Otto menyampaikan bahwa kita memang dalam kerangka ketidakpercayaan, tidak hanya pada kasus ini kan, tapi juga pada sistem hukum kan pada akhirnya gitu. Tapi kemudian ketika kita hadir di pengadilan, kemudian kita melihat dan memantau begitu, tampaknya hakim sampai hari ini memang masih pegang otoritas ya dalam menyelenggarakan persidangan gitu. Oke. Kembali ke Bung Martin. Bung Martin, jadi kalau Anda amatin sampai pekan ke-6 kelihatannya aspirasi atau ekspektasi dari keluarga Yosua masih oke kan terhadap jalannya persidangan ini? Ya, sampai dengan kami terakhir memberikan kesaksian masih oke, Mas Budiman. Namun saya masih ingat ya beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah tanggal 20 November bertepatan dengan hari lahirnya almarhum ya. Pada saat itu hari lahirnya almarhum, hari ulang tahun kalau masih sebutan umurnya 28 tahun. Nah, itu kami mendengarkan ada hasil evaluasi dari pihak kejaksaan dan pengadilan. Saya tidak tahu apakah ini pasti atau tidak ya. Namun intinya mengatakan bahwa salah satu hasil evaluasi adalah untuk tidak menyiarkan secara live persidangan. Nah,
Menurut saya ini sudah tidak relevan ya. Karena kenapa? Kalau yang dimaksud adalah agar masing-masing saksi tidak mendengarkan ataupun melihat kesaksian yang lain di depan persidangan, tentu ini sudah tidak relevan lagi. Kenapa? Karena toh juga nanti akan ada siaran tunda, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau memang ada dugaan ataupun niatan-niatan tertentu, mereka tinggal kongko-kongko di luar pasca persidangan dan briefing. Jadi menurut saya sudahlah, Presiden kita sudah memberikan instruksi buka seterang-terangnya, ya sudah, apalagi. Saya paham memang lembaga yudikatif dalam hal ini memiliki kewenangan tertentu, tapi kalau kita mengikuti persidangan sebelumnya di mana ketua umum saya waktu itu membela salah satu terdakwa, itu pun keterangan saksi itu boleh diperdengarkan. Yang Anda baca apa, Bung Martin, dengan evaluasi itu, kalau benar? Jadi gini ya. Satu sistem yang baik itu adalah transparan, Mas Budi. Transparan, ya. Oke. Nah, kalau tidak transparan itu cenderung ada indikasi kebohongan di situ. Kalau ada indikasi kebohongan, ada potensi besar timbulnya satu kejahatan. Nah, silakan ditafsirkan aja kejahatan apa yang saya maksud ya. Tapi saya tidak berniat untuk menuduh ataupun menuju kepada orang-orang tertentu, tapi saya berbicara berdasarkan teori mengenai transparansi itu sendiri. Jadi hanya orang-orang yang gemar berbohong dan suka kejahatan lah yang tidak suka dengan transparansi. Demikian, terima kasih. Oke, Bang Oto. Jadi kalau tadi ya, kalau tesis ini kan judul Main Mata ini kan dibangun dalam sebuah rangkaian panjang ya, pada upaya-upaya untuk mengkondisikan situasi tertentu itu memang ada. Nah, sekarang gimana sih mengawasi agar itu tidak terjadi meskipun peradilan kan ada panggung depannya, ada panggung belakangnya. Tadi Komisi Judisial melihat ada makhluk yang tidak kelihatan dan lain sebagainya. Gimana mengawasi ini semua? Makanya saya bilang ya, ini serba salah sebenarnya kita ini ya. Kalau melihat persidangannya, terus terang aja saya lihat ketua majelis hakim, timnya itu kan sebenarnya cukup bagus. Bagus ya? Bagus melihat saya. Saya tidak melihat ada keraguan kalau dari prosesnya ya. Dari prosesnya, pertanyaan-pertanyaannya, saya melihat bahkan terkesan juga dia betul-betul ingin menggali kebenaran di sana. Makanya saya katakan tadi, saya nggak berani berburuk sangka juga dalam kasus ini. Dan tidak harus juga kan? Ya, tidak harus juga berburuk sangka. Cuma karena topiknya ini adalah argumen mata, saya hanya mengatakan bahwa kalau itu benar ada, kita hanya berharap kepada Ketua Mahkamah Agung yang mungkin juga memberikan pengawalan kepada majelis hakimnya. Oke, tapi gini, kalau realitas empiriknya ya, kekuatan Verdi Sambo kan luar biasa. Banyak polisi yang kemudian ikut dalam skenario atau perintah yang bersangkutan. Ya, upaya-upaya LPSK coba kemudian dikondisikan. Nah, ini gimana melihat latar belakangnya seperti itu? Ya, memang dari background, dari awal kasus ini kan memang kita sudah melihat yang negatif gitu ya. Skenario dari Sambo dan sebagainya, LPSK dan sebagainya. Tetapi kan di tengah jalan juga Presiden Jokowi juga muncul untuk memberikan dukungan agar penegak hukum ini bagus. Sehingga kita timbul harapan kita, harapan masyarakat bahwa ini akan dibuka dengan secara baik, terang-benderang. Kapolri juga sudah membukanya, bahkan menyampaikan pada persidangan. Sampai di tahap ini kan semuanya oke kan gitu, bagus kan gitu. Nah, sekarang fase yang terakhir nih ya di persidangan. Kita mulai curiga lagi nih, ya kan? Tentunya curiga ini macam-macam. Apa sebabnya? Apakah karena trauma dengan yang dulu? Apa memang di tengah jalan ada yang muncul gitu? Nah, kalau menurut saya, biasanya hakim itu tidak ada takut pada siapa kecuali pada Ketua Mahkamah Agung. Pada Ketua Mahkamah Agung. Jadi menurut saya kalau Ketua Mahkamah Agung turun tangan, dia mengawal langsung kepada majelisnya, selesai urusannya. Kalau dalam proses persidangan ada pergantian jaksa itu di tengah jalan masuk akal? Masih oke ya? Kalau pergantiannya itu memang karena orangnya sakit atau pindah tugas itu mungkin biasa. Tapi kalau tiba-tiba timnya dia keluar dari situ tanpa ada sesuatu sebab, ya itu juga boleh menjadi pertanyaan kita. Dan sebaiknya ada penjelasan juga supaya tidak ya kenapa gitu ya. Ya memang saya dengar di luaran ada mengatakan bahwa ada satu tim jaksa katanya tiba-tiba tidak lagi menjadi jaksa di dalam kasusnya PC ya kan gitu ya. Nah terus terang aja saya nggak tahu backgroundnya kenapa, apakah dia sakit, apakah dia pindah keluar kota ya. Tapi kalau memang itu keluarnya itu tidak dijelaskan pada masyarakat, mungkin ini juga menjadi pemikiran yang negatif juga dari masyarakat. Kenapa ya? Karena katanya nih ya kebetulan si jaksa ini kan agak agresif dalam membongkar kasus ini. Ya, jadi kalau tiba-tiba ada keluar, sehingga orang berpikir, wah ada apa gitu ya. Nah hal-hal begini bisa membuat
kecurigaan orang akan bertambah. Oke. Dan jangan-jangan itu pula yang menjadikan judul daripada topik kita malam ini jadi seperti itu. Kita mencoba mengawal ya, mencoba mengamati. Bung Roni, memang ada sih peristiwa yang pergantian jaksa itu memang ada Kak? Kalau di berkas Baradae atau Richard Eliezer tidak ada ya. Saya tidak tahu kalau di berkas terdakwa yang lainnya ya. Tapi saya kan fokus kepada Richard Eliezer atau Baradae karena apa, Mas Budiman? Bahwa dia sebagai justice collaborator, dia kooperatif, dia mengungkap sebenarnya dalam proses ini. Kita harapannya kan ini kan sampai di ujung persidangan kan semuanya kondusif ya. Dalam arti apa? Apa yang sudah disampaikan oleh klien saya ini kan sudah terbukti dalam proses persidangan yang sebelumnya, pembuktian dari saksi-saksi. Ketika saksi ada yang berkata bohong, kemudian mereka klarifikasi, mereka ralat, sesuai dengan pernyataan dari klien saya yang sudah disampaikan di berita acara pemeriksaan di penyidikan. Nah, dalam proses berikutnya kan kita berharap bahwa berjalannya ini berjalan sesuai dengan rasa keadilan. Dalam kasus ini kan Baradae juga mencari keadilan, mengingat bahwa yang saya sebelumnya sudah sampaikan Mas Budiman bahwa dia adalah tulang punggung keluarga, kemudian masih muda, punya harapan keluarga. Kami tidak mau ini tercederai karena ada hal-hal yang tadi seperti topik malam ini ya. Karena mengingat bahwa bukti-bukti persidangan ini, bahwa apa yang disampaikan Baradae atau Richard Eliezer ini sudah sesuai, sudah persesuaian. Ini sudah mengkerucut sebenarnya. Jadi sudah kelihatan kasus ini sebenarnya. Oke, kalau gini, kalau dari bacaan Anda setelah sidang ini memasuki pekan ke-6, apakah kemudian Bung Roni juga mencium ya ada upaya-upaya untuk kemudian mengorbankan Richard atau mengamankan yang lain dalam proses persidangan sampai sekarang udah bisa tertebak kan sebenarnya arahnya akan kemana, tapi analisisnya setelah jeda berikut ini. Dapatkan ragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interaktif untuk ikut polling dan bertanya langsung kepada narasumber dalam program-program live. Kapanpun dan dimanapun, langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga www.kompas.tv, lebih dari TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. Selamat malam saudara, saatnya Kompas Update pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Vidi Batlolone. Saudara, mesin anjungan tunai mandiri atau ATM yang berada di dalam minimarket di Desa Suka Mekarsari, Lebak, Banten dibobol kawanan pencuri. Seluruh uang di dalam ATM ludes digondol pencuri. Saudara, seperti inilah kondisi mesin ATM yang rusak dibobol kawanan pencuri. Diduga kawanan pencuri menggunakan mesin las untuk membobol mesin ATM. Pencuri masuk dengan membobol atap minimarket. Pelaku berhasil melarikan diri dengan menggunakan mobil yang telah menunggu. Terima kasih telah menyimak Kompas Update. Saya Vidi Batlolone. Selamat malam, sampai jumpa.